Anak saya itu akan menuju kemana dan akan dikembangkan seperti apa. Dan Andina Julie, alhamdulillah. Ivan Gunawan mengaku dirinya lelah lantaran kerap dicibir soal fisiknya. Belakangan memang heboh video TikTok Ivan Gunawan yang menampilkan fisiknya yang sensual. Tapi sayangnya, Ivan Gunawan sedih karena komentar netizen kerap membahas soal fisik. Melansir dari laman Instagram Ivan Gunawan pada Sabtu, tanggal 14 Oktober tahun 2023, dirinya mengunggah foto dirinya dengan Karen Delano. Keduanya tampak saling menatap satu sama lain dan saling tersenyum. Jujur kadang lelah membaca komen netizen, hampir semua membahas fisik, tulis Ivan Gunawan pada keterangan foto tersebut. Meski begitu, pria yang kerap disapa Igun ini mencoba untuk terus legawa. Igun sadar bahwa komentar tersebut bagian dari resiko dirinya sebagai mega bintang. Tapi kalau disadarin lagi, memang mega bintang ya seperti itu, biar dicela sinarnya gak akan pudar, sambungnya. Sebelumnya, nama Igun sempat trending karena membuat video TikTok dengan latar lagu Bahaya milik Tiara Andini. Pria yang digosipkan dekat dengan Ayu Ting Ting ini memamerkan bibir tebalnya dan hidung yang makin mancung. Namun, netizen malah salah fokus dengan wajah Igun yang kini dinilai berbeda. Tak sedikit yang menuding wajahnya mirip dengan Karen Delano. Netizen pun mengejek wajah Igun yang dinilai melakukan operasi plastik secara berlebihan. Anak saya itu akan menuju kemana dan akan dikembangkan seperti apa. Dan Andina Julie, alhamdulillah saat ini juga akan melaunching single keduanya yang berjudul Aku Ingin Jatuh Cinta. Jadi ceritanya teman-teman media, Igun lagi belajar jadi seorang produser. Ya, jadi lewat Mega Bintang Production, saya berkolaborasi dengan Passion Vibe. Passion Vibe itu adalah label yang mana anak-anak kami yang memiliki bakat tarik suara akan kita salurkan bakatnya menjadi seorang penyanyi. Nah, salah satunya adalah proyek kita yang pertama adalah Andina. Oke, Mas Ivan, menjadi seorang brand ambassador dari Glam Shine ini sendiri, bagaimana pada saat itu mengkurasi Andina untuk menjadi? Oh, kalau saya sih nggak mengkurasi, tapi memang Bunda yang menghubungi saya langsung gitu. Jadi Bunda yang menghubungi saya langsung. Bunda ini kan orangnya sangat spontan ya, dan brandnya Bunda juga filosofinya juga kuat banget gitu. Jadi aku sebenarnya banyak yang aku tawarkan juga ke Bunda. Bunda A mau nggak, B mau nggak, enggak. Cuma ngasih satu bohong. Aduh takut deh gini. Tapi akhirnya Bunda milih Andina gitu. Oke. Dan juga tentunya di sore hari ini teman-teman yang hadir tadi sudah dijelaskan sama Kak Ivan terkait dengan Andina yang akan launching di video klip kedua Kak Igun. Sebelum kita lebih lanjut berbicara soal video klip, kita langsung saja mengundang Andina Julie untuk dapat hadir bersama dengan kita. Boleh kasih tepuk tangan dong untuk Andina Julie. Oh, cantik sekali Andina Julie sore hari ini. Silakan duduk kembali Kak Ivan, Andina, dan juga Bunda. Terima kasih sudah bergabung bersama kita, Andina. Oke, Andina Julie. Andina, tadi seperti yang sudah kita berbicara di depan, apa sih bedanya menjadi seorang beauty queen dan menjadi seorang professional singer? Beda ya, pasti sangat beda sekali karena biasanya orang-orang melihat aku itu di fashion show, terus juga kalau enggak di kompetisi-kompetisi, dan kemarin alhamdulillah hype-nya adalah di Miss Grand International, dan sekarang bisa dikenal orang as a singer dan juga bisa menghasilkan karya yang bisa dinikmati banyak orang, yang pastinya aku bangga banget dan senang sekali juga. Dan first of all, I want to say thank you so much juga untuk Glam Shine yang sudah support full single kedua aku, dan of course semoga ada single-single berikutnya ya. Oh baik. Malah yang support menawarkan single-single berikutnya loh Pak Ivan. Enak kan kalau punya klien kayak itu enak. Langsung yang support yang menawarkan. Benar.
And of course, I want to say thank you so much for Kak Ivan Gunawan. Terima kasih sudah menjadikan sudah memberikan kesempatan yang sangat luar biasa juga untuk Dina, apalagi Bunda. Dari awal ketemu Bunda juga benar-benar orang yang baik banget. Thank you Bunda. Oke, Andina sudah seperti apa? Awalnya pasti shock sih Kak, kaget banget karena yang kita tahu brand Glam Shine ini adalah nggak kaleng-kaleng ya. Betul. Kayak one of famous skincare brand in Indonesia. Terus juga aku tahu Glam Shine juga dari beberapa bulan yang lalu karena emang aku itu tipe orang yang suka cari skincare. Oke. Kebetulan juga karena dulu tuh aku punya masalah Ini hobi belanja online. Oh, hobi check out. Jadi Andina ini setiap hari kalau di apartemennya nggak ada paket online, itu bukan Andina ya. Jadi kalau di apartemen itu pasti ada paketnya. Jadi dia ini lucunya memang suka stalking skincare yang ada di Indonesia. Oh, oke. Karena aku dulu punya permasalahan kulit yang super duper ribet. Karena muka aku dulu sempat jerawatan parah. Dan kebetulan aku sudah coba beberapa kali produk-produk skincare di Indonesia. Ada yang kerja, ada yang enggak. Terus juga kemarin itu aku juga sempat coba perawatan dokter juga di luar. Di Thailand pernah coba produk Thailand. Dan masih belum nemu juga, dan pada akhirnya aku pernah coba Glam Shine juga, dan itu benar-benar sebelum menjadi brand ambassador ya? Dan gak peres sih Kak, karena emang menurut aku tuh kesehatan kulit tuh penting banget, dan untuk mencari skincare yang cocok itu susah. Jadi pada saat waktu itu aku coba dengan eksfoliasinya juga, exfoliatingnya untuk pembersih muka aku. Terus dan alhamdulillah muka aku much better. Aduh, aku aja sebagai direkturnya Andina, aku aja sampai nggak berani ngeluarin dia ketemu orang. Percaya nggak? Aku sampai nggak berani, dan aku sampai bener loh Bunda, aku sampai mikir ini apakah diguna-guna, apakah apa gitu. Jadi kayak aku nggak pernah melihat orang yang punya muka sejerawat itu gitu. Maksudnya kalau jerawat 1-2 wajar ya. Tapi maksudnya dia ini kan tingginya 180, terus mukanya bopeng, ngeri, itu kan ngeri banget Vio. Betul. Gitu kan. Tapi ternyata dia punya cara sendiri untuk bisa menyelesaikan masalahnya, dan sekarang teman-teman bisa lihat kulitnya kan gitu kan. Jadi kan sekarang banyak teman-teman selebriti yang kalau diwawancara sama kamera-kamera jelong gitu kan. Karen Delano ya kemarin. Nggak berani ngomong, ada orang di sini. Gitu. Oke. Jadi ya balik lagi ke cerita Dina ya, berarti ya memang jodoh sama produknya. Oke, jadi sebelum menjadi brand ambassador juga Andina sudah sempat coba, dan mungkin menjadi brand ambassador ini Andina bisa cerita juga ke orang ya tentang perjalanan kulit Andina. Oke, Andina sedikit boleh nggak spill terkait dengan video yang presented by Glam Shine itu sendiri? Kalau sekarang boleh, spillnya agak banyak. Bener nih. Boleh, kalau tadi nggak boleh, karena ini media boleh jadinya. Jadi untuk video klip ini kita tuh kayak ngusung tema itu kayak me time sebenarnya, dimana kayak ada seorang perempuan yang flashback lagi kisah cintanya kepada pasangannya, terus juga dia memikirkan bagaimana manisnya pada saat dia pertama kali ketemu, terus juga di sini juga kayak berusaha serelate mungkin dengan kejadian-kejadian yang ada pada saat-saat ini gitu. Oke, dan di produksian itu sendiri 2 hari 2 malam katanya. Bener, kita produksinya 2 hari 2 malam terombang-ambing. Jadi memang kan udara di Indonesia kan agak-agak bipolar ya Say. Ntar terang, ntar butek, ntar ada matahari, ntar apa gitu. Jadi perjalanan kita waktu itu bikinnya di Pulau H. Jadi pada waktu itu dari cuaca bagus banget, tahu-tahu ombaknya tinggi banget, sedangkan kita lagi ngambil scene di tengah laut, Vio. Jadi, itu bener-bener gitu. Untung gua kan titisan Putri Duyung. Oh, baik. Penguasa laut ya. Tapi memang effort dari video klip Aku Ingin Jatuh Cinta ini juga
juga sangat besar ya, Din. Bener banget, kita bikinnya itu bener-bener gila-gilaan. Ya. Terus juga pada saat kemarin juga bener kata Kak Ivan, kita di kapal bener-bener ngeri Kak. Kalau mau dilihat tuh pasti ngeri banget. Tapi ya itu balik-balik lagi kita pengen menampilkan yang terbaik juga. Kita Oke. pengen mempresent yang terbaik juga karya ini kepada masyarakat Indonesia yang pastinya. Tapi lagunya emang beneran enak loh. Kenapa Bunda? Jadi Kenapa saat Bunda? Kak Ivan Gunawan itu ngasih ke aku nih gitu kan, waktu itu dikirimin kan ya. Kok kayak kehidupan aku banget gitu. Ih cocok lagunya. Sekali Masuk ya, kita Bunda ya? dengar itu langsung benar-benar jatuh cinta. Yes. Ya. Bener. Langsung jatuh cinta Ha-ha. lagi ya. Gitu. Jadi bukan untuk orang yang pacaran aja. Betul. Rumah tangga pun gitu. Tapi Dina pernah jatuh cinta? Pernah, alhamdulillah pernah. Sampai sekarang masih jatuh cinta? Mas, Dia kalau ditanya itu nggak bisa jawab. Tapi katanya bersama dengan pemain yang dari luar itu gimana, Din? mohon maaf. Nggak apa-apa dong di spill. Kita berteman baik. Oh, itu berteman baik. Langsung. Berubah. Itu berteman baik ya. Jadi judul ini juga untuk dia atau enggak? Ini kebetulan bukan saya yang bikin. Tapi ada relate-relate dikit dengan kehidupan Dina ya. Ada. Dulu juga pernah ada relate sama lagu ini pada saat SMA kali ya, cinta-cintaan monyet. Terus pertama kali pacaran udah ceritanya kayak overthinkingnya terlalu berlebih, kayak ngerasa ini suka gak sih sama gue gitu-gitu loh. Tapi setelah kamu sesempurna ini, Oh baik, sesempurna ini. setelah kamu sesempurna ini, rada susah nggak mencari pasangan ini? Salah pilih kayaknya. susah enggak sih Kak sebenarnya, tapi untuk sekarang emang nggak ada yang deket sama siapapun gitu. Takutnya highlightnya Andina bersama dengan pemain luar. Siapa itu? Nggak, dia memang malu. Orang kemarin di Paris juga ketemu beberapa kali, ya udah. Oh baik. Emang kalau anak sekarang ini kan susah untuk bercerita apa adanya. Iya, oke, baik, nggak apa-apa. Karena memang setahun kemarin selama during kompetisi, kalau di yayasan aku itu aturan pertama adalah tidak boleh memiliki pasangan. Yes. Karena itu sangat mengganggu jalannya persiapan menuju internasional. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke, Tapi baik. kalau sekarang Andina mau jatuh cinta sama siapapun, aku mengikhlaskan. Karena di dalam kehidupan itu ternyata Andina, kita tuh butuh pasangan yang bisa memberikan warna dan bumbu-bumbu dalam kehidupan kita. Jadi mulai hari ini lampu hijau sudah saya berikan. Ya, lampu. Berarti selama ini tuh ada tekanan. Ada batasan ya Bunda ya. Takut belum dikasih lampu hijau sama emaknya. Iya, jadi kan aku punya anak. Sekarang yang anak yang hidup sama aku tuh ada 10 orang ya. Ada 10 orang, salah satunya juga dari Tasha Wilgrade yang lagi kompetisi di Miss Grand International. Jadi memang aku sangat membatasi anak-anak aku itu ketemu siapa, pergi kemana, itu memang aku batasin. Kenapa? Karena mereka kan tinggal jauh dari orang tua mereka. Jadi aku nggak mau mereka sembarangan bertemu dengan orang-orang, mau orang baru, orang lama, aku nggak peduli. Tapi yang jelas terutama lawan jenisnya, sesama jenis juga aku mengkhawatirkan juga untuk mereka bertemu ya, zaman seedan ini kan. Jadi memang during kompetisi tidak boleh terlalu mudah berkenalan dan berpergian dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Baik, terima kasih. Tapi hari ini aku boleh, aku sudah izinkan. Iya. Karena sesuai dengan tagline lagu kamu, aku ingin jatuh cinta. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita ketiga. Tapi Vio, aku mau cerita sedikit ya. Boleh, Kenapa boleh. sih kok launching singlenya ini aku buatnya di bioskop? Oh baik. Ya, jadi single Andina ini aku ingin jatuh cinta. Sebenarnya ini penggarapannya berbeda dengan penggarapan lagu-lagu lainnya. Karena lagu ini aku berserta label, kita memutuskan untuk menggunakan teknologi terbaru, yaitu namanya Atmos. Ya, jadi teknologi Atmos. Nah, kenapa kita buatnya di bioskop? Karena di bioskop CGV ini di dalam teaternya itu menggunakan teknologi Atmos. Jadi buat kalian yang memang suka banget sama musik dan mungkin sudah pernah mengenal teknologi Atmos itu, kalau kalian pakai headset itu suaranya lebih jernih lagi gitu. Jadi suaranya bisa ada di atas, di ujung, di belakang gitu. Jadi ke kuping tuh jadi lebih tajam. Jadi makanya Andina punya banyak penggemar, orang-orang yang cinta sama Andina. Jadi aku pengen mengajak semuanya juga untuk merasakan kenikmatan mendengarkan lagu anak saya
saya itu akan menuju kemana dan akan dikembangkan seperti apa. Dan Andina Julie, alhamdulillah. Ivan Gunawan mengaku dirinya lelah lantaran kerap dicibir soal fisiknya. Belakangan memang heboh video TikTok Ivan Gunawan yang menampilkan fisiknya yang sensual. Tapi sayangnya, Ivan Gunawan sedih karena komentar netizen kerap membahas soal fisik. Melansir dari laman Instagram Ivan Gunawan pada Sabtu, tanggal 14 Oktober tahun 2023, dirinya mengunggah foto dirinya dengan Karen Delano. Keduanya tampak saling menatap satu sama lain dan saling tersenyum. Jujur kadang lelah membaca komen netizen, hampir semua membahas fisik, tulis Ivan Gunawan pada keterangan foto tersebut. Meski begitu, pria yang kerap disapa Igun ini mencoba untuk terus legawa. Igun sadar bahwa komentar tersebut bagian dari resiko dirinya sebagai mega bintang. Tapi kalau disadarin lagi, memang mega bintang ya seperti itu, biar dicela sinarnya gak akan pudar, sambungnya. Sebelumnya, nama Igun sempat trending karena membuat video TikTok dengan latar lagu Bahaya milik Tiara Andini. Pria yang digosipkan dekat dengan Ayu Ting Ting ini memamerkan bibir tebalnya dan hidung yang makin mancung. Namun, netizen malah salah fokus dengan wajah Igun yang kini dinilai berbeda. Tak sedikit yang menuding wajahnya mirip dengan Karen Delano. Netizen pun mengejek wajah Igun yang dinilai melakukan operasi plastik secara berlebihan. Anak saya itu akan menuju kemana dan akan dikembangkan seperti apa. Dan Andina Julie, alhamdulillah saat ini juga akan melaunching single keduanya yang berjudul Aku Ingin Jatuh Cinta. Jadi ceritanya teman-teman media, Igun lagi belajar jadi seorang produser. Ya, jadi lewat Mega Bintang Production, saya berkolaborasi dengan Passion Vibe. Passion Vibe itu adalah label yang mana anak-anak kami yang memiliki bakat tarik suara akan kita salurkan bakatnya menjadi seorang penyanyi. Nah, salah satunya adalah proyek kita yang pertama adalah Andina. Oke, Mas Ivan, menjadi seorang brand ambassador. Oke, baik. Menjadi seorang brand ambassador dari Collection ini sendiri, bagaimana pada saat itu mengkurasi Andina untuk menjadi? Oh, kalau saya sih nggak mengkurasi, tapi memang Bunda yang menghubungi saya langsung gitu. Jadi Bunda yang menghubungi saya langsung. Bunda ini kan orangnya sangat spontan ya, dan brandnya Bunda juga filosofinya juga kuat banget gitu. Jadi aku sebenarnya banyak yang aku tawarkan juga ke Bunda. Bunda A mau nggak, B mau nggak, enggak. Cuma ngasih satu, bohong. Aduh takut deh gini. Tapi akhirnya Bunda milih Andina gitu. Oke, dan juga tentunya di sore hari ini teman-teman yang hadir tadi sudah dijelaskan sama Kak Ivan terkait dengan Andina yang akan launching di video klip kedua Kak Igun. Sebelum kita lebih lanjut berbicara soal video klip, kita langsung saja mengundang Andina Julie untuk dapat hadir bersama dengan kita. Boleh kasih tepuk tangan dong untuk Andina Julie. Oh, cantik sekali Andina Julie sore hari ini. Silakan duduk kembali Kak Ivan, Andina dan juga Bunda. Terima kasih sudah bergabung bersama kita Andina. Oke, Andina Julie. Andina, tadi seperti yang sudah kita berbicara di depan, apa sih bedanya menjadi seorang beauty queen dan menjadi seorang professional singer? Beda ya, pasti sangat beda sekali karena biasanya orang-orang melihat aku itu di fashion show, terus juga kalau enggak di kompetisi-kompetisi, dan kemarin alhamdulillah hype-nya adalah di Miss Grand International, dan sekarang bisa dikenal orang as a singer dan juga bisa menghasilkan karya yang bisa dinikmati banyak orang, yang pastinya aku bangga banget dan senang sekali juga. Dan first of all, I want to say thank you so much juga untuk Glam Shine yang sudah support full single kedua aku, dan of course semoga ada single-single berikutnya ya. Oh baik. Malah yang support menawarkan single-single berikutnya loh Mbak Ivan. Enak kan kalau punya klien kayak itu enak. Langsung yang support yang menawarkan. Benar.
And of course, I want to say thank you so much for Kak Ivan Gunawan. Terima kasih sudah menjadikan sudah memberikan kesempatan yang sangat luar biasa juga untuk Dina, apalagi Bunda. Dari awal ketemu Bunda juga benar-benar orang yang baik banget. Thank you Bunda. Oke, Andina sudah seperti apa? Awalnya pasti shock sih Kak, kaget banget karena yang kita tahu brand Glam Shine ini adalah nggak kaleng-kaleng ya. Betul. Kayak one of famous skincare brand in Indonesia. Terus juga aku tahu Glam Shine juga dari beberapa bulan yang lalu karena emang aku itu tipe orang yang suka cari skincare. Oke. Kebetulan juga karena dulu tuh aku punya masalah Ini hobi belanja online. Oh, hobi check out. Jadi Andina ini setiap hari kalau di apartemennya nggak ada paket online, itu bukan Andina ya. Jadi kalau di apartemen itu pasti ada paketnya. Jadi dia ini lucunya memang suka stalking skincare yang ada di Indonesia. Oh, oke. Karena aku dulu punya permasalahan kulit yang super duper ribet. Karena muka aku dulu sempat jerawatan parah. Dan kebetulan aku sudah coba beberapa kali produk-produk skincare di Indonesia. Ada yang kerja, ada yang enggak. Terus juga kemarin itu aku juga sempat coba perawatan dokter juga di luar. Di Thailand pernah coba produk Thailand. Dan masih belum nemu juga, dan pada akhirnya aku pernah coba Glam Shine juga, dan itu sebelum menjadi brand ambassador ya? Dan gak peres sih Kak, karena emang menurut aku tuh kesehatan kulit tuh penting banget, dan untuk mencari skincare yang cocok itu susah. Jadi pada saat waktu itu aku coba dengan exfoliasinya juga, exfoliatingnya untuk pembersih muka aku. Terus dan alhamdulillah muka aku much better. Aduh, aku aja sebagai direkturnya Andina, aku aja sampai nggak berani ngeluarin dia ketemu orang. Percaya nggak? Aku sampai nggak berani, dan aku sampai bener loh Bunda, aku sampai mikir ini apakah diguna-guna, apakah apa gitu. Jadi kayak aku nggak pernah melihat orang yang punya muka sejerawat itu gitu. Maksudnya kalau jerawat 1-2 wajar ya, tapi maksudnya dia ini kan tingginya 180, terus mukanya bopeng, ngeri gitu kan, ngeri banget Vio. Betul. Gitu kan. Tapi ternyata dia punya cara sendiri untuk bisa menyelesaikan masalahnya, dan sekarang teman-teman bisa lihat kulitnya kan gitu kan. Jadi kan sekarang banyak teman-teman selebriti yang kalau diwawancara sama kamera-kamera jelong gitu kan. Karen Delano ya kemarin. Nggak berani ngomong, ada orang di sini. Ya bahagia banget sih. Gitu. Oke. Jadi, ya balik lagi ke cerita Dina ya, berarti ya memang jodoh sama produknya. Oke, jadi sebelum menjadi brand ambassador juga Andina sudah sempat coba, dan mungkin menjadi brand ambassador ini Andina bisa cerita juga ke orang ya tentang perjalanan kulit Andina. Oke, Andina sedikit boleh nggak spill terkait dengan video yang presented by Glam Shine itu sendiri? Kalau sekarang boleh, spillnya agak banyak. Bener nih. Boleh, kalau tadi nggak boleh, karena ini media boleh jadinya. Jadi untuk video klip ini kita tuh kayak ngusung tema itu kayak me time sebenarnya, dimana kayak ada seorang perempuan yang flashback lagi kisah cintanya kepada pasangannya, terus juga dia memikirkan bagaimana manisnya pada saat dia pertama kali ketemu, terus juga di sini juga kayak berusaha serelate mungkin dengan kejadian-kejadian yang ada pada saat-saat ini gitu. Oke, dan di produksian itu sendiri 2 hari 2 malam katanya. Bener, kita produksinya 2 hari 2 malam terombang-ambing. Jadi memang kan udara di Indonesia kan agak-agak bipolar ya Say. Ntar terang, ntar butek, ntar ada matahari, ntar apa gitu. Jadi perjalanan kita waktu itu bikinnya di Pulau H. Jadi pada waktu itu dari cuaca bagus banget, tahu-tahu ombaknya tinggi banget, sedangkan kita lagi ngambil scene di tengah laut Vio. Jadi itu bener-bener gitu. Untung gua kan titisan Putri Duyung. Oh baik. Penguasa laut ya. Tapi memang effort dari video klip Aku Ingin Jatuh Cinta ini juga
juga sangat besar ya, Din. Bener banget, kita bikinnya itu bener-bener gila-gilaan. Ya. Terus juga pada saat kemarin juga bener kata Kak Ivan, kita di kapal bener-bener ngeri Kak. Kalau mau dilihat tuh pasti ngeri banget. Tapi ya itu balik-balik lagi kita pengen menampilkan yang terbaik juga. Kita pengen mempresent yang terbaik juga karya ini kepada masyarakat Indonesia yang pastinya. Tapi lagunya emang beneran enak loh. Kenapa Bunda? Jadi Kenapa saat Bunda? Kak Ivan Gunawan itu ngasih ke aku nih gitu kan, waktu itu dikirimin kan ya. Kok kayak kehidupan aku banget gitu. Ih cocok lagunya. Sekali Masuk ya, kita Bunda ya? dengar itu langsung benar-benar jatuh cinta. Yes. Ya. Bener. Langsung jatuh cinta lagi ya. Gitu. Jadi bukan untuk orang yang pacaran aja. Betul. Rumah tangga pun gitu. Tapi Dina pernah jatuh cinta? Pernah, alhamdulillah pernah. Sampai sekarang masih jatuh cinta? Mas, Dia kalau ditanya itu nggak bisa jawab. Tapi katanya katanya bersama dengan pemain yang dari luar itu gimana, Din? mohon maaf. Nggak apa-apa dong di spill. Kita berteman baik. Oh, itu berteman baik. Langsung berubah. Itu berteman baik ya. Jadi judul ini juga untuk dia atau enggak? Ini kebetulan bukan saya yang bikin. Tapi ada relate-relate dikit dengan kehidupan Dina ya. Ada. Dulu juga pernah ada relate sama lagu ini pada saat SMA kali ya, cinta-cintaan monyet. Terus pertama kali pacaran udah ceritanya kayak overthinkingnya terlalu berlebih, kayak ngerasa ini suka gak sih sama gue gitu-gitu loh. Tapi setelah kamu sesempurna ini, Oh baik, sesempurna ini. setelah kamu sesempurna ini, rada susah nggak mencari pasangan lagi? Salah pilih kayaknya. susah enggak sih Kak sebenarnya, tapi untuk sekarang emang nggak ada yang deket sama siapapun gitu. Takutnya highlightnya Andina bersama dengan pemain luar. Siapa itu? Nggak, dia memang malu. Orang kemarin di Paris juga ketemu beberapa kali, ya udah. Oh baik. Emang kalau anak sekarang ini kan susah untuk bercerita apa adanya. Iya, oke, baik, nggak apa-apa. Karena memang setahun kemarin selama during kompetisi, kalau di yayasan aku itu aturan pertama adalah tidak boleh memiliki pasangan. Yes. Karena itu sangat mengganggu jalannya persiapan menuju internasional. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke, Tapi baik. kalau sekarang Andina mau jatuh cinta sama siapapun, aku mengikhlaskan. Karena di dalam kehidupan itu ternyata Andina, kita tuh butuh pasangan yang bisa memberikan warna dan bumbu-bumbu dalam kehidupan kita. Jadi mulai hari ini lampu hijau sudah saya berikan. Alhamdulillah. Ya, lampu. Berarti selama ini tuh ada tekanan. Ada batasan ya Bunda ya. Takut belum dikasih lampu hijau sama emaknya. Iya, jadi kan aku punya anak. Sekarang yang anak yang hidup sama aku tuh ada 10 orang ya. Ada 10 orang, salah satunya juga dari Tasha Wilgrade yang lagi kompetisi di Miss Grand International. Yes. Jadi memang aku sangat membatasi anak-anak aku itu ketemu siapa, pergi kemana, itu memang aku batasin. Kenapa? Karena mereka kan tinggal jauh dari orang tua mereka. Jadi aku nggak mau mereka sembarangan bertemu dengan orang-orang, mau orang baru, orang lama, aku nggak peduli. Tapi yang jelas terutama lawan jenisnya, sesama jenis juga aku mengkhawatirkan juga untuk mereka bertemu ya, zaman edan ini kan. Jadi memang during kompetisi tidak boleh terlalu mudah berkenalan dan berpergian dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Baik, terima kasih. Tapi hari ini aku boleh, aku sudah izinkan. Iya, Karena sesuai dengan tagline lagu kamu, aku ingin jatuh cinta. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita ketiga. Tapi Vio, aku mau cerita sedikit ya. Boleh, Kenapa boleh. sih kok launching singlenya ini aku buatnya di bioskop? Oh baik. Ya, jadi single Andina ini aku ingin jatuh cinta. Sebenarnya ini penggarapannya berbeda dengan penggarapan lagu-lagu lainnya. Karena lagu ini aku berserta label, kita memutuskan untuk menggunakan teknologi terbaru, yaitu namanya Atmos. Ya, jadi teknologi Atmos. Nah, kenapa kita buatnya di bioskop? Karena di bioskop CGV ini di dalam teaternya itu menggunakan teknologi Atmos. Jadi buat kalian yang memang suka banget sama musik dan mungkin sudah pernah mengenal teknologi Atmos itu, kalau kalian pakai headset, itu suaranya lebih jernih lagi gitu. Jadi suaranya bisa ada di atas, di ujung, di belakang gitu. Jadi ke kuping tuh jadi lebih tajam. Jadi makanya Andina punya banyak penggemar, orang-orang yang cinta sama Andina. Jadi aku pengen mengajak semuanya juga untuk merasakan kenikmatan mendengarkan lagu
anak saya itu akan menuju kemana dan akan dikembangkan seperti apa. Dan Andina Julie, alhamdulillah. Ivan Gunawan mengaku dirinya lelah lantaran kerap dicibir soal fisiknya. Belakangan memang heboh video TikTok Ivan Gunawan yang menampilkan fisiknya yang sensual. Tapi sayangnya, Ivan Gunawan sedih karena komentar netizen kerap membahas soal fisik. Melansir dari laman Instagram Ivan Gunawan pada Sabtu, tanggal 14 Oktober tahun 2023, dirinya mengunggah foto dirinya dengan Karen Delano. Keduanya tampak saling menatap satu sama lain dan saling tersenyum. Jujur kadang lelah membaca komen netizen, hampir semua membahas fisik, tulis Ivan Gunawan pada keterangan foto tersebut. Meski begitu, pria yang kerap disapa Igun ini mencoba untuk terus legawa. Igun sadar bahwa komentar tersebut bagian dari resiko dirinya sebagai mega bintang. Tapi kalau disadarin lagi, memang mega bintang ya seperti itu, biar dicela sinarnya gak akan pudar, sambungnya. Sebelumnya, nama Igun sempat trending karena membuat video TikTok dengan latar lagu Bahaya milik Tiara Andini. Pria yang digosipkan dekat dengan Ayu Ting Ting ini memamerkan bibir tebalnya dan hidung yang makin mancung. Namun, netizen malah salah fokus dengan wajah Igun yang kini dinilai berbeda. Tak sedikit yang menuding wajahnya mirip dengan Karen Delano. Netizen pun mengejek wajah Igun yang dinilai melakukan operasi plastik secara berlebihan. Anak saya itu akan menuju kemana dan akan dikembangkan seperti apa. Dan Andina Julie, alhamdulillah saat ini juga akan melaunching single keduanya yang berjudul Aku Ingin Jatuh Cinta. Jadi ceritanya teman-teman media, Igun lagi belajar jadi seorang produser. Ya, jadi lewat Mega Bintang Production, saya berkolaborasi dengan Passion Vibe. Passion Vibe itu adalah label yang mana anak-anak kami yang memiliki bakat tarik suara akan kita salurkan bakatnya menjadi seorang penyanyi. Nah, salah satunya adalah proyek kita yang pertama adalah Andina. Oke, Mas Ivan, menjadi seorang brand ambassador. Oke, baik. Menjadi seorang brand ambassador dari Glamshine ini sendiri, bagaimana pada saat itu mengkurasi Andina untuk menjadi? Oh, kalau saya sih nggak mengkurasi, tapi memang Bunda yang menghubungi saya langsung gitu. Jadi Bunda yang menghubungi saya langsung. Bunda ini kan orangnya sangat spontan ya, dan brandnya Bunda juga filosofinya juga kuat banget gitu. Jadi aku sebenarnya banyak yang aku tawarkan juga ke Bunda. Bunda A mau nggak, B mau nggak, enggak. Cuma ngasih satu, bohong. Aduh takut deh gini. Tapi akhirnya Bunda milih Andina gitu. Oke, dan juga tentunya di sore hari ini teman-teman yang hadir tadi sudah dijelaskan sama Kak Ivan terkait dengan Andina yang akan launching di video klip kedua Kak Igun. Sebelum kita lebih lanjut berbicara soal video klip, kita langsung saja mengundang Andina Julie untuk dapat hadir bersama dengan kita. Boleh kasih tepuk tangan dong untuk Andina Julie. Oh, cantik sekali Andina Julie sore hari ini. Silakan duduk kembali Kak Ivan, Andina dan juga Bunda. Terima kasih sudah bergabung bersama kita Andina. Oke, Andina Julie. Andina, tadi seperti yang sudah kita berbicara di depan, apa sih bedanya menjadi seorang beauty queen dan menjadi seorang professional singer? Beda ya, pasti sangat beda sekali karena biasanya orang-orang ngelihat aku tuh di fashion show, terus juga kalau enggak di kompetisi-kompetisi, dan kemarin alhamdulillah hype-nya adalah di Miss Grand International, dan sekarang bisa dikenal orang as a singer dan juga bisa menghasilkan karya yang bisa dinikmati banyak orang, yang pastinya aku bangga banget dan senang sekali juga. Dan first of all, I want to say thank you so much juga untuk Glamshine yang sudah support full single kedua aku, dan of course semoga ada single-single berikutnya ya. Oh baik. Malah yang support menawarkan single-single berikutnya loh Mbak Ivan. Enak kan
kalau punya klien kayak Itu enak. Langsung yang support yang menawarkan. Benar. And of course, I want to say thank you so much for Kak Ivan Gunawan. Terima kasih sudah menjadikan sudah memberikan kesempatan yang sangat luar biasa juga untuk Dina, apalagi Bunda. Dari awal ketemu Bunda juga benar-benar orang yang baik banget. Thank you Bunda. Oke, Andina sudah seperti apa? Awalnya pasti shock sih Kak, kaget banget karena yang kita tahu brand Glam Shine ini adalah nggak kaleng-kaleng ya. Betul. Kayak one of famous skincare brand in Indonesia. Terus juga aku tahu Glam Shine juga dari beberapa bulan yang lalu karena emang aku itu tipe orang yang suka cari skincare. Oke. Kebetulan juga karena dulu tuh aku punya masalah ini hobi belanja online. Oh, hobi check out. Jadi Andina ini setiap hari kalau di apartemennya nggak ada paket online, itu bukan Andina ya. Jadi kalau di apartemen itu pasti ada paketnya. Jadi dia ini lucunya memang suka stalking skincare yang ada di Indonesia. Oke. Karena aku dulu punya permasalahan kulit yang super duper ribet. Karena muka aku dulu sempat jerawatan parah. Dan kebetulan aku sudah coba beberapa kali produk-produk skincare di Indonesia. Ada yang kerja, ada yang enggak. Terus juga kemarin itu aku juga sempat coba perawatan dokter juga di luar. Di Thailand pernah coba produk Thailand. Dan masih belum nemu juga, dan pada akhirnya aku pernah coba Glam Shine juga, dan itu sebelum menjadi brand ambassador ya, dan gak peres sih Kak, karena emang menurut aku tuh kesehatan kulit tuh penting banget, dan untuk mencari skincare yang cocok itu susah. Jadi pada saat waktu itu aku coba dengan eksfoliasinya juga, exfoliatingnya untuk pembersih muka aku. Terus dan alhamdulillah muka aku much better. Aduh, aku aja sebagai direkturnya Andina, aku aja sampai nggak berani ngeluarin dia ketemu orang. Percaya nggak? Aku sampai nggak berani, dan aku sampai bener loh Bunda, aku sampai mikir ini apakah diguna-guna, apakah apa gitu. Jadi kayak aku nggak pernah melihat orang yang punya muka sejerawat itu gitu. Maksudnya kalau jerawat 1-2 wajar ya, tapi maksudnya dia ini kan tingginya 180, terus mukanya bopeng, ngeri, itu kan ngeri banget Vio. Betul. Gitu kan. Tapi ternyata dia punya cara sendiri untuk bisa menyelesaikan masalahnya, dan sekarang teman-teman bisa lihat kulitnya kan gitu kan. Jadi kan sekarang banyak teman-teman selebriti yang kalau diwawancara sama kamera-kamera jelong gitu kan. Karen Delano ya kemarin. Nggak berani ngomong, ada orang di sini. Ya bahagia banget sih. Gitu. Oke. Jadi ya balik lagi ke cerita Dina ya, berarti ya memang jodoh sama produknya. Oke, jadi sebelum menjadi brand ambassador juga Andina sudah sempat coba, dan mungkin menjadi brand ambassador ini Andina bisa cerita juga ke orang ya tentang perjalanan kulit Andina. Oke, Andina sedikit boleh nggak spill terkait dengan video yang presented by Glam Shine itu sendiri? Kalau sekarang boleh, spillnya agak banyak. Bener nih. Boleh, kalau tadi nggak boleh, karena ini media boleh jadinya. Jadi untuk video klip ini kita tuh kayak ngusung tema itu kayak me time sebenarnya, dimana kayak ada seorang perempuan yang flashback lagi kisah cintanya kepada pasangannya, terus juga dia memikirkan bagaimana manusia pada saat dia pertama kali ketemu, terus juga di sini juga kayak berusaha serelate mungkin dengan kejadian-kejadian yang ada pada saat-saat ini gitu. Oke, dan di produksi yang itu sendiri 2 hari 2 malam katanya. Bener, kita produksinya 2 hari 2 malam terombang-ambing. Jadi memang kan udara di Indonesia kan agak-agak bipolar ya Say. Ntar terang, ntar butek, ntar ada matahari, ntar apa gitu. Jadi perjalanan kita waktu itu bikinnya di Pulau H. Jadi pada waktu itu dari cuaca bagus banget, tahu-tahu ombaknya tinggi banget, sedangkan kita lagi ngambil scene di tengah laut Vio. Jadi itu bener-bener gitu. Untuk gua kan titisan Putri Duyung. Oh baik. Penguasa laut ya. Tapi memang effort dari video klip Aku Ingin Jatuh Cinta ini juga
juga sangat besar ya, Din. Bener banget, kita bikinnya itu bener-bener gila-gilaan. Ya. Terus juga pada saat kemarin juga bener kata Kak Ivan, kita di kapal bener-bener ngeri Kak. Kalau mau dilihat tuh pasti ngeri banget. Tapi ya itu balik-balik lagi kita pengen menampilkan yang terbaik juga. Kita pengen mempresent yang terbaik juga karya ini kepada masyarakat Indonesia pastinya. Tapi lagunya emang beneran enak loh. Kenapa Bunda? Jadi Kenapa saat Bunda? Kak Ivan Gunawan itu ngasih ke aku nih gitu kan, waktu itu dikirimin kan ya. Kok kayak kehidupan aku banget ya. Ih cocok lagunya. Sekali Masuk ya, kita Bunda ya? dengar itu langsung benar-benar jatuh cinta. Yes. Ya. Bener. Langsung jatuh cinta lagi ya. Gitu. Jadi bukan untuk orang yang pacaran aja. Betul. Rumah tangga pun gitu. Tapi Dina pernah jatuh cinta? Pernah, alhamdulillah pernah. Sampai sekarang masih jatuh cinta? Mas, Dia kalau ditanya itu nggak bisa jawab. Tapi katanya bersama dengan pemain yang dari luar itu gimana, Din? mohon maaf. Nggak apa-apa dong di spill. Kita berteman baik. Oh, itu berteman baik. Langsung berubah. Itu berteman baik ya. Jadi judul ini juga untuk dia atau enggak? Ini kebetulan bukan saya yang bikin. Tapi ada relate-relate dikit dengan kehidupan Dina ya. Ada. Dulu juga pernah ada relate sama lagu ini pada saat SMA kali ya, Cinta-Cintaan Monyet. Terus pertama kali pacaran Bunda ceritanya kayak overthinkingnya terlalu berlebih, kayak ngerasa ini suka gak sih sama gue gitu-gitu loh. Tapi setelah kamu sesempurna ini, Oh baik, sesempurna ini. setelah kamu sesempurna ini, rada susah nggak mencari pasangan ini? Salah pilih kayaknya. susah enggak sih Kak sebenarnya, tapi untuk sekarang emang nggak ada yang deket sama siapapun gitu. Takutnya highlightnya Andina bersama dengan pemain luar. Siapa itu? Nggak, dia memang malu. Orang kemarin di Paris juga ketemu beberapa kali, ya udah. Oh baik. Emang kalau anak sekarang ini kan susah untuk bercerita apa adanya. Iya, oke, baik, nggak apa-apa. Karena memang setahun kemarin selama during kompetisi, kalau di yayasan aku itu aturan pertama adalah tidak boleh memiliki pasangan. Yes. Karena itu sangat mengganggu jalannya persiapan menuju internasional. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke, Tapi baik. kalau sekarang Andina mau jatuh cinta sama siapapun, aku mengikhlaskan. Karena di dalam kehidupan itu ternyata Andina, kita tuh butuh pasangan yang bisa memberikan warna dan bumbu-bumbu dalam kehidupan kita. Jadi mulai hari ini lampu hijau sudah saya berikan. Ya, lampu. Berarti selama ini tuh ada tekanan. Ada batasan ya Bunda ya. Takut belum dikasih lampu hijau sama emaknya. Iya, jadi kan aku punya anak. Sekarang yang anak yang hidup sama aku tuh ada 10 orang ya. Ada 10 orang, salah satunya juga dari Tasha Wilgrade yang lagi kompetisi di Miss Grand International. Yes. Jadi memang aku sangat membatasi anak-anak aku itu ketemu siapa, pergi kemana, itu memang aku batasin. Kenapa? Karena mereka kan tinggal jauh dari orang tua mereka. Jadi aku nggak mau mereka sembarangan bertemu dengan orang-orang, mau orang baru, orang lama, aku nggak peduli. Tapi yang jelas terutama lawan jenisnya, sesama jenis juga aku mengkhawatirkan juga untuk mereka bertemu ya, zaman seedan ini kan. Jadi memang during kompetisi tidak boleh terlalu mudah berkenalan dan berpergian dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Baik, terima kasih. Tapi hari ini aku boleh, aku sudah izinkan. Iya, Karena sesuai dengan tagline lagu kamu, aku ingin jatuh cinta. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita ketiga. Tapi Vio, aku mau cerita sedikit ya. Boleh, Kenapa boleh. sih kok launching singlenya ini aku buatnya di bioskop? Oh baik. Ya, jadi single Andina ini aku ingin jatuh cinta. Sebenarnya ini penggarapannya berbeda dengan penggarapan lagu-lagu lainnya. Karena lagu ini aku berserta label, kita memutuskan untuk menggunakan teknologi terbaru, yaitu namanya Atmos. Ya, jadi teknologi Atmos. Nah, kenapa kita buatnya di bioskop? Karena di bioskop CGV ini di dalam teaternya itu menggunakan teknologi Atmos. Jadi buat kalian yang memang suka banget sama musik dan mungkin sudah pernah mengenal teknologi Atmos itu, kalau kalian pakai headset,
itu suaranya lebih jernih lagi gitu. Jadi suaranya bisa ada di atas, di ujung, di belakang gitu. Jadi ke kuping tuh jadi lebih tajam. Jadi makanya Andina punya banyak penggemar, orang-orang yang cinta sama Andina. Jadi aku pengen mengajak semuanya juga untuk merasakan kenikmatan mendengarkan anak saya itu akan menuju kemana dan akan dikembangkan seperti apa. Dan Andina Julie, alhamdulillah. Ivan Gunawan mengaku dirinya lelah lantaran kerap dicibir soal fisiknya. Belakangan memang heboh video TikTok Ivan Gunawan yang menampilkan fisiknya yang sensual. Tapi sayangnya, Ivan Gunawan sedih karena komentar netizen kerap membahas soal fisik. Melansir dari laman Instagram Ivan Gunawan pada Sabtu, tanggal 14 Oktober tahun 2023, dirinya mengunggah foto dirinya dengan Karen Delano. Keduanya tampak saling menatap satu sama lain dan saling tersenyum. Jujur kadang lelah membaca komen netizen, hampir semua membahas fisik, tulis Ivan Gunawan pada keterangan foto tersebut. Meski begitu, pria yang kerap disapa Igun ini mencoba untuk terus legawa. Igun sadar bahwa komentar tersebut bagian dari resiko dirinya sebagai mega bintang. Tapi kalau disadarin lagi, memang mega bintang ya seperti itu, biar dicela sinarnya gak akan pudar, sambungnya. Sebelumnya, nama Igun sempat trending karena membuat video TikTok dengan latar lagu Bahaya milik Tiara Andini. Pria yang digosipkan dekat dengan Ayu Ting Ting ini memamerkan bibir tebalnya dan hidung yang makin mancung. Namun, netizen malah salah fokus dengan wajah Igun yang kini dinilai berbeda. Tak sedikit yang menuding wajahnya mirip dengan Karen Delano. Netizen pun mengejek wajah Igun yang dinilai melakukan operasi plastik secara berlebihan. Anak saya itu akan menuju kemana dan akan dikembangkan seperti apa. Dan Andina Julie, alhamdulillah saat ini juga akan melaunching single keduanya yang berjudul Aku Ingin Jatuh Cinta. Jadi ceritanya teman-teman media, Igun lagi belajar jadi seorang produser. Ya, jadi lewat Mega Bintang Production saya berkolaborasi dengan Passion Vibe. Passion Vibe itu adalah label yang mana anak-anak kami yang memiliki bakat tarik suara akan kita salurkan bakatnya menjadi seorang penyanyi. Nah, salah satunya adalah proyek kita yang pertama adalah Andina. Oke, Mas Ivan, menjadi seorang brand ambassador dari collection ini sendiri, bagaimana pada saat itu mengkurasi Andina untuk menjadi? Oh, kalau saya sih nggak mengkurasi, tapi memang Bunda yang menghubungi saya langsung gitu. Jadi Bunda yang menghubungi saya langsung. Bunda ini kan orangnya sangat spontan ya, dan brandnya Bunda juga filosofinya juga kuat banget gitu. Jadi aku sebenarnya banyak yang aku tawarkan juga ke Bunda. Bunda A mau nggak, B mau nggak, enggak. Cuma ngasih satu, bohong. Aduh, takut deh gini. Tapi akhirnya Bunda milih Andina gitu. Oke, dan juga tentunya di sore hari ini teman-teman yang hadir tadi sudah dijelaskan sama Kak Ivan terkait dengan Andina yang akan launching di video klip kedua Kak Igun. Sebelum kita lebih lanjut berbicara soal video klip, kita langsung saja mengundang Andina Julie untuk dapat hadir bersama dengan kita. Boleh kasih tepuk tangan dong untuk Andina Julie. Oh, cantik sekali Andina Julie sore hari ini. Silakan duduk kembali Kak Ivan, Andina dan juga Bunda. Terima kasih sudah bergabung bersama kita Andina. Oke, Andina Julie. Andina, tadi seperti yang sudah kita berbicara di depan, apa sih bedanya menjadi seorang beauty queen dan menjadi seorang professional singer? Beda ya, pasti sangat beda sekali karena biasanya orang-orang melihat aku itu di fashion show, terus juga kalau enggak di kompetisi-kompetisi, dan kemarin alhamdulillah hype-nya adalah di Miss Grand International, dan sekarang bisa dikenal orang as a singer dan juga bisa menghasilkan karya yang bisa dinikmati banyak orang, yang pastinya aku bangga banget dan senang sekali juga. Dan
first of all I want to say thank you so much juga untuk Glam Shine yang sudah support full single kedua aku, dan of course Semoga ada single-single berikutnya ya. Oh baik. amin. Malah yang support menawarkan single-single berikutnya loh, Ivan. Enak kan kalau punya klien kayak Itu enak. Langsung yang support yang menawarkan. Benar. And of course, I want to say thank you so much for Kak Ivan Gunawan. Terima kasih sudah menjadikan sudah memberikan kesempatan yang sangat luar biasa juga untuk Dina, apalagi Bunda. Dari awal ketemu Bunda juga benar-benar orang yang baik banget. Thank you Bunda. Oke, Andina sudah seperti apa? Awalnya pasti shock sih Kak, kaget banget karena yang kita tahu brand Glam Shine ini adalah nggak kaleng-kaleng ya. Betul. Kayak one of famous skincare brand in Indonesia. Terus juga aku tahu Glam Shine juga dari beberapa bulan yang lalu karena emang aku itu tipe orang yang suka cari skincare. Oke. Kebetulan juga karena dulu tuh aku punya masalah ini hobi belanja online. Oh, hobi check out. Jadi Andina ini setiap hari kalau di apartemennya nggak ada paket online, itu bukan Andina ya. Jadi kalau di apartemen itu pasti ada paketnya. Jadi dia ini lucunya memang suka stalking skincare yang ada di Indonesia. Oh, oke. Karena aku dulu punya permasalahan kulit yang super duper ribet. Karena muka aku dulu sempat jerawatan parah, dan kebetulan aku sudah coba beberapa kali produk-produk skincare di Indonesia. Ada yang kerja, ada yang enggak. Terus juga kemarin itu aku juga sempat coba perawatan dokter juga di luar, di Thailand pernah coba produk Thailand, dan masih belum nemu juga. Dan pada akhirnya aku pernah coba Glam Shine juga, dan itu sebelum menjadi brand ambassador ya? Dan gak peres sih Kak, karena emang menurut aku tuh kesehatan kulit tuh penting banget, dan untuk mencari skincare yang cocok itu susah. Jadi pada saat waktu itu aku coba dengan eksfoliasinya juga, exfoliatingnya untuk pembersih muka aku. Terus dan alhamdulillah muka aku much better. Aduh, aku aja sebagai direkturnya Andina, aku aja sampai nggak berani ngeluarin dia ketemu orang. Percaya nggak? Aku sampai nggak berani, dan aku sampai bener loh Bunda, aku sampai mikir ini apakah diguna-guna, apakah apa gitu. Jadi kayak aku nggak pernah melihat orang yang punya muka sejerawat itu gitu. Maksudnya kalau jerawat 1-2 wajar ya, tapi maksudnya dia ini kan tingginya 180, terus mukanya bopeng, ngeri gitu kan, ngeri banget Vio gitu kan. Tapi ternyata dia punya cara sendiri untuk bisa menyelesaikan masalahnya, dan sekarang teman-teman bisa lihat kulitnya kan gitu kan. Jadi kan sekarang banyak teman-teman selebriti yang kalau diwawancara sama kamera-kamera jelong gitu kan. Karen Delano ya kemarin. Gue gak berani ngomong, ada orang di sini. Gitu. Jadi ya balik lagi ke cerita Dina ya, berarti ya memang jodoh sama produknya. Oke, jadi sebelum menjadi brand ambassador juga Andina sudah sempat coba, dan mungkin menjadi brand ambassador ini Andina bisa cerita juga ke orang ya tentang perjalanan kulit Andina. Oke, Andina sedikit boleh nggak spill terkait dengan video yang presented by Glam Shine itu sendiri? Kalau sekarang boleh, spillnya agak banyak. Bener nih. Boleh, kalau tadi nggak boleh, karena ini media boleh jadinya. Jadi untuk video klip ini kita tuh kayak ngusung tema itu kayak me time sebenarnya, dimana kayak ada seorang perempuan yang flashback lagi kisah cintanya kepada pasangannya. Terus juga dia memikirkan bagaimana manusia pada saat dia pertama kali ketemu. Terus juga di sini juga kayak berusaha serelate mungkin dengan kejadian-kejadian yang ada pada saat-saat ini gitu. Oke, dan di produksian itu sendiri 2 hari 2 malam katanya. Bener, kita produksinya 2 hari 2 malam terombang-ambing. Jadi memang kan udara di Indonesia kan agak-agak bipolar ya Say. Ntar terang, ntar butek, ntar ada matahari, ntar apa gitu. Jadi perjalanan kita waktu itu bikinnya di Pulau H. Jadi
pada waktu itu dari cuaca bagus banget, tahu-tahu ombaknya tinggi banget, sedangkan kita lagi ngambil scene di tengah laut, Vio. Jadi, itu bener-bener gitu. Untung gue kan titisan Putri Duyung. Oh, baik. Penguasa laut ya. Tapi memang effort dari video klip Aku Ingin Jatuh Cinta ini juga sangat besar ya, Din. Bener banget. Kita bikinnya tuh bener-bener gila-gilaan. Ya. Terus juga pada saat kemarin juga bener kata Kak Ivan, kita di kapal bener-bener ngeri Kak. Kalau mau dilihat tuh pasti ngeri banget. Tapi ya itu balik-balik lagi kita pengen menampilkan yang terbaik juga. Kita pengen mempresent yang terbaik juga karya ini kepada masyarakat Indonesia yang pastinya. Tapi lagunya emang beneran enak loh. Kenapa Bunda? Jadi Kenapa Bunda? Kak Ivan Gunawan itu ngasih ke aku nih gitu kan, waktu itu dikirimin kan ya. Kok kayak kehidupan aku banget gitu. Ih cocok lagunya. Sekali Masuk ya, kita Bunda ya? dengar itu langsung benar-benar jatuh cinta. Yes. Ya. Bener. Langsung jatuh cinta lagi ya. Gitu. Jadi bukan untuk orang yang pacaran aja. Betul. Rumah tangga pun gitu. Tapi Dina pernah jatuh cinta? Pernah, alhamdulillah pernah. Sampai sekarang masih jatuh cinta? Mas, Dia kalau ditanya itu nggak bisa jawab. Tapi kabarnya yang katanya bersama dengan pemain yang dari luar itu gimana, Din? mohon maaf. Nggak apa-apa dong di skill. Kita berteman baik. Oh, itu berteman baik. Langsung berubah. Itu berteman baik ya. Jadi judul ini juga untuk dia atau enggak? Ini kebetulan bukan saya yang bikin. Tapi ada relate-nya dikit dengan kehidupan Dina ya. Ada. Dulu juga pernah ada relate sama lagu ini pada saat SMA kali ya, Cinta-Cintaan Monyet. Terus pertama kali pacaran udah ceritanya kayak overthinkingnya terlalu berlebih, kayak ngerasa ini suka gak sih sama gue gitu-gitu loh. Tapi setelah kamu sesempurna ini, Oh baik, sesempurna ini. setelah kamu sesempurna ini, rada susah nggak mencari pasangan ini? Salah pilih kayaknya. susah enggak sih Kak sebenarnya, tapi untuk sekarang emang nggak ada yang deket sama siapapun gitu. Takutnya highlightnya Andina bersama dengan pemain luar. Siapa itu? Nggak, dia memang malu. Orang kemarin di Paris juga ketemu beberapa kali, ya udah. Oh baik. Emang kalau anak sekarang ini kan susah untuk bercerita apa adanya. Iya, oke, baik, nggak apa-apa. Karena memang setahun kemarin selama during kompetisi, kalau di yayasan aku itu aturan pertama adalah tidak boleh memiliki pasangan. Yes. Karena itu sangat mengganggu jalannya persiapan menuju internasional. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke, Tapi baik. kalau sekarang Andina mau jatuh cinta sama siapapun, aku mengikhlaskan. Karena di dalam kehidupan itu ternyata Andina, kita tuh butuh pasangan yang bisa memberikan warna dan bumbu-bumbu dalam kehidupan kita. Jadi mulai hari ini lampu hijau sudah saya berikan. Alhamdulillah. Ya, lampu. Berarti selama ini tuh ada tekanan. Ada batasan ya Bunda ya. Takut belum dikasih lampu hijau sama emaknya. Iya, jadi kan aku punya anak. Sekarang yang anak yang hidup sama aku tuh ada 10 orang ya. Ada 10 orang, salah satunya juga dari Tasha Wilgrade yang lagi kompetisi di Miss Grand International. Jadi memang aku sangat membatasi anak-anak aku itu ketemu siapa, pergi kemana, itu memang aku batasin. Kenapa? Karena mereka kan tinggal jauh dari orang tua mereka. Jadi aku nggak mau mereka sembarangan bertemu dengan orang-orang, mau orang baru, orang lama, aku nggak peduli. Tapi yang jelas terutama lawan jenisnya, sesama jenis juga aku mengkhawatirkan juga untuk mereka bertemu ya, jangan seedan ini kan. Jadi memang during kompetisi tidak boleh terlalu mudah berkenalan dan berpergian dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Baik, terima kasih. Tapi hari ini aku boleh, aku sudah izinkan. Iya, Karena sesuai dengan tagline lagu kamu, Aku Ingin Jatuh Cinta. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita ketiga. Tapi Vio, aku mau cerita sedikit ya. Boleh, Kenapa boleh. sih kok launching singlenya ini aku buatnya di bioskop? Oh baik. Ya, jadi single Andina ini Aku Ingin Jatuh Cinta, sebenarnya ini penggarapannya berbeda dengan penggarapan lagu-lagu lainnya. Karena lagu ini aku berserta label, kita memutuskan untuk menggunakan teknologi terbaru, yaitu namanya Atmos. Ya, jadi teknologi Atmos. Nah, kenapa kita buatnya di bioskop? Karena di bioskop CGV ini di dalam teaternya itu menggunakan teknologi Atmos. Jadi buat kalian yang memang suka banget sama musik dan mungkin sudah pernah mengenal teknologi Atmos itu, kalau kalian pakai headset,
itu suaranya lebih jernih lagi gitu. Jadi suaranya bisa ada di atas, di ujung, di belakang gitu. Jadi ke kuping tuh jadi lebih tajam. Jadi makanya Andina punya banyak penggemar, orang-orang yang cinta sama Andina. Jadi aku pengen mengajak semuanya juga untuk merasakan kenikmatan mendengarkan anak saya itu akan menuju kemana dan akan dikembangkan seperti apa. Dan Andina Julie, alhamdulillah. Ivan Gunawan mengaku dirinya lelah lantaran kerap dicibir soal fisiknya. Belakangan memang heboh video TikTok Ivan Gunawan yang menampilkan fisiknya yang sensual. Tapi sayangnya, Ivan Gunawan sedih karena komentar netizen kerap membahas soal fisik. Melansir dari laman Instagram Ivan Gunawan pada Sabtu, tanggal 14 Oktober tahun 2023, dirinya mengunggah foto dirinya dengan Karen Delano. Keduanya tampak saling menatap satu sama lain dan saling tersenyum. Jujur kadang lelah membaca komen netizen, hampir semua membahas fisik, tulis Ivan Gunawan pada keterangan foto tersebut. Meski begitu, pria yang kerap disapa Igun ini mencoba untuk terus legawa. Igun sadar bahwa komentar tersebut bagian dari resiko dirinya sebagai mega bintang. Tapi kalau disadarin lagi, memang mega bintang ya seperti itu, biar dicela sinarnya gak akan pudar, sambungnya. Sebelumnya, nama Igun sempat trending karena membuat video TikTok dengan latar lagu Bahaya milik Tiara Andini. Pria yang digosipkan dekat dengan Ayu Ting Ting ini memamerkan bibir tebalnya dan hidung yang makin mancung. Namun, netizen malah salah fokus dengan wajah Igun yang kini dinilai berbeda. Tak sedikit yang menuding wajahnya mirip dengan Karen Delano. Netizen pun mengejek wajah Igun yang dinilai melakukan operasi plastik secara berlebihan. Anak saya itu akan menuju kemana dan akan dikembangkan seperti apa. Dan Andina Julie, alhamdulillah saat ini juga akan melaunching single keduanya yang berjudul Aku Ingin Jatuh Cinta. Jadi ceritanya teman-teman media, Igun lagi belajar jadi seorang produser. Ya, jadi lewat Mega Bintang Production, saya berkolaborasi dengan Passion Vibe. Passion Vibe itu adalah label yang mana anak-anak kami yang memiliki bakat tarik suara akan kita salurkan bakatnya menjadi seorang penyanyi. Nah, salah satunya adalah proyek kita yang pertama adalah Andina. Oke, Mas Ivan, menjadi seorang brand ambassador. Oke, baik. Menjadi seorang brand ambassador dari Collection ini sendiri, bagaimana pada saat itu mengkurasi Andina untuk menjadi? Kalau saya sih nggak mengkurasi, tapi memang Bunda yang menghubungi saya langsung gitu. Jadi Bunda yang menghubungi saya langsung. Bunda ini kan orangnya sangat spontan ya, dan brandnya Bunda juga filosofinya juga kuat banget gitu. Jadi aku sebenarnya banyak yang aku tawarkan juga ke Bunda. Bunda A mau nggak, B mau nggak, enggak. Cuma ngasih satu, bohong. Aduh takut deh gini. Tapi akhirnya Bunda milih Andina gitu. Oke. Dan juga tentunya di sore hari ini teman-teman yang hadir tadi sudah dijelaskan sama Kak Ivan terkait dengan Andina yang akan launching di video klip kedua Kak Igun. Sebelum kita lebih lanjut berbicara soal video klip, kita langsung saja mengundang Andina Julie untuk dapat hadir bersama dengan kita. Boleh kasih tepuk tangan dong untuk Andina Julie. Oh, cantik sekali Andina Julie sore hari ini. Silakan duduk kembali Kak Ivan, Andina dan juga Bunda. Terima kasih sudah bergabung bersama kita Andina. Oke, Andina Julie. Andina, tadi seperti yang sudah kita berbicara di depan, apa sih bedanya menjadi seorang beauty queen dan menjadi seorang professional singer? Beda ya, pasti sangat beda sekali karena biasanya orang-orang ngelihat aku tuh di fashion show, terus juga kalau enggak di kompetisi-kompetisi, dan kemarin alhamdulillah hype-nya adalah di Miss Grand International, dan sekarang bisa dikenal orang as a singer dan juga bisa menghasilkan karya yang bisa dinikmati banyak orang, yang pastinya aku bangga banget dan senang sekali juga. Dan
First of all, I want to say thank you so much juga untuk Glam Shine yang sudah support full single kedua aku, dan of course Semoga ada single-single berikutnya ya. Oh baik. Malah yang support menawarkan single-single berikutnya loh, Kak Ivan. Enak kan kalau punya klien kayak Itu enak. Langsung yang support yang menawarkan. benar. And of course, I want to say thank you so much for Kak Ivan Gunawan. Terima kasih sudah menjadikan sudah memberikan kesempatan yang sangat luar biasa juga untuk Dina, apalagi Bunda. Dari awal ketemu Bunda juga benar-benar orang yang baik banget. Thank you Bunda. Oke, Andina sudah seperti apa? Awalnya pasti shock sih Kak, kaget banget karena yang kita tahu brand Glam Shine ini adalah nggak kaleng-kaleng ya. Betul. Kayak one of famous skincare brand in Indonesia. Terus juga aku tahu Glam Shine juga dari beberapa bulan yang lalu karena emang aku itu tipe orang yang suka cari skincare. Oke. Kebetulan juga karena dulu tuh aku punya masalah ini hobi belanja online. Oh, hobi check out. Jadi Andina ini setiap hari kalau di apartemennya nggak ada paket online, itu bukan Andina ya. Jadi kalau di apartemen itu pasti ada paketnya. Jadi dia ini lucunya memang suka stalking skincare yang ada di Indonesia. Oh, oke. Karena aku dulu punya permasalahan kulit yang super duper ribet. Karena muka aku dulu sempat jerawatan parah, dan kebetulan aku sudah coba beberapa kali produk-produk skincare di Indonesia. Ada yang kerja, ada yang enggak. Terus juga kemarin itu aku juga sempat coba perawatan dokter juga di luar, di Thailand pernah coba produk Thailand, dan masih belum nemu juga. Dan pada akhirnya aku pernah coba Glam Shine juga, dan itu sebelum menjadi brand ambassador ya, belum. Dan gak peres sih Kak, karena emang menurut aku tuh kesehatan kulit tuh penting banget, dan untuk mencari skincare yang cocok itu susah. Jadi pada saat waktu itu aku coba dengan eksfoliasinya juga, exfoliatingnya untuk pembersih muka aku. Terus dan alhamdulillah muka aku much better. Aduh, aku aja sebagai direkturnya Andina, aku aja sampai nggak berani ngeluarin dia ketemu orang. Percaya nggak? Aku sampai nggak berani, dan aku sampai bener loh Bunda, aku sampai mikir ini apakah diguna-guna, apakah apa gitu. Jadi kayak aku nggak pernah melihat orang yang punya muka sejerawat itu gitu. Maksudnya kalau jerawat 1-2 wajar ya. Tapi maksudnya dia ini kan tingginya 180, terus mukanya bopeng, ngeri, itu kan ngeri banget Vio. Betul. Gitu kan. Tapi ternyata dia punya cara sendiri untuk bisa menyelesaikan masalahnya, dan sekarang teman-teman bisa lihat kulitnya kan gitu kan. Jadi kan sekarang banyak teman-teman selebriti yang kalau diwawancara sama kamera-kamera jelong gitu kan. Karen Delano ya kemarin. Nggak berani ngomong, ada orang di sini. Gitu. Oke. Jadi ya balik lagi ke cerita Dina ya, berarti ya memang jodoh sama produknya. Oke, jadi sebelum menjadi brand ambassador juga Andina sudah sempat coba, dan mungkin menjadi brand ambassador ini Andina bisa cerita juga ke orang ya tentang perjalanan kulit Andina. Oke, Andina sedikit boleh nggak spill terkait dengan video yang presented by Glam Shine itu sendiri? Kalau sekarang boleh, spillnya agak banyak. Bener nih. Boleh, kalau tadi nggak boleh, karena ini media boleh jadinya. Jadi untuk video klip ini kita tuh kayak ngusung tema itu kayak me time sebenarnya, dimana kayak ada seorang perempuan yang flashback lagi kisah cintanya kepada pasangannya. Terus juga dia memikirkan bagaimana manisnya pada saat dia pertama kali ketemu. Terus juga di sini juga kayak berusaha serelate mungkin dengan kejadian-kejadian yang ada pada saat-saat ini gitu. Oke, dan di produksi yang itu sendiri 2 hari 2 malam katanya. Bener, kita produksinya 2 hari 2 malam terombang-ambing. Jadi memang kan udara di Indonesia kan agak-agak bipolar ya Say.
Ntar terang, ntar butek, ntar ada matahari, ntar Betul. apa gitu. Jadi perjalanan kita waktu itu bikinnya di Pulau H. Jadi pada waktu itu dari cuaca bagus banget, tahu-tahu ombaknya tinggi banget, sedangkan kita lagi ngambil scene di tengah laut, Vio. Jadi, itu bener-bener gitu. Untung gua kan titisan Putri Duyung. Oh, Jadi baik. bisa menyambut Penguasa laut ya. tapi memang effort dari video klip Aku Ingin Jatuh Cinta ini juga sangat besar ya, Din. Bener banget, kita bikinnya tuh bener-bener gila-gilaan. Ya. Terus juga pada saat kemarin juga bener kata Kak Ivan, kita di kapal bener-bener ngeri Kak. Kalau mau dilihat tuh pasti ngeri banget. Tapi ya itu balik-balik lagi kita pengen menampilkan yang terbaik juga. Kita Oke. pengen mempresent yang terbaik juga karya ini kepada masyarakat Indonesia yang pastinya. Tapi lagunya emang beneran enak loh. Kenapa Bunda? Jadi Kenapa saat Bunda? Kak Ivan Gunawan itu ngasih ke aku nih gitu kan, waktu itu dikirimin kan ya, kok kayak kehidupan aku banget gitu. Ih cocok lagunya. Sekali Masuk ya, kita Bunda ya? dengar itu langsung benar-benar jatuh cinta. Yes. Ya. Bener. Langsung jatuh cinta Ha-ha. lagi ya. Gitu. Jadi bukan untuk orang yang pacaran aja. Betul. Rumah tangga pun gitu. Tapi Dina pernah jatuh cinta? Pernah, alhamdulillah pernah. Sampai sekarang masih jatuh cinta? Mas, Dia kalau ditanya itu nggak bisa jawab. Tapi katanya bersama dengan pemain yang dari luar itu gimana, Din? mohon maaf. Nggak apa-apa dong di spill. Kita berteman baik. Oh, itu berteman baik. Langsung. Berubah. Itu berteman baik ya. Jadi judul ini juga untuk dia atau enggak? Ini kebetulan bukan saya yang bikin. Tapi ada relate-relate dikit dengan kehidupan Dina ya. ada. Dulu juga pernah ada relate sama lagu ini pada saat SMA kali ya, Cinta-Cintaan Monyet. Terus pertama kali pacaran udah ceritanya kayak overthinkingnya terlalu berlebih, kayak ngerasa ini suka gak sih sama gue gitu-gitu loh. Tapi setelah kamu sesempurna ini, Oh baik, sesempurna ini. setelah kamu sesempurna ini, rada susah nggak mencari pasangan ini? Sama milih kayaknya. susah enggak sih Kak sebenarnya, tapi untuk sekarang emang nggak ada yang deket sama siapapun gitu. Takutnya highlightnya Andina bersama dengan pemain luar. Siapa itu? Nggak, dia memang malu. Orang kemarin di Paris juga ketemu beberapa kali, ya udah. Oh baik. Emang kalau anak sekarang ini kan susah untuk bercerita apa adanya. Iya, oke, baik, nggak apa-apa. Karena memang setahun kemarin selama during kompetisi, kalau di yayasan aku itu aturan pertama adalah tidak boleh memiliki pasangan. Yes. Karena itu sangat mengganggu jalannya persiapan menuju internasional. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke, Tapi baik. kalau sekarang Andina mau jatuh cinta sama siapapun, aku mengikhlaskan. Karena di dalam kehidupan itu ternyata Andina, kita tuh butuh pasangan yang bisa memberikan warna dan bumbu-bumbu dalam kehidupan kita. Jadi mulai hari ini lampu hijau sudah saya berikan. Ya, lampu. Berarti selama ini tuh ada tekanan. Ada batasan ya Bunda ya. Takut belum dikasih lampu hijau sama emaknya. Iya, jadi kan aku punya anak sekarang, yang anak yang hidup sama aku tuh ada 10 orang ya. Ada 10 orang, salah satunya juga dari Tasha Wilgrade yang lagi kompetisi di Miss Grand International. Jadi memang aku sangat membatasi anak-anak aku itu ketemu siapa, pergi kemana, itu memang aku batasin. Kenapa? Karena mereka kan tinggal jauh dari orang tua mereka. Jadi aku nggak mau mereka sembarangan bertemu dengan orang-orang, mau orang baru, orang lama, aku nggak peduli. Tapi yang jelas terutama lawan jenisnya, sesama jenis juga aku mengkhawatirkan juga untuk mereka bertemu ya, jangan seedan ini kan. Jadi memang during kompetisi tidak boleh terlalu mudah berkenalan dan berpergian dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Baik, terima kasih. Tapi hari ini aku boleh, aku sudah izinkan. Iya, Karena sesuai dengan tagline lagu kamu, Aku Ingin Jatuh Cinta. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita ketiga. Tapi Vio, aku mau cerita sedikit ya. Boleh, Kenapa boleh. sih kok launching singlenya ini aku buatnya di bioskop? Oh baik. Ya, jadi single Andina ini, Aku Ingin Jatuh Cinta, sebenarnya ini penggarapannya berbeda dengan penggarapan lagu-lagu lainnya. Karena lagu ini aku berserta label, kita memutuskan untuk menggunakan teknologi terbaru, yaitu namanya Atmos. Ya, jadi teknologi Atmos. Nah, kenapa kita buatnya di bioskop? Karena di bioskop CGV ini
di dalam teaternya itu menggunakan teknologi Atmos. Jadi buat kalian yang memang suka banget sama musik dan mungkin sudah pernah mengenal teknologi Atmos itu, kalau kalian pakai headset itu suaranya lebih jernih lagi gitu. Jadi suaranya bisa ada di atas, di ujung, di belakang gitu. Jadi ke kuping tuh jadi lebih tajam. Jadi makanya Andina punya banyak penggemar, orang-orang yang cinta sama Andina. Jadi aku pengen mengajak semuanya juga untuk merasakan kenikmatan mendengarkan anak saya itu akan menuju kemana dan akan dikembangkan seperti apa. Dan Andina Julie, alhamdulillah. Ivan Gunawan mengaku dirinya lelah lantaran kerap dicibir soal fisiknya. Belakangan memang heboh video TikTok Ivan Gunawan yang menampilkan fisiknya yang sensual. Tapi sayangnya, Ivan Gunawan sedih karena komentar netizen kerap membahas soal fisik. Melansir dari laman Instagram Ivan Gunawan pada Sabtu, tanggal 14 Oktober tahun 2023, dirinya mengunggah foto dirinya dengan Karen Delano. Keduanya tampak saling menatap satu sama lain dan saling tersenyum. Jujur kadang lelah membaca komen netizen. Hampir semua membahas fisik, tulis Ivan Gunawan pada keterangan foto tersebut. Meski begitu, pria yang kerap disapa Igun ini mencoba untuk terus legawa. Igun sadar bahwa komentar tersebut bagian dari resiko dirinya sebagai mega bintang. Tapi kalau disadarin lagi, memang mega bintang ya seperti itu, biar dicela sinarnya gak akan pudar, sambungnya. Sebelumnya, nama Igun sempat trending karena membuat video TikTok dengan latar lagu Bahaya milik Tiara Andini. Pria yang digosipkan dekat dengan Ayu Ting Ting ini memamerkan bibir tebalnya dan hidung yang makin mancung. Namun, netizen malah salah fokus dengan wajah Igun yang kini dinilai berbeda. Tak sedikit yang menuding wajahnya mirip dengan Karen Delano. Netizen pun mengejek wajah Igun yang dinilai melakukan operasi plastik secara berlebihan. Anak saya itu akan menuju kemana dan akan dikembangkan seperti apa. Dan Andina Julie, alhamdulillah saat ini juga akan melaunching single keduanya yang berjudul Aku Ingin Jatuh Cinta. Jadi ceritanya teman-teman media, Igun lagi belajar jadi seorang produser. Ya, jadi lewat Mega Bintang Production, saya berkolaborasi dengan Passion Vibe. Passion Vibe itu adalah label yang mana anak-anak kami yang memiliki bakat tarik suara akan kita salurkan bakatnya menjadi seorang penyanyi. Nah, salah satunya adalah proyek kita yang pertama adalah Andina. Oke, Mas Ivan, menjadi seorang brand ambassador. Oke, baik. Menjadi seorang brand ambassador dari Collection ini sendiri, bagaimana pada saat itu mengkurasi Andina untuk menjadi? Kalau saya sih nggak mengkurasi, tapi memang Bunda yang menghubungi saya langsung gitu. Jadi Bunda yang menghubungi saya langsung. Bunda ini kan orangnya sangat spontan ya, dan brandnya Bunda juga filosofinya juga kuat banget gitu. Jadi aku sebenarnya banyak yang aku tawarkan juga ke Bunda. Bunda A mau nggak, B mau nggak, enggak. Cuma ngasih satu, bohong. Aduh takut deh gini. Tapi akhirnya Bunda milih Andina gitu. Oke. Dan juga tentunya di sore hari ini teman-teman yang hadir tadi sudah dijelaskan sama Kak Ivan terkait dengan Andina yang akan launching di video klip kedua Kak Igun. Sebelum kita lebih lanjut berbicara soal video klip, kita langsung saja mengundang Andina Julie untuk dapat hadir bersama dengan kita. Boleh kasih tepuk tangan dong untuk Andina Julie. Oh, cantik sekali Andina Julie sore hari ini. Silakan duduk kembali Kak Ivan, Andina dan juga Bunda. Terima kasih sudah bergabung bersama kita Andina. Oke, Andina Julie. Andina, tadi seperti yang sudah kita berbicara di depan, apa sih bedanya menjadi seorang beauty queen dan menjadi seorang professional singer? Beda ya, pasti sangat beda sekali karena biasanya orang-orang melihat aku tuh di fashion show, terus juga kalau enggak di kompetisi-kompetisi, dan kemarin alhamdulillah hype-nya adalah di Miss Grand International, dan sekarang
apa ya, bisa dikenal orang as a singer dan juga bisa menghasilkan karya yang bisa dinikmati banyak orang, yang pastinya aku bangga banget dan senang sekali juga. Dan first of all I want to say thank you so much juga untuk Glam Shine yang sudah support full single kedua aku, dan of course Semoga ada single-single berikutnya ya. Oh baik. amin. Malah yang support menawarkan single-single berikutnya loh Mbak Ivan. Enak kan kalau punya klien kayak Itu enak. Langsung yang support yang menawarkan. Benar. And of course I want to say thank you so much for Kak Ivan Gunawan. Terima kasih sudah menjadikan sudah memberikan kesempatan yang sangat luar biasa juga untuk Dina, apalagi Bunda. Dari awal ketemu Bunda juga benar-benar orang yang baik banget. Thank you Bunda. Oke, Andina sudah seperti apa? Awalnya pasti shock sih Kak, kaget banget karena yang kita tahu brand Glam Shine ini adalah nggak kaleng-kaleng ya. Betul. Kayak one of famous skincare brand in Indonesia. Terus juga aku tahu Glam Shine juga dari beberapa bulan yang lalu karena emang aku itu tipe orang yang suka cari skincare. Oke. Kebetulan juga karena dulu tuh aku punya masalah ini hobi belanja online. Oh, hobi check out. Jadi Andina ini setiap hari kalau di apartemennya nggak ada paket online, itu bukan Andina ya. Jadi kalau di apartemen itu pasti ada paketnya. Jadi dia ini lucunya memang suka stalking skincare yang ada di Indonesia. Oh, oke. Karena aku dulu punya permasalahan kulit yang super duper ribet. Karena muka aku dulu sempat jerawatan parah, dan kebetulan aku sudah coba beberapa kali produk-produk skincare di Indonesia. Ada yang kerja, ada yang enggak. Terus juga kemarin itu aku juga sempat coba perawatan dokter juga di luar, di Thailand pernah coba produk Thailand, dan masih belum nemu juga. Dan pada akhirnya aku pernah coba Glam Shine juga, dan itu sebelum menjadi brand ambassador ya? Dan gak peres sih Kak, karena emang menurut aku tuh kesehatan kulit tuh penting banget, dan untuk mencari skincare yang cocok itu susah. Jadi pada saat waktu itu aku coba dengan eksfoliasinya juga, exfoliatingnya untuk pembersih muka aku. Terus dan alhamdulillah muka aku much better. Aduh, aku aja sebagai direkturnya Andina, aku aja sampai nggak berani ngeluarin dia ketemu orang. Percaya nggak? Aku sampai nggak berani, dan aku sampai bener loh Bunda, aku sampai mikir ini apakah diguna-guna, apakah apa gitu. Jadi kayak aku nggak pernah melihat orang yang punya muka sejerawat itu gitu. Maksudnya kalau jerawat 1-2 wajar ya, tapi maksudnya dia ini kan tingginya 180, terus mukanya bopeng, ngeri, itu kan ngeri banget Vio, gitu kan. Tapi ternyata dia punya cara sendiri untuk bisa menyelesaikan masalahnya, dan sekarang teman-teman bisa lihat kulitnya kan, gitu kan. Jadi kan sekarang banyak teman-teman selebriti yang kalau diwawancara sama kamera-kamera jelong gitu kan. Karen Delano ya kemarin. Nggak berani ngomong, ada orang di sini. Gitu. Oke. Ya balik lagi ke cerita Dina ya, berarti ya memang jodoh sama produknya. Oke, jadi sebelum menjadi brand ambassador juga Andina sudah sempat coba, dan mungkin menjadi brand ambassador ini Andina bisa cerita juga ke orang ya tentang perjalanan kulit Andina. Oke, Andina sedikit boleh nggak spill terkait dengan video yang presented by Glam Shine itu sendiri? Kalau sekarang boleh, spillnya agak banyak. Bener nih. Boleh, kalau tadi nggak boleh, karena ini media boleh jadinya. Jadi untuk video klip ini kita tuh kayak ngusung tema itu kayak me time sebenarnya, dimana kayak ada seorang perempuan yang flashback lagi kisah cintanya kepada pasangannya, terus juga dia memikirkan bagaimana manusia pada saat dia pertama kali ketemu, terus juga di sini juga kayak berusaha serelate mungkin dengan kejadian-kejadian yang ada pada saat-saat ini gitu. Oke, dan di produksian itu sendiri 2 hari 2 malam katanya. Bener, kita produksinya 2 hari 2 malam terombang-ambing. Jadi memang kan udara di Indonesia kan agak-agak bipolar ya Say.
entar terang, entar butek, entar ada matahari, entar Betul. apa gitu. Jadi perjalanan kita waktu itu bikinnya di Pulau H. Jadi pada waktu itu dari cuaca bagus banget, tahu-tahu ombaknya tinggi banget, sedangkan kita lagi ngambil scene di tengah laut, Vio. Jadi, oh itu bener-bener gitu. Untuk gua kan titisan Putri Duyung. Oh, ya. baik. Penguasa laut ya. Tapi memang effort dari video klip Aku Ingin Jatuh Cinta ini juga sangat besar ya, Din. Bener banget, kita bikinnya itu bener-bener gila-gilaan. Ya. Terus juga pada saat kemarin juga bener kata Kak Ivan, kita di kapal bener-bener ngeri Kak. Kalau mau dilihat tuh pasti ngeri banget. Tapi ya itu balik-balik lagi kita pengen menampilkan yang terbaik juga. Kita Oke. pengen mempresent yang terbaik juga karya ini kepada masyarakat Indonesia yang pastinya. Tapi lagunya emang beneran enak loh. Kenapa Bunda? Jadi Kenapa saat Bunda? Kak Ivan Gunawan itu ngasih ke aku nih gitu kan, waktu itu dikirimin kan ya. Kok kayak kehidupan aku banget ya. Ih cocok lagunya. Sekali Masuk ya, kita Bunda ya? dengar itu langsung benar-benar jatuh cinta. Yes. Ya. Bener. Langsung jatuh cinta Ha-ha. lagi ya. Gitu. Jadi bukan untuk orang yang pacaran aja. Betul. Rumah tangga pun gitu. Tapi Dina pernah jatuh cinta? Pernah, alhamdulillah pernah. Sampai sekarang masih jatuh cinta? Mas, Dia kalau ditanya itu nggak bisa jawab. Tapi katanya bersama dengan pemain yang dari luar itu gimana, Din? mohon maaf. Nggak apa-apa dong di spill. Kita berteman baik. Oh, itu berteman baik. Langsung berubah. Itu berteman baik ya. Jadi judul ini juga untuk dia atau enggak? Ini kebetulan bukan saya yang bikin. Tapi ada relate-relate dikit dengan kehidupan Dina ya. Ada. Dulu juga pernah ada relate sama lagu ini pada saat SMA kali ya, Cinta-Cintaan Monyet. Terus pertama kali pacaran Bunda ceritanya kayak overthinkingnya terlalu berlebih, kayak ngerasa ini suka gak sih sama gue gitu-gitu loh. Tapi setelah kamu sesempurna ini, Oh baik, sesempurna ini. setelah kamu sesempurna ini, rada susah nggak mencari pasangan ini? Salah pilih kayaknya. susah enggak sih Kak sebenarnya, tapi untuk sekarang emang nggak ada yang deket sama siapapun gitu. Takutnya highlightnya Andina bersama dengan pemain luar. Siapa itu? Nggak, dia memang malu. Orang kemarin di Paris juga ketemu beberapa kali, ya udah. Oh baik. Emang kalau anak sekarang ini kan susah untuk bercerita apa adanya. Iya, oke, baik, nggak apa-apa. Karena memang setahun kemarin selama during kompetisi, kalau di yayasan aku itu aturan pertama adalah tidak boleh memiliki pasangan. Yes. Karena itu sangat mengganggu jalannya persiapan menuju internasional. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke, Tapi baik. kalau sekarang Andina mau jatuh cinta sama siapapun, aku mengikhlaskan. Karena di dalam kehidupan itu ternyata Andina, kita tuh butuh pasangan yang bisa memberikan warna dan bumbu-bumbu dalam kehidupan kita. Jadi mulai hari ini lampu hijau sudah saya berikan. Alhamdulillah. Ya, lampu. Berarti selama ini tuh ada tekanan. Ada batasan ya Bunda ya. Takut belum dikasih lampu hijau sama emaknya. Iya, jadi kan aku punya anak. Sekarang yang anak yang hidup sama aku tuh ada 10 orang ya. Ada 10 orang, salah satunya juga dari Tasha Wilgrade yang lagi kompetisi di Miss Grand International. Jadi memang aku sangat membatasi anak-anak aku itu ketemu siapa, pergi kemana, itu memang aku batasin. Kenapa? Karena mereka kan tinggal jauh dari orang tua mereka. Jadi aku nggak mau mereka sembarangan bertemu dengan orang-orang, mau orang baru, orang lama, aku nggak peduli. Tapi yang jelas terutama lawan jenisnya, sesama jenis juga aku mengkhawatirkan juga untuk mereka bertemu ya, zaman edan ini kan. Jadi memang during kompetisi tidak boleh terlalu mudah berkenalan dan berpergian dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Baik, terima kasih. Tapi hari ini aku boleh, aku sudah izinkan. Iya, Karena sesuai dengan tagline lagu kamu, Aku Ingin Jatuh Cinta. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita ketiga. Tapi Vio, aku mau cerita sedikit ya. Boleh, Kenapa boleh. sih kok launching singlenya ini aku buatnya di bioskop? Oh baik. Ya, jadi single Andina ini Aku Ingin Jatuh Cinta, sebenarnya ini penggarapannya berbeda dengan penggarapan lagu-lagu lainnya. Karena lagu ini aku berserta label, kita memutuskan untuk menggunakan teknologi terbaru, yaitu namanya Atmos. Ya, jadi teknologi Atmos. Nah, kenapa kita buatnya di bioskop? Karena di bioskop CGV ini
di dalam teaternya itu menggunakan teknologi Atmos. Jadi buat kalian yang memang suka banget sama musik dan mungkin sudah pernah mengenal teknologi Atmos itu, kalau kalian pakai headset itu suaranya lebih jernih lagi gitu. Jadi suaranya bisa ada di atas, di ujung, di belakang gitu. Jadi ke kuping tuh jadi lebih tajam. Jadi makanya Andina punya banyak penggemar, orang-orang yang cinta sama Andina. Jadi aku pengen mengajak semuanya juga untuk merasakan kenikmatan mendengarkan anak saya itu akan menuju kemana dan akan dikembangkan seperti apa. Dan Andina Julie, alhamdulillah. Ivan Gunawan mengaku dirinya lelah lantaran kerap dicibir soal fisiknya. Belakangan memang heboh video TikTok Ivan Gunawan yang menampilkan fisiknya yang sensual. Tapi sayangnya, Ivan Gunawan sedih karena komentar netizen kerap membahas soal fisik. Melansir dari laman Instagram Ivan Gunawan pada Sabtu, tanggal 14 Oktober tahun 2023, dirinya mengunggah foto dirinya dengan Karen Delano. Keduanya tampak saling menatap satu sama lain dan saling tersenyum. Jujur kadang lelah membaca komen netizen, hampir semua membahas fisik, tulis Ivan Gunawan pada keterangan foto tersebut. Meski begitu, pria yang kerap disapa Igun ini mencoba untuk terus legawa. Igun sadar bahwa komentar tersebut bagian dari resiko dirinya sebagai mega bintang. Tapi kalau disadarin lagi, memang mega bintang ya seperti itu, biar dicela sinarnya gak akan pudar, sambungnya. Sebelumnya, nama Igun sempat trending karena membuat video TikTok dengan latar lagu Bahaya milik Tiara Andini. Pria yang digosipkan dekat dengan Ayu Ting Ting ini memamerkan bibir tebalnya dan hidung yang makin mancung. Namun, netizen malah salah fokus dengan wajah Igun yang kini dinilai berbeda. Tak sedikit yang menuding wajahnya mirip dengan Karen Delano. Netizen pun mengejek wajah Igun yang dinilai melakukan operasi plastik secara berlebihan. Anak saya itu akan menuju kemana dan akan dikembangkan seperti apa. Dan Andina Julie, alhamdulillah saat ini juga akan melaunching single keduanya yang berjudul Aku Ingin Jatuh Cinta. Jadi ceritanya teman-teman media, Igun lagi belajar jadi seorang produser. Ya, jadi lewat Mega Bintang Production saya berkolaborasi dengan Passion Vibe. Passion Vibe itu adalah label yang mana anak-anak kami yang memiliki bakat tarik suara akan kita salurkan bakatnya menjadi seorang penyanyi. Nah, salah satunya adalah proyek kita yang pertama adalah Andina. Oke, Mas Ivan, menjadi seorang brand ambassador dari collection ini sendiri, bagaimana pada saat itu mengkurasi Andina untuk menjadi? Oh, kalau saya sih nggak mengkurasi, tapi memang Bunda yang menghubungi saya langsung gitu. Jadi Bunda yang menghubungi saya langsung. Bunda ini kan orangnya sangat spontan ya, dan brandnya Bunda juga filosofinya juga kuat banget gitu. Jadi aku sebenarnya banyak yang aku tawarkan juga ke Bunda. Bunda A mau nggak, B mau nggak, enggak. Cuma ngasih satu, bohong. Aduh, takut deh gini. Tapi akhirnya Bunda milih Andina gitu. Oke, dan juga tentunya di sore hari ini teman-teman yang hadir tadi sudah dijelaskan sama Kak Ivan terkait dengan Andina yang akan launching di video klip kedua Kak Igun. Sebelum kita lebih lanjut berbicara soal video klip, kita langsung saja mengundang Andina Julie untuk dapat hadir bersama dengan kita. Boleh kasih tepuk tangan dong untuk Andina Julie. Oh, cantik sekali Andina Julie sore hari ini. Silakan duduk kembali Kak Ivan, Andina dan juga Bunda. Terima kasih sudah bergabung bersama kita Andina. Oke, Andina Julie. Andina, tadi seperti yang sudah kita berbicara di depan, apa sih bedanya menjadi seorang beauty queen dan menjadi seorang professional singer? Beda ya, pasti sangat beda sekali karena biasanya orang-orang ngelihat aku tuh di fashion show, terus juga kalau enggak di kompetisi-kompetisi, dan kemarin alhamdulillah hype-nya adalah di Miss Grand International, dan sekarang
apa ya, bisa dikenal orang as a singer dan juga bisa menghasilkan karya yang bisa dinikmati banyak orang, yang pastinya aku bangga banget dan senang sekali juga. Dan first of all, I want to say thank you so much juga untuk Glam Shine yang sudah support full single kedua aku, dan of course Semoga ada single-single berikutnya ya. Oh baik. amin. Malah yang support menawarkan single-single berikutnya loh, Ivan. Enak kan kalau punya klien kayak Itu enak. Langsung yang support yang menawarkan. Benar. And of course, I want to say thank you so much for Kak Ivan Gunawan. Terima kasih sudah menjadikan sudah memberikan kesempatan yang sangat luar biasa juga untuk Dina, apalagi Bunda. Dari awal ketemu Bunda juga benar-benar orang yang baik banget. Thank you Bunda. Oke, Andina sudah seperti apa? Awalnya pasti shock sih Kak, kaget banget karena yang kita tahu brand Glam Shine ini adalah nggak kaleng-kaleng ya. Betul. Kayak one of famous skincare brand in Indonesia. Terus juga aku tahu Glam Shine juga dari beberapa bulan yang lalu karena emang aku itu tipe orang yang suka cari skincare. Oke. Kebetulan juga karena dulu tuh aku punya masalah ini hobi belanja online. Oh, hobi check out. Jadi Andina ini setiap hari kalau di apartemennya nggak ada paket online, itu bukan Andina ya. Jadi kalau di apartemen itu pasti ada paketnya. Jadi dia ini lucunya memang suka stalking skincare yang ada di Indonesia. Oh, oke. Karena aku dulu punya permasalahan kulit yang super duper ribet. Karena muka aku dulu sempat jerawatan parah, dan kebetulan aku sudah coba beberapa kali produk-produk skincare di Indonesia. Ada yang kerja, ada yang enggak. Terus juga kemarin itu aku juga sempat coba perawatan dokter juga di luar, di Thailand pernah coba produk Thailand, dan masih belum nemu juga. Dan pada akhirnya aku pernah coba Glam Shine juga, dan itu sebelum menjadi brand ambassador ya? Dan gak peres sih Kak, karena emang menurut aku tuh kesehatan kulit tuh penting banget, dan untuk mencari skincare yang cocok itu susah. Jadi pada saat waktu itu aku coba dengan eksfoliasinya juga, exfoliatingnya untuk pembersih muka aku. Terus dan alhamdulillah muka aku much better. Aduh, aku aja sebagai direkturnya Andina, aku aja sampai nggak berani ngeluarin dia ketemu orang. Percaya nggak? Aku sampai nggak berani, dan aku sampai bener loh Bunda, aku sampai mikir ini apakah diguna-guna, apakah apa gitu. Jadi kayak aku nggak pernah melihat orang yang punya muka sejerawat itu gitu. Maksudnya kalau jerawat 1-2 wajar ya, tapi maksudnya dia ini kan tingginya 180, terus mukanya bopeng, ngeri gitu kan, ngeri banget Vio. Betul. Gitu kan. Tapi ternyata dia punya cara sendiri untuk bisa menyelesaikan masalahnya, dan sekarang teman-teman bisa lihat kulitnya kan gitu kan. Jadi kan sekarang banyak teman-teman selebriti yang kalau diwawancara sama kamera-kamera jelong gitu kan. Karen Delano ya kemarin. Gue gak berani ngomong, ada orang di sini. Gitu. Oke. Ya balik lagi ke cerita Dina ya, berarti ya memang jodoh sama produknya. Oke, jadi sebelum menjadi brand ambassador juga Andina sudah sempat coba, dan mungkin menjadi brand ambassador ini Andina bisa cerita juga ke orang ya tentang perjalanan kulit Andina. Oke, Andina sedikit boleh nggak spill terkait dengan video yang presented by Glam Shine itu sendiri? Kalau sekarang boleh, spillnya agak banyak. Bener nih. Boleh, kalau tadi nggak boleh, karena ini media boleh jadinya. Jadi untuk video klip ini kita tuh kayak ngusung tema itu kayak me time sebenarnya, dimana kayak ada seorang perempuan yang flashback lagi kisah cintanya kepada pasangannya, terus juga dia memikirkan bagaimana manusia pada saat dia pertama kali ketemu, terus juga di sini juga kayak berusaha serelate mungkin dengan kejadian-kejadian yang ada pada saat-saat ini gitu. Oke, dan di produksian itu sendiri 2 hari 2 malam katanya. Bener, kita produksinya 2 hari 2 malam terombang-ambing. Jadi memang kan udara di Indonesia kan agak-agak bipolar ya Say.
Entar terang, entar butek, entar ada matahari, entar Betul. apa gitu. Jadi perjalanan kita waktu itu bikinnya di Pulau H. Jadi pada waktu itu dari cuaca bagus banget, tahu-tahu ombaknya tinggi banget, sedangkan kita lagi ngambil scene di tengah laut, Vio. Jadi, itu bener-bener gitu. Untung gue kan titisan Putri Duyung. Oh, baik. Penguasa laut ya. Tapi memang effort dari video klip Aku Ingin Jatuh Cinta ini juga sangat besar ya, Din. Bener banget, kita bikinnya itu bener-bener gila-gilaan. Ya. Terus juga pada saat kemarin juga bener kata Kak Ivan, kita di kapal bener-bener ngeri Kak. Kalau mau dilihat tuh pasti ngeri banget. Tapi ya itu balik-balik lagi kita pengen menampilkan yang terbaik juga. Kita Oke. pengen mempresent yang terbaik juga karya ini kepada masyarakat Indonesia yang pastinya. Tapi lagunya emang beneran enak loh. Kenapa Bunda? Jadi Kenapa saat Bunda? Kak Ivan Gunawan itu ngasih ke aku nih gitu kan, waktu itu dikirimin kan ya. Kok kayak kehidupan aku banget gitu. Ih cocok lagunya. Sekali Masuk ya, kita Bunda ya? dengar itu langsung bener-bener jatuh cinta. Yes. Ya. Bener. Langsung jatuh cinta lagi ya. Gitu, jadi bukan untuk orang yang pacaran aja. Betul. Rumah tangga pun gitu. Tapi Dina pernah jatuh cinta? Pernah, alhamdulillah pernah. Sampai sekarang masih jatuh cinta? Mas, Dia kalau ditanya itu nggak bisa jawab. Tapi katanya katanya bersama dengan pemain yang dari luar itu gimana, Din? mohon maaf. Nggak apa-apa dong di spill. Kita berteman baik. Oh, itu berteman baik. Langsung berubah. Itu berteman baik ya. Jadi judul ini juga untuk dia atau enggak? Ini kebetulan bukan saya yang bikin. Tapi ada relate-relate dikit dengan kehidupan Dina ya. Ada. Dulu juga pernah ada relate sama lagu ini pada saat SMA kali ya, Cinta-Cintaan Monyet. Terus pertama kali pacaran Bunda ceritanya kayak overthinkingnya terlalu berlebih, kayak ngerasa ini suka gak sih sama gue gitu-gitu loh. Tapi setelah kamu sesempurna ini, Oh baik, sesempurna ini. setelah kamu sesempurna ini, rada susah nggak mencari pasangan ini? Suka pilih kayaknya. susah enggak sih Kak sebenarnya, tapi untuk sekarang emang nggak ada yang deket sama siapapun gitu. Takutnya highlightnya Andina bersama dengan pemain luar. Siapa itu? Nggak, dia memang malu. Orang kemarin di Paris juga ketemu beberapa kali, ya udah. Oh baik. Emang kalau anak sekarang ini kan susah untuk bercerita apa adanya. Iya, oke, baik, nggak apa-apa. Karena memang setahun kemarin selama during kompetisi, kalau di yayasan aku itu aturan pertama adalah tidak boleh memiliki pasangan. Yes. Karena itu sangat mengganggu jalannya persiapan menuju internasional. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke, Tapi baik. kalau sekarang Andina mau jatuh cinta sama siapapun, aku mengikhlaskan. Karena di dalam kehidupan itu ternyata Andina, kita tuh butuh pasangan yang bisa memberikan warna dan bumbu-bumbu dalam kehidupan kita. Jadi mulai hari ini lampu hijau sudah saya berikan. Alhamdulillah. Ya, lampu. Berarti selama ini tuh ada tekanan. Ada batasan ya Bunda ya. Takut belum dikasih lampu hijau sama emaknya. Iya, jadi kan aku punya anak. Sekarang yang anak yang hidup sama aku tuh ada 10 orang ya. Ada 10 orang, salah satunya juga dari Tasya Wilgrade yang lagi kompetisi di Miss Grand International. Jadi memang aku sangat membatasi anak-anak aku itu ketemu siapa, pergi kemana, itu memang aku batasin. Kenapa? Karena mereka kan tinggal jauh dari orang tua mereka. Jadi aku nggak mau mereka sembarangan bertemu dengan orang-orang, mau orang baru, orang lama, aku nggak peduli. Tapi yang jelas terutama lawan jenisnya, sesama jenis juga aku mengkhawatirkan juga untuk mereka bertemu ya, zaman seedan ini kan. Jadi memang during kompetisi tidak boleh terlalu mudah berkenalan dan berpergian dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Baik, terima kasih. Tapi hari ini aku boleh, aku sudah izinkan. Iya, Karena Kak. sesuai dengan tagline lagu kamu, Aku Ingin Jatuh Cinta. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita ketiga. Tapi Vio, aku mau cerita sedikit ya. Boleh, Kenapa boleh. sih kok launching singlenya ini aku buatnya di bioskop? Oh baik. Ya, jadi single Andina ini Aku Ingin Jatuh Cinta, sebenarnya ini penggarapannya berbeda dengan penggarapan lagu-lagu lainnya. Karena lagu ini aku berserta label, kita memutuskan untuk menggunakan teknologi terbaru, yaitu namanya Atmos. Ya, jadi teknologi Atmos. Nah, kenapa kita buatnya di bioskop? Karena di bioskop CGV ini
di dalam teaternya itu menggunakan teknologi Atmos. Jadi buat kalian yang memang suka banget sama musik dan mungkin sudah pernah mengenal teknologi Atmos itu, kalau kalian pakai headset itu suaranya lebih jernih lagi gitu. Jadi suaranya bisa ada di atas, di ujung, di belakang gitu. Jadi ke kuping tuh jadi lebih tajam. Jadi makanya Andina punya banyak penggemar, orang-orang yang cinta sama Andina. Jadi aku pengen mengajak semuanya juga untuk merasakan kenikmatan mendengarkan anak saya itu akan menuju kemana dan akan dikembangkan seperti apa. Dan Andina Julie, alhamdulillah. Ivan Gunawan mengaku dirinya lelah lantaran kerap dicibir soal fisiknya. Belakangan memang heboh video TikTok Ivan Gunawan yang menampilkan fisiknya yang sensual. Tapi sayangnya, Ivan Gunawan sedih karena komentar netizen kerap membahas soal fisik. Melansir dari laman Instagram Ivan Gunawan pada Sabtu, tanggal 14 Oktober tahun 2023, dirinya mengunggah foto dirinya dengan Karen Delano. Keduanya tampak saling menatap satu sama lain dan saling tersenyum. Jujur kadang lelah membaca komen netizen. Hampir semua membahas fisik, tulis Ivan Gunawan pada keterangan foto tersebut. Meski begitu, pria yang kerap disapa Igun ini mencoba untuk terus legawa. Igun sadar bahwa komentar tersebut bagian dari resiko dirinya sebagai mega bintang. Tapi kalau disadarin lagi, memang mega bintang ya seperti itu, biar dicela sinarnya gak akan pudar, sambungnya. Sebelumnya, nama Igun sempat trending karena membuat video TikTok dengan latar lagu Bahaya milik Tiara Andini. Pria yang digosipkan dekat dengan Ayu Ting Ting ini memamerkan bibir tebalnya dan hidung yang makin mancung. Namun, netizen malah salah fokus dengan wajah Igun yang kini dinilai berbeda. Tak sedikit yang menuding wajahnya mirip dengan Karen Delano. Netizen pun mengejek wajah Igun yang dinilai melakukan operasi plastik secara berlebihan. Anak saya itu akan menuju kemana dan akan dikembangkan seperti apa. Dan Andina Julie, alhamdulillah saat ini juga akan melaunching single keduanya yang berjudul Aku Ingin Jatuh Cinta. Jadi ceritanya teman-teman media, Igun lagi belajar jadi seorang produser. Ya, jadi lewat Mega Bintang Production, saya berkolaborasi dengan Passion Vibe. Passion Vibe itu adalah label yang mana anak-anak kami yang memiliki bakat tarik suara akan kita salurkan bakatnya menjadi seorang penyanyi. Nah, salah satunya adalah proyek kita yang pertama adalah Andina. Oke, Mas Ivan, menjadi seorang brand ambassador. Oke, baik. Menjadi seorang brand ambassador dari Collection ini sendiri, bagaimana pada saat itu mengkurasi Andina untuk menjadi? Oh, kalau saya sih nggak mengkurasi, tapi memang Bunda yang menghubungi saya langsung gitu. Jadi Bunda yang menghubungi saya langsung. Bunda ini kan orangnya sangat spontan ya, dan brandnya Bunda juga filosofinya juga kuat banget gitu. Jadi aku sebenarnya banyak yang aku tawarkan juga ke Bunda. Bunda A mau nggak, B mau nggak, enggak. Cuma ngasih satu, bohong. Aduh takut deh gini. Tapi akhirnya Bunda milih Andina gitu. Oke, dan juga tentunya di sore hari ini teman-teman yang hadir tadi sudah dijelaskan sama Kak Ivan terkait dengan Andina yang akan launching di video klip kedua Kak Igun. Sebelum kita lebih lanjut berbicara soal video klip, kita langsung saja mengundang Andina Julie untuk dapat hadir bersama dengan kita. Boleh kasih tepuk tangan dong untuk Andina Julie. Oh, cantik sekali Andina Julie sore hari ini. Silakan duduk kembali Kak Ivan, Andina dan juga Bunda. Terima kasih sudah bergabung bersama kita Andina. Oke, Andina Julie. Andina, tadi seperti yang sudah kita berbicara di depan, apa sih bedanya menjadi seorang beauty queen dan menjadi seorang professional singer? Beda ya, pasti sangat beda sekali karena biasanya orang-orang ngelihat aku tuh di fashion show, terus juga kalau enggak di kompetisi-kompetisi, dan kemarin alhamdulillah hype-nya adalah di Miss Grand International, dan sekarang
apa ya, bisa dikenal orang as a singer dan juga bisa menghasilkan karya yang bisa dinikmati banyak orang, yang pastinya aku bangga banget dan senang sekali juga. Dan first of all I want to say thank you so much juga untuk Glam Shine yang sudah support full single kedua aku, dan of course Semoga ada single-single berikutnya ya. Oh baik. amin. Malah yang support menawarkan single-single berikutnya loh Mbak Ivan. Enak kan kalau punya klien kayak Itu enak. Langsung yang support yang menawarkan. Benar. And of course I want to say thank you so much for Kak Ivan Gunawan. Terima kasih sudah menjadikan sudah memberikan kesempatan yang sangat luar biasa juga untuk Dina, apalagi Bunda. Dari awal ketemu Bunda juga benar-benar orang yang baik banget. Thank you Bunda. Oke, Andina sudah seperti apa? Awalnya pasti shock sih Kak, kaget banget karena yang kita tahu brand Glam Shine ini adalah nggak kaleng-kaleng ya. Betul. Kayak one of famous skincare brand in Indonesia. Terus juga aku tahu Glam Shine juga dari beberapa bulan yang lalu karena emang aku itu tipe orang yang suka cari skincare. Oke. Kebetulan juga karena dulu tuh aku punya masalah ini hobi belanja online. Oh, hobi check out. Jadi Andina ini setiap hari kalau di apartemennya nggak ada paket online, itu bukan Andina ya. Jadi kalau di apartemen itu pasti ada paketnya. Jadi dia ini lucunya memang suka stalking skincare yang ada di Indonesia. Oh, oke. Karena aku dulu punya permasalahan kulit yang super duper ribet. Karena muka aku dulu sempat jerawatan parah, dan kebetulan aku sudah coba beberapa kali produk-produk skincare di Indonesia. Ada yang kerja, ada yang enggak. Terus juga kemarin itu aku juga sempat coba perawatan dokter juga di luar, di Thailand pernah coba produk Thailand, dan masih belum nemu juga. Dan pada akhirnya aku pernah coba Glam Shine juga, dan itu sebelum menjadi brand ambassador ya Bu? Dan gak peres sih Kak, karena emang menurut aku tuh kesehatan kulit tuh penting banget, dan untuk mencari skincare yang cocok itu susah. Jadi pada saat waktu itu aku coba dengan eksfoliasinya juga, exfoliatingnya untuk pembersih muka aku. Terus dan alhamdulillah muka aku much better. Aduh, aku aja sebagai direkturnya Andina, aku aja sampai nggak berani ngeluarin dia ketemu orang. Percaya nggak? Aku sampai nggak berani, dan aku sampai bener loh Bunda, aku sampai mikir ini apakah diguna-guna, apakah apa gitu. Jadi kayak aku nggak pernah melihat orang yang punya muka sejerawat itu gitu. Maksudnya kalau jerawat 1-2 wajar ya, tapi maksudnya dia ini kan tingginya 180, terus mukanya bopeng, ngeri gitu kan, ngeri banget Vio gitu kan. Tapi ternyata dia punya cara sendiri untuk bisa menyelesaikan masalahnya, dan sekarang teman-teman bisa lihat kulitnya kan gitu kan. Jadi kan sekarang banyak teman-teman selebriti yang kalau diwawancara sama kamera-kamera jelong gitu kan. Karen Delano ya kemarin. Nggak berani ngomong, ada orang di sini. Ya bahagia banget sih. Gitu. Oke. Jadi ya balik lagi ke cerita Dina ya, berarti ya memang jodoh sama produknya. Oke, jadi sebelum menjadi brand ambassador juga Andina sudah sempat coba, dan mungkin menjadi brand ambassador ini Andina bisa cerita juga ke orang ya tentang perjalanan kulit Andina. Oke, Andina sedikit boleh nggak spill terkait dengan video yang presented by Glam Shine itu sendiri? Kalau sekarang boleh, spillnya agak banyak. Bener nih. Boleh, kalau tadi nggak boleh, karena ini media boleh jadinya. Jadi untuk video klip ini kita tuh kayak ngusung tema itu kayak me time sebenarnya, dimana kayak ada seorang perempuan yang flashback lagi kisah cintanya kepada pasangannya, terus juga dia memikirkan bagaimana manusia pada saat dia pertama kali ketemu, terus juga di sini juga kayak berusaha serelate mungkin dengan kejadian-kejadian yang ada pada saat-saat ini gitu. Oke, dan di produksian itu sendiri 2 hari 2 malam katanya. Bener, kita produksinya 2 hari 2 malam terombang-ambing. Jadi memang kan udara di Indonesia kan agak-agak bipolar ya Say.
Entar terang, entar butek, entar ada matahari, entar Betul. apa gitu. Jadi perjalanan kita waktu itu bikinnya di Pulau H. Jadi pada waktu itu dari cuaca bagus banget, tahu-tahu ombaknya tinggi banget, sedangkan kita lagi ngambil scene di tengah laut, Vio. Jadi, oh itu bener-bener gitu. Untung gua kan titisan Putri Duyung. Oh, Gua bisa baik. penguasa laut ya. Tapi memang effort dari video klip Aku Ingin Jatuh Cinta ini juga sangat besar ya, Din. Bener banget, kita bikinnya itu bener-bener gila-gilaan. Ya. Terus juga pada saat kemarin juga bener kata Kak Ivan, kita di kapal bener-bener ngeri Kak. Kalau mau dilihat tuh pasti ngeri banget. Tapi ya itu balik-balik lagi kita pengen menampilkan yang terbaik juga. Kita Oke. pengen mempresent yang terbaik juga karya ini kepada masyarakat Indonesia yang pastinya. Tapi lagunya emang beneran enak loh. Kenapa Bunda? Jadi Kenapa saat Bunda? Kak Ivan Gunawan itu ngasih ke aku nih gitu kan, waktu itu dikirimin kan ya. Kok kayak kehidupan aku banget ya. Ih cocok lagunya. Sekali Masuk ya, kita Bunda ya? dengar itu langsung benar-benar jatuh cinta. Yes. Ya. Bener. Langsung jatuh cinta Ha-ha. lagi ya. Gitu. Jadi bukan untuk orang yang pacaran aja. Betul. Rumah tangga pun gitu. Tapi Dina pernah jatuh cinta? Pernah, alhamdulillah pernah. Sampai sekarang masih jatuh cinta? Mas, Dia kalau ditanya itu nggak bisa jawab. Tapi katanya bersama dengan pemain yang dari luar itu gimana, Din? mohon maaf. Nggak apa-apa dong di spill. Kita berteman baik. Oh, itu berteman baik. Langsung berubah. Itu berteman baik ya. Jadi judul ini juga untuk dia atau enggak? Ini kebetulan bukan saya yang bikin. Tapi ada relate-relate dikit dengan kehidupan Dina ya. Ada. Dulu juga pernah ada relate sama lagu ini pada saat SMA kali ya, Cinta-Cintaan Monyet. Terus pertama kali pacaran udah ceritanya kayak overthinkingnya terlalu berlebih, kayak ngerasa ini suka gak sih sama gue gitu-gitu loh. Tapi setelah kamu sesempurna ini, Oh baik, sesempurna ini. setelah kamu sesempurna ini, rada susah nggak mencari pasangan ini? Salah pilih kayaknya. susah enggak sih Kak sebenarnya, tapi untuk sekarang emang nggak ada yang deket sama siapapun gitu. Takutnya highlightnya Andina bersama dengan pemain luar. Siapa itu? Nggak, dia memang malu. Orang kemarin di Paris juga ketemu beberapa kali, ya udah. Oh baik. Emang kalau anak sekarang ini kan susah untuk bercerita apa adanya. Iya, oke, baik, nggak apa-apa. Karena memang setahun kemarin selama during kompetisi, kalau di yayasan aku itu aturan pertama adalah tidak boleh memiliki pasangan. Yes. Karena itu sangat mengganggu jalannya persiapan menuju internasional. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke, Tapi baik. kalau sekarang Andina mau jatuh cinta sama siapapun, aku mengikhlaskan. Karena di dalam kehidupan itu ternyata Andina, kita tuh butuh pasangan yang bisa memberikan warna dan bumbu-bumbu dalam kehidupan kita. Jadi mulai hari ini lampu hijau sudah saya berikan. Alhamdulillah. Ya, lampu. Berarti selama ini tuh ada tekanan. Ada batasan ya Bunda ya. Takut belum dikasih lampu hijau sama emaknya. Iya, jadi kan aku punya anak. Sekarang yang anak yang hidup sama aku tuh ada 10 orang ya. Ada 10 orang, salah satunya juga dari Tasha Wilgrade yang lagi kompetisi di Miss Grand International. Jadi memang aku sangat membatasi anak-anak aku itu ketemu siapa, pergi kemana, itu memang aku batasin. Kenapa? Karena mereka kan tinggal jauh dari orang tua mereka. Jadi aku nggak mau mereka sembarangan bertemu dengan orang-orang, mau orang baru, orang lama, aku nggak peduli. Tapi yang jelas terutama lawan jenisnya, sesama jenis juga aku mengkhawatirkan juga untuk mereka bertemu ya, zaman edan ini kan. Jadi memang during kompetisi tidak boleh terlalu mudah berkenalan dan berpergian dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Baik, terima kasih. Tapi hari ini aku boleh, aku sudah izinkan. Iya, Karena sesuai dengan tagline lagu kamu, Aku Ingin Jatuh Cinta. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita ketiga. Tapi Vio, aku mau cerita sedikit ya. Boleh, Kenapa boleh. sih kok launching singlenya ini aku buatnya di bioskop? Oh baik. Ya, jadi single Andina ini Aku Ingin Jatuh Cinta, sebenarnya ini penggarapannya berbeda dengan penggarapan lagu-lagu lainnya. Karena lagu ini aku berserta label, kita memutuskan untuk menggunakan teknologi terbaru, yaitu namanya Atmos. Ya, jadi teknologi Atmos. Nah, kenapa kita buatnya di bioskop? Karena di bioskop CGV ini
di dalam teaternya itu menggunakan teknologi Atmos. Jadi buat kalian yang memang suka banget sama musik dan mungkin sudah pernah mengenal teknologi Atmos itu, kalau kalian pakai headset itu suaranya lebih jernih lagi gitu. Jadi suaranya bisa ada di atas, di ujung, di belakang gitu. Jadi ke kuping tuh jadi lebih tajam. Jadi makanya Andina punya banyak penggemar, orang-orang yang cinta sama Andina. Jadi aku pengen mengajak semuanya juga untuk merasakan kenikmatan mendengarkan anak saya itu akan menuju kemana dan akan dikembangkan seperti apa. Dan Andina Julie, alhamdulillah. Ivan Gunawan mengaku dirinya lelah lantaran kerap dicibir soal fisiknya. Belakangan memang heboh video TikTok Ivan Gunawan yang menampilkan fisiknya yang sensual. Tapi sayangnya, Ivan Gunawan sedih karena komentar netizen kerap membahas soal fisik. Melansir dari laman Instagram Ivan Gunawan pada Sabtu, tanggal 14 Oktober tahun 2023, dirinya mengunggah foto dirinya dengan Karen Delano. Keduanya tampak saling menatap satu sama lain dan saling tersenyum. Jujur kadang lelah membaca komen netizen, hampir semua membahas fisik, tulis Ivan Gunawan pada keterangan foto tersebut. Meski begitu, pria yang kerap disapa Igun ini mencoba untuk terus legawa. Igun sadar bahwa komentar tersebut bagian dari resiko dirinya sebagai mega bintang. Tapi kalau disadarin lagi, memang mega bintang ya seperti itu, biar dicela sinarnya gak akan pudar, sambungnya. Sebelumnya, nama Igun sempat trending karena membuat video TikTok dengan latar lagu Bahaya milik Tiara Andini. Pria yang digosipkan dekat dengan Ayu Ting Ting ini memamerkan bibir tebalnya dan hidung yang makin mancung. Namun, netizen malah salah fokus dengan wajah Igun yang kini dinilai berbeda. Tak sedikit yang menuding wajahnya mirip dengan Karen Delano. Netizen pun mengejek wajah Igun yang dinilai melakukan operasi plastik secara berlebihan. Anak saya itu akan menuju kemana dan akan dikembangkan seperti apa. Dan Andina Julie, alhamdulillah saat ini juga akan melaunching single keduanya yang berjudul Aku Ingin Jatuh Cinta. Jadi ceritanya teman-teman media, Igun lagi belajar jadi seorang produser. Ya, jadi lewat Mega Bintang Production saya berkolaborasi dengan Passion Vibe. Passion Vibe itu adalah label yang mana anak-anak kami yang memiliki bakat tarik suara akan kita salurkan bakatnya menjadi seorang penyanyi. Nah, salah satunya adalah proyek kita yang pertama adalah Andina. Oke, Mas Ivan, menjadi seorang brand ambassador. Oke, baik. Menjadi seorang brand ambassador dari Collection ini sendiri, bagaimana pada saat itu mengkurasi Andina untuk menjadi? Oh, kalau saya sih nggak mengkurasi, tapi memang Bunda yang menghubungi saya langsung gitu. Jadi Bunda yang menghubungi saya langsung. Bunda ini kan orangnya sangat spontan ya, dan brandnya Bunda juga filosofinya juga kuat banget gitu. Jadi aku sebenarnya banyak yang aku tawarkan juga ke Bunda. Bunda A mau nggak, B mau nggak, enggak. Cuma ngasih satu, bohong. Aduh, takut deh gini. Tapi akhirnya Bunda milih Andina gitu. Oke, dan juga tentunya di sore hari ini teman-teman yang hadir tadi sudah dijelaskan sama Kak Ivan terkait dengan Andina yang akan launching di video klip kedua Kak Igun. Sebelum kita lebih lanjut berbicara soal video klip, kita langsung saja mengundang Andina Julie untuk dapat hadir bersama dengan kita. Boleh kasih tepuk tangan dong untuk Andina Julie. Oh, cantik sekali Andina Julie sore hari ini. Silakan duduk kembali Kak Ivan, Andina dan juga Bunda. Terima kasih sudah bergabung bersama kita Andina. Oke, Andina Julie. Andina, tadi seperti yang sudah kita berbicara di depan, apa sih bedanya menjadi seorang beauty queen dan menjadi seorang professional singer? Beda ya, pasti sangat beda sekali karena biasanya orang-orang ngelihat aku itu di fashion show, terus juga kalau enggak di kompetisi-kompetisi, dan kemarin alhamdulillah hype-nya adalah di Miss Grand International, dan sekarang
apa ya, bisa dikenal orang as a singer dan juga bisa menghasilkan karya yang bisa dinikmati banyak orang, yang pastinya aku bangga banget dan senang sekali juga. Dan first of all, I want to say thank you so much juga untuk Glam Shine yang sudah support full single kedua aku, dan of course Semoga ada single-single berikutnya ya. Oh baik. Malah yang support menawarkan single-single berikutnya loh, Ivan. Enak kan kalau punya klien kayak Itu enak. Langsung yang support yang menawarkan. benar. And of course, I want to say thank you so much for Kak Ivan Gunawan. Terima kasih sudah menjadikan sudah memberikan kesempatan yang sangat luar biasa juga untuk Dina, apalagi Bunda. Dari awal ketemu Bunda juga benar-benar orang yang baik banget. Thank you Bunda. Oke, Andina sudah seperti apa? Awalnya pasti shock sih Kak, kaget banget karena yang kita tahu brand Glam Shine ini adalah nggak kaleng-kaleng ya. Betul. Kayak one of famous skincare brand in Indonesia. Terus juga aku tahu Glam Shine juga dari beberapa bulan yang lalu karena emang aku itu tipe orang yang suka cari skincare. Oke. Kebetulan juga karena dulu tuh aku punya masalah ini hobi belanja online. Oh, hobi check out. Jadi Andina ini setiap hari kalau di apartemennya nggak ada paket online, itu bukan Andina ya. Jadi kalau di apartemen itu pasti ada paketnya. Jadi dia ini lucunya memang suka stalking skincare yang ada di Indonesia. Oh, oke. Karena aku dulu punya permasalahan kulit yang super duper ribet. Karena muka aku dulu sempat jerawatan parah, dan kebetulan aku sudah coba beberapa kali produk-produk skincare di Indonesia. Ada yang kerja, ada yang enggak. Terus juga kemarin itu aku juga sempat coba perawatan dokter juga di luar, di Thailand pernah coba produk Thailand, dan masih belum nemu juga. Dan pada akhirnya aku pernah coba Glam Shine juga, dan itu sebelum menjadi brand ambassador ya, belum. Dan gak peres sih Kak, karena emang menurut aku tuh kesehatan kulit tuh penting banget, dan untuk mencari skincare yang cocok itu susah. Jadi pada saat waktu itu aku coba dengan eksfoliasinya juga, exfoliatingnya untuk pembersih muka aku. Terus dan alhamdulillah muka aku much better. Aduh, aku aja sebagai direkturnya Andina, aku aja sampai nggak berani ngeluarin dia ketemu orang. Percaya nggak? Aku sampai nggak berani, dan aku sampai bener loh Bunda, aku sampai mikir ini apakah diguna-guna, apakah apa gitu. Jadi kayak aku nggak pernah melihat orang yang punya muka sejerawat itu gitu. Maksudnya kalau jerawat 1-2 wajar ya, tapi maksudnya dia ini kan tingginya 180, terus mukanya bopeng, ngeri gitu kan, ngeri banget Vio gitu kan. Tapi ternyata dia punya cara sendiri untuk bisa menyelesaikan masalahnya, dan sekarang teman-teman bisa lihat kulitnya kan gitu kan. Jadi kan sekarang banyak teman-teman selebriti yang kalau diwawancara sama kamera-kamera jelong gitu kan. Karen Delano ya kemarin. Nggak berani ngomong, ada orangnya di sini. Gitu. Oke. Ya balik lagi ke cerita Dina ya, berarti ya memang jodoh sama produknya. Oke, jadi sebelum menjadi brand ambassador juga Andina sudah sempat coba, dan mungkin menjadi brand ambassador ini Andina bisa cerita juga ke orang ya tentang perjalanan kulit Andina. Oke, Andina sedikit boleh nggak spill terkait dengan video yang presented by Glam Shine itu sendiri? Kalau sekarang boleh, spillnya agak banyak. Bener nih. Boleh, kalau tadi nggak boleh, karena ini media boleh jadinya. Jadi untuk video klip ini kita tuh kayak ngusung tema itu kayak me time sebenarnya, dimana kayak ada seorang perempuan yang flashback lagi kisah cintanya kepada pasangannya. Terus juga dia memikirkan bagaimana manisnya pada saat dia pertama kali ketemu. Terus juga di sini juga kayak berusaha serelate mungkin dengan kejadian-kejadian yang ada pada saat-saat ini gitu. Oke, dan di produksi yang itu sendiri 2 hari 2 malam katanya. Bener, kita produksinya 2 hari 2 malam terombang-ambing. Jadi memang kan udara di Indonesia kan agak-agak bipolar ya Say.
Ntar terang, ntar butek, ntar ada matahari, ntar Betul. apa gitu. Jadi perjalanan kita waktu itu bikinnya di Pulau H. Jadi pada waktu itu dari cuaca bagus banget, tahu-tahu ombaknya tinggi banget, sedangkan kita lagi ngambil scene di tengah laut, Vio. Jadi, itu bener-bener gitu. Untung gua kan titisan Putri Duyung. Oh, Jadi baik. bisa menyambut Penguasa laut ya. tapi memang effort dari video klip Aku Ingin Jatuh Cinta ini juga sangat besar ya, Din. Bener banget, kita bikinnya itu bener-bener gila-gilaan. Ya. Terus juga pada saat kemarin juga bener kata Kak Ivan, kita di kapal bener-bener ngeri Kak. Kalau mau dilihat tuh pasti ngeri banget. Tapi ya itu balik-balik lagi kita pengen menampilkan yang terbaik juga. Kita Oke. pengen mempresent yang terbaik juga karya ini kepada masyarakat Indonesia yang pastinya. Tapi lagunya emang beneran enak loh. Kenapa Bunda? Jadi Kenapa saat Bunda? Kak Ivan Gunawan itu ngasih ke aku nih gitu kan, waktu itu dikirimin kan ya, kok kayak kehidupan aku banget gitu. Ih cocok lagunya. Sekali Masuk ya, kita Bunda ya? dengar itu langsung benar-benar jatuh cinta. Yes. Ya. Bener. Langsung jatuh cinta Ha-ha. lagi ya. Gitu. Jadi bukan untuk orang yang pacaran aja. Betul. Rumah tangga pun gitu. Tapi Dina pernah jatuh cinta? Pernah, alhamdulillah pernah. Sampai sekarang masih jatuh cinta? Mas, Dia kalau ditanya itu nggak bisa jawab. Tapi katanya bersama dengan pemain yang dari luar itu gimana, Din? mohon maaf. Nggak apa-apa dong di spill. Kita berteman baik. Oh, itu berteman baik. Langsung. Berubah. Itu berteman baik ya. Jadi judul ini juga untuk dia atau enggak? Ini kebetulan bukan saya yang bikin. Tapi ada relate-relate dikit dengan kehidupan Dina ya. ada. Dulu juga pernah ada relate sama lagu ini pada saat SMA kali ya, Cinta-Cintaan Monyet. Terus pertama kali pacaran udah ceritanya kayak overthinkingnya terlalu berlebih, kayak ngerasa ini suka gak sih sama gue gitu-gitu loh. Tapi setelah kamu sesempurna ini, Oh baik, sesempurna ini. setelah kamu sesempurna ini, rada susah nggak mencari pasangan ini? Sama milih kayaknya. susah enggak sih Kak sebenarnya, tapi untuk sekarang emang nggak ada yang deket sama siapapun gitu. Takutnya highlightnya Andina bersama dengan pemain luar. Siapa itu? Nggak, dia memang malu. Orang kemarin di Paris juga ketemu beberapa kali, ya udah. Oh baik. Emang kalau anak sekarang ini kan susah untuk bercerita apa adanya. Iya, oke, baik, nggak apa-apa. Karena memang setahun kemarin selama during kompetisi, kalau di yayasan aku itu aturan pertama adalah tidak boleh memiliki pasangan. Yes. Karena itu sangat mengganggu jalannya persiapan menuju internasional. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke, Tapi baik. kalau sekarang Andina mau jatuh cinta sama siapapun, aku mengikhlaskan. Karena di dalam kehidupan itu ternyata Andina, kita tuh butuh pasangan yang bisa memberikan warna dan bumbu-bumbu dalam kehidupan kita. Jadi mulai hari ini lampu hijau sudah saya berikan. Ya, lampu. Berarti selama ini tuh ada tekanan. Ada batasan ya Bunda ya. Takut belum dikasih lampu hijau sama emaknya. Iya, jadi kan aku punya anak. Sekarang yang anak yang hidup sama aku tuh ada 10 orang ya. Ada 10 orang, salah satunya juga dari Tasha Wilgrade yang lagi kompetisi di Miss Grand International. Jadi memang aku sangat membatasi anak-anak aku itu ketemu siapa, pergi kemana, itu memang aku batasin. Kenapa? Karena mereka kan tinggal jauh dari orang tua mereka. Jadi aku nggak mau mereka sembarangan bertemu dengan orang-orang, mau orang baru, orang lama, aku nggak peduli. Tapi yang jelas terutama lawan jenisnya, sesama jenis juga aku mengkhawatirkan juga untuk mereka bertemu ya, jangan seedan ini kan. Jadi memang during kompetisi tidak boleh terlalu mudah berkenalan dan berpergian dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Baik, terima kasih. Tapi hari ini aku boleh, aku sudah izinkan. Iya, Karena sesuai dengan tagline lagu kamu, Aku Ingin Jatuh Cinta. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita ketiga. Tapi Vio, aku mau cerita sedikit ya. Boleh, Kenapa boleh. sih kok launching singlenya ini aku buatnya di bioskop? Oh baik. Ya, jadi single Andina ini Aku Ingin Jatuh Cinta, sebenarnya ini penggarapannya berbeda dengan penggarapan lagu-lagu lainnya. Karena lagu ini aku berserta label, kita memutuskan untuk menggunakan teknologi terbaru, yaitu namanya Atmos. Ya, jadi teknologi Atmos. Nah, kenapa kita buatnya di bioskop? Karena di bioskop CGV ini
di dalam teaternya itu menggunakan teknologi Atmos. Jadi buat kalian yang memang suka banget sama musik dan mungkin sudah pernah mengenal teknologi Atmos itu, kalau kalian pakai headset itu suaranya lebih jernih lagi gitu. Jadi suaranya bisa ada di atas, di ujung, di belakang gitu. Jadi ke kuping tuh jadi lebih tajam. Jadi makanya Andina punya banyak penggemar, orang-orang yang cinta sama Andina. Jadi aku pengen mengajak semuanya juga untuk merasakan kenikmatan mendengarkan anak saya itu akan menuju kemana dan akan dikembangkan seperti apa. Dan Andina Julie, alhamdulillah. Ivan Gunawan mengaku dirinya lelah lantaran kerap dicibir soal fisiknya. Belakangan memang heboh video TikTok Ivan Gunawan yang menampilkan fisiknya yang sensual. Tapi sayangnya, Ivan Gunawan sedih karena komentar netizen kerap membahas soal fisik. Melansir dari laman Instagram Ivan Gunawan pada Sabtu, tanggal 14 Oktober tahun 2023, dirinya mengunggah foto dirinya dengan Karen Delano. Keduanya tampak saling menatap satu sama lain dan saling tersenyum. Jujur kadang lelah membaca komen netizen. Hampir semua membahas fisik, tulis Ivan Gunawan pada keterangan foto tersebut. Meski begitu, pria yang kerap disapa Igun ini mencoba untuk terus legawa. Igun sadar bahwa komentar tersebut bagian dari resiko dirinya sebagai mega bintang. Tapi kalau disadarin lagi, memang mega bintang ya seperti itu, biar dicela sinarnya gak akan pudar, sambungnya. Sebelumnya, nama Igun sempat trending karena membuat video TikTok dengan latar lagu Bahaya milik Tiara Andini. Pria yang digosipkan dekat dengan Ayu Ting Ting ini memamerkan bibir tebalnya dan hidung yang makin mancung. Namun, netizen malah salah fokus dengan wajah Igun yang kini dinilai berbeda. Tak sedikit yang menuding wajahnya mirip dengan Karen Delano. Netizen pun mengejek wajah Igun yang dinilai melakukan operasi plastik secara berlebihan. Anak saya itu akan menuju kemana dan akan dikembangkan seperti apa. Dan Andina Julie, alhamdulillah saat ini juga akan melaunching single keduanya yang berjudul Aku Ingin Jatuh Cinta. Jadi ceritanya teman-teman media, Igun lagi belajar jadi seorang produser. Ya, jadi lewat Mega Bintang Production, saya berkolaborasi dengan Passion Vibe. Passion Vibe itu adalah label yang mana anak-anak kami yang memiliki bakat tarik suara akan kita salurkan bakatnya menjadi seorang penyanyi. Nah, salah satunya adalah proyek kita yang pertama adalah Andina. Oke, Mas Ivan, menjadi seorang brand ambassador. Menjadi seorang brand ambassador dari collection ini sendiri, bagaimana pada saat itu mengkurasi Andina untuk menjadi? Oh, kalau saya sih nggak mengkurasi, tapi memang Bunda yang menghubungi saya langsung gitu. Jadi Bunda yang menghubungi saya langsung. Bunda ini kan orangnya sangat spontan ya, dan brandnya Bunda juga filosofinya juga kuat banget gitu. Jadi aku sebenarnya banyak yang aku tawarkan juga ke Bunda. Bunda A mau nggak, B mau nggak, enggak. Cuma ngasih satu, bohong. Aduh takut deh gini. Tapi akhirnya Bunda milih Andina gitu. Oke. Dan juga tentunya di sore hari ini teman-teman yang hadir tadi sudah dijelaskan sama Kak Ivan terkait dengan Andina yang akan launching di video klip kedua Kak Igun. Sebelum kita lebih lanjut berbicara soal video klip, kita langsung saja mengundang Andina Julie untuk dapat hadir bersama dengan kita. Boleh kasih tepuk tangan dong untuk Andina Julie. Oh, cantik sekali Andina Julie sore hari ini. Silakan duduk kembali Kak Ivan, Andina dan juga Bunda. Terima kasih sudah bergabung bersama kita Andina. Oke, Andina Julie. Andina, tadi seperti yang sudah kita berbicara di depan, apa sih bedanya menjadi seorang beauty queen dan menjadi seorang professional singer? Beda ya, pasti sangat beda sekali karena biasanya orang-orang melihat aku tuh di fashion show, terus juga kalau enggak di kompetisi-kompetisi, dan kemarin alhamdulillah hype-nya adalah di Miss Grand International, dan sekarang
apa ya, bisa dikenal orang as a singer dan juga bisa menghasilkan karya yang bisa dinikmati banyak orang, yang pastinya aku bangga banget dan senang sekali juga. Dan first of all I want to say thank you so much juga untuk Glam Shine yang sudah support full single kedua aku, dan of course Semoga ada single-single berikutnya ya. Oh baik. amin. Malah yang support menawarkan single-single berikutnya loh, Ivan. Enak kan kalau punya klien kayak Itu enak. Langsung yang support yang menawarkan. Benar. And of course I want to say thank you so much for Kak Ivan Gunawan. Terima kasih sudah menjadikan sudah memberikan kesempatan yang sangat luar biasa juga untuk Dina, apalagi Bunda. Dari awal ketemu Bunda juga benar-benar orang yang baik banget. Thank you Bunda. Oke, Andina sudah seperti apa? Awalnya pasti shock sih Kak, kaget banget karena yang kita tahu brand Glam Shine ini adalah nggak kaleng-kaleng ya. Betul. Kayak one of famous skincare brand in Indonesia. Terus juga aku tahu Glam Shine juga dari beberapa bulan yang lalu karena emang aku itu tipe orang yang suka cari skincare. Oke. Kebetulan juga karena dulu tuh aku punya masalah ini hobi belanja online. Oh, hobi check out. Jadi Andina ini setiap hari kalau di apartemennya nggak ada paket online, itu bukan Andina ya. Jadi kalau di apartemen itu pasti ada paketnya. Jadi dia ini lucunya memang suka stalking skincare yang ada di Indonesia. Oh, oke. Karena aku dulu punya permasalahan kulit yang super duper ribet. Karena muka aku dulu sempat jerawatan parah, dan kebetulan aku sudah coba beberapa kali produk-produk skincare di Indonesia. Ada yang kerja, ada yang enggak. Terus juga kemarin itu aku juga sempat coba perawatan dokter juga di luar, di Thailand pernah coba produk Thailand, dan masih belum nemu juga. Dan pada akhirnya aku pernah coba Glam Shine juga, dan itu sebelum menjadi brand ambassador ya? Dan gak peres sih Kak, karena emang menurut aku tuh kesehatan kulit tuh penting banget, dan untuk mencari skincare yang cocok itu susah. Jadi pada saat waktu itu aku coba dengan exfoliasinya juga, exfoliatingnya untuk pembersih muka aku. Terus dan alhamdulillah muka aku much better. Aduh, aku aja sebagai direkturnya Andina, aku aja sampai nggak berani ngeluarin dia ketemu orang. Percaya nggak? Aku sampai nggak berani, dan aku sampai bener loh Bunda, aku sampai mikir ini apakah diguna-guna, apakah apa gitu. Jadi kayak aku nggak pernah melihat orang yang punya muka sejerawat itu gitu. Maksudnya kalau jerawat 1-2 wajar ya, tapi maksudnya dia ini kan tingginya 180, terus mukanya bopeng, ngeri gitu kan, ngeri banget Vio gitu kan. Tapi ternyata dia punya cara sendiri untuk bisa menyelesaikan masalahnya, dan sekarang teman-teman bisa lihat kulitnya kan gitu kan. Jadi kan sekarang banyak teman-teman selebriti yang kalau diwawancara sama kamera-kamera jelong gitu kan. Karen Delano ya kemarin. Gue gak berani ngomong, ada orang di sini. Ya bahagia banget sih. Gitu. Oke. Ya balik lagi ke cerita Dina ya, berarti ya memang jodoh sama produknya. Oke, jadi sebelum menjadi brand ambassador juga Andina sudah sempat coba, dan mungkin menjadi brand ambassador ini Andina bisa cerita juga ke orang ya tentang perjalanan kulit Andina. Oke, Andina sedikit boleh nggak spill terkait dengan video yang presented by Glam Shine itu sendiri? Kalau sekarang boleh, spillnya agak banyak. Bener nih. Boleh, kalau tadi nggak boleh, karena ini media boleh jadinya. Jadi untuk video klip ini kita tuh kayak ngusung tema itu kayak me time sebenarnya, dimana kayak ada seorang perempuan yang flashback lagi kisah cintanya kepada pasangannya, terus juga dia memikirkan bagaimana manusia pada saat dia pertama kali ketemu, terus juga di sini juga kayak berusaha serelate mungkin dengan kejadian-kejadian yang ada pada saat-saat ini gitu. Oke, dan di produksian itu sendiri 2 hari 2 malam katanya. Bener, kita produksinya 2 hari 2 malam terombang-ambing. Jadi memang kan udara di Indonesia kan agak-agak bipolar ya, Say.
entar terang, entar butek, entar ada matahari, entar Betul. apa gitu. Jadi perjalanan kita waktu itu bikinnya di Pulau H. Jadi pada waktu itu dari cuaca bagus banget, tahu-tahu ombaknya tinggi banget, sedangkan kita lagi ngambil scene di tengah laut, Vio. Jadi, itu bener-bener gitu. Untung gua kan titisan Putri Duyung. Oh, baik. Penguasa laut ya. Tapi memang effort dari video klip Aku Ingin Jatuh Cinta ini juga sangat besar ya, Din. Bener banget, kita bikinnya itu bener-bener gila-gilaan. Ya. Terus juga pada saat kemarin juga bener kata Kak Ivan, kita di kapal bener-bener ngeri Kak. Kalau mau dilihat tuh pasti ngeri banget. Tapi ya itu balik-balik lagi kita pengen menampilkan yang terbaik juga. Kita pengen mempresent yang terbaik juga karya ini kepada masyarakat Indonesia yang pastinya. Tapi lagunya emang beneran enak loh. Kenapa Bunda? Jadi Kenapa saat Bunda? Kak Ivan Gunawan itu ngasih ke aku nih gitu kan, waktu itu dikirimin kan ya. Kok kayak kehidupan aku banget gitu. Ih cocok lagunya. Sekali Masuk ya, kita Bunda ya? dengar itu langsung benar-benar jatuh cinta. Yes. Ya. Bener. Langsung jatuh cinta lagi ya. Gitu. Jadi bukan untuk orang yang pacaran aja. Betul. Rumah tangga pun gitu. Tapi Dina pernah jatuh cinta? Pernah, alhamdulillah pernah. Sampai sekarang masih jatuh cinta? Mas, Dia kalau ditanya itu nggak bisa jawab. Tapi katanya katanya bersama dengan pemain yang dari luar itu gimana, Den? mohon maaf. Nggak apa-apa dong di spill. Kita berteman baik. Oh, itu berteman baik. Langsung. Berubah. Itu berteman baik ya. Jadi judul ini juga untuk dia atau enggak? Ini kebetulan bukan saya yang bikin. Tapi ada relate-relate dikit dengan kehidupan Dina ya. Ada. Dulu juga pernah ada relate sama lagu ini pada saat SMA kali ya, Cinta-Cintaan Monyet. Terus pertama kali pacaran udah ceritanya kayak overthinkingnya terlalu berlebih, kayak ngerasa ini suka gak sih sama gue gitu-gitu loh. Tapi setelah kamu sesempurna ini, Oh baik, sesempurna ini. setelah kamu sesempurna ini, rada susah nggak mencari pasangan lagi? Salah pilih kayaknya. susah enggak sih Kak sebenarnya, tapi untuk sekarang emang nggak ada yang deket sama siapapun gitu. Takutnya highlightnya Andina bersama dengan pemain luar. Siapa itu? Nggak, dia memang malu. Orang kemarin di Paris juga ketemu beberapa kali, ya udah. Oh baik. Emang kalau anak sekarang ini kan susah untuk bercerita apa adanya. Iya, oke, baik, nggak apa-apa. Karena memang setahun kemarin selama during kompetisi, kalau di yayasan aku itu aturan pertama adalah tidak boleh memiliki pasangan. Yes. Karena itu sangat mengganggu jalannya persiapan menuju internasional. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke, Tapi baik. kalau sekarang Andina mau jatuh cinta sama siapapun, aku mengikhlaskan. Karena di dalam kehidupan itu ternyata Andina, kita tuh butuh pasangan yang bisa memberikan warna dan bumbu-bumbu dalam kehidupan kita. Jadi mulai hari ini lampu hijau sudah saya berikan. Alhamdulillah. Iya, lampu. Berarti selama ini tuh ada tekanan. Ada batasan ya Bunda ya. Takut belum dikasih lampu hijau sama emaknya. Iya, jadi kan aku punya anak. Sekarang yang anak yang hidup sama aku tuh ada 10 orang ya. Ada 10 orang, salah satunya juga dari Tasha Wilgrade yang lagi kompetisi di Miss Grand International. Yes. Jadi memang aku sangat membatasi anak-anak aku itu ketemu siapa, pergi kemana, itu memang aku batasin. Kenapa? Karena mereka kan tinggal jauh dari orang tua mereka. Jadi aku nggak mau mereka sembarangan bertemu dengan orang-orang, mau orang baru, orang lama, aku nggak peduli. Tapi yang jelas terutama lawan jenisnya, sesama jenis juga aku mengkhawatirkan juga untuk mereka bertemu ya, zaman seedan ini kan. Jadi memang during kompetisi tidak boleh terlalu mudah berkenalan dan berpergian dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Baik, terima kasih. Tapi hari ini aku boleh, aku sudah izinkan. Iya, Karena sesuai dengan tagline lagu kamu, Aku Ingin Jatuh Cinta. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita ketiga. Tapi Vio, aku mau cerita sedikit ya. Boleh, Kenapa sih kok launching singlenya ini aku buatnya di bioskop? Oh baik. Ya, jadi single Andina ini Aku Ingin Jatuh Cinta, sebenarnya ini penggarapannya berbeda dengan penggarapan lagu-lagu lainnya. Karena lagu ini aku berserta label, kita memutuskan untuk menggunakan teknologi terbaru, yaitu namanya Atmos. Ya, jadi teknologi Atmos. Nah, kenapa kita buatnya di bioskop? Karena di bioskop CGV ini
di dalam teaternya itu menggunakan teknologi Atmos. Jadi buat kalian yang memang suka banget sama musik dan mungkin sudah pernah mengenal teknologi Atmos itu, kalau kalian pakai headset itu suaranya lebih jernih lagi gitu. Jadi suaranya bisa ada di atas, di ujung, di belakang gitu. Jadi ke kuping tuh jadi lebih tajam. Jadi makanya Andina punya banyak penggemar, orang-orang yang cinta sama Andina. Jadi aku pengen mengajak semuanya juga untuk merasakan kenikmatan mendengarkan anak saya itu akan menuju kemana dan akan dikembangkan seperti apa. Dan Andina Julie, alhamdulillah. Ivan Gunawan mengaku dirinya lelah lantaran kerap dicibir soal fisiknya. Belakangan memang heboh video TikTok Ivan Gunawan yang menampilkan fisiknya yang sensual. Tapi sayangnya, Ivan Gunawan sedih karena komentar netizen kerap membahas soal fisik. Melansir dari laman Instagram Ivan Gunawan pada Sabtu, tanggal 14 Oktober tahun 2023, dirinya mengunggah foto dirinya dengan Karen Delano. Keduanya tampak saling menatap satu sama lain dan saling tersenyum. Jujur kadang lelah membaca komen netizen, hampir semua membahas fisik, tulis Ivan Gunawan pada keterangan foto tersebut. Meski begitu, pria yang kerap disapa Igun ini mencoba untuk terus legawa. Igun sadar bahwa komentar tersebut bagian dari resiko dirinya sebagai mega bintang. Tapi kalau disadarin lagi, memang mega bintang ya seperti itu, biar dicela sinarnya gak akan pudar, sambungnya. Sebelumnya, nama Igun sempat trending karena membuat video TikTok dengan latar lagu Bahaya milik Tiara Andini. Pria yang digosipkan dekat dengan Ayu Ting Ting ini memamerkan bibir tebalnya dan hidung yang makin mancung. Namun, netizen malah salah fokus dengan wajah Igun yang kini dinilai berbeda. Tak sedikit yang menuding wajahnya mirip dengan Karen Delano. Netizen pun mengejek wajah Igun yang dinilai melakukan operasi plastik secara berlebihan. Anak saya itu akan menuju kemana dan akan dikembangkan seperti apa. Dan Andina Julie, alhamdulillah saat ini juga akan melaunching single keduanya yang berjudul Aku Ingin Jatuh Cinta. Jadi ceritanya teman-teman media, Igun lagi belajar jadi seorang produser. Ya, jadi lewat Mega Bintang Production saya berkolaborasi dengan Passion Vibe. Passion Vibe itu adalah label yang mana anak-anak kami yang memiliki bakat tarik suara akan kita salurkan bakatnya menjadi seorang penyanyi. Nah, salah satunya adalah proyek kita yang pertama adalah Andina. Oke, Mas Ivan, menjadi seorang brand ambassador. Oke, baik. Menjadi seorang brand ambassador dari Glenshine ini sendiri, bagaimana pada saat itu mengkurasi Andina untuk menjadi? Kalau saya sih nggak mengkurasi, tapi memang Bunda yang menghubungi saya langsung gitu. Jadi Bunda yang menghubungi saya langsung. Bunda ini kan orangnya sangat spontan ya, dan brandnya Bunda juga filosofinya juga kuat banget gitu. Jadi aku sebenarnya banyak yang aku tawarkan juga ke Bunda. Bunda A mau nggak, B mau nggak, enggak. Cuma ngasih satu, bohong. Aduh takut deh gini. Tapi akhirnya Bunda pilih Andina gitu. Oke, dan juga tentunya di sore hari ini teman-teman yang hadir tadi sudah dijelaskan sama Kak Ivan terkait dengan Andina yang akan launching di video klip kedua Kak Igun. Sebelum kita lebih lanjut berbicara soal video klip, kita langsung saja mengundang Andina Julie untuk dapat hadir bersama dengan kita. Boleh kasih tepuk tangan dong untuk Andina Julie. Oh, cantik sekali Andina Julie sore hari ini. Silakan duduk kembali Kak Ivan, Andina dan juga Bunda. Terima kasih sudah bergabung bersama kita Andina. Oke, Andina Julie. Andina, tadi seperti yang sudah kita berbicara di depan, apa sih bedanya menjadi seorang beauty queen dan menjadi seorang professional singer? Beda ya, pasti sangat beda sekali karena biasanya orang-orang ngelihat aku itu di fashion show, terus juga kalau enggak di kompetisi-kompetisi, dan kemarin alhamdulillah hype-nya adalah di Miss Grand International, dan sekarang
apa ya, bisa dikenal orang as a singer dan juga bisa menghasilkan karya yang bisa dinikmati banyak orang, yang pastinya aku bangga banget dan senang sekali juga. Dan first of all, I want to say thank you so much juga untuk Glam Shine yang sudah support full single kedua aku, dan of course Semoga ada single-single berikutnya ya. Oh baik. Malah yang support menawarkan single-single berikutnya loh, Ivan. Enak kan kalau punya klien kayak Itu enak. Langsung yang support yang menawarkan. benar. And of course, I want to say thank you so much for Kak Ivan Gunawan. Terima kasih sudah menjadikan sudah memberikan kesempatan yang sangat luar biasa juga untuk Dina, apalagi Bunda. Dari awal ketemu Bunda juga benar-benar orang yang baik banget. Thank you Bunda. Oke, Andina sudah seperti apa? Awalnya pasti shock sih Kak, kaget banget karena yang kita tahu brand Glam Shine ini adalah nggak kaleng-kaleng ya. Betul. Kayak one of famous skincare brand in Indonesia. Terus juga aku tahu Glam Shine juga dari beberapa bulan yang lalu karena emang aku itu tipe orang yang suka cari skincare. Oke. Kebetulan juga karena dulu tuh aku punya masalah ini hobi belanja online. Oh, hobi check out. Jadi Andina ini setiap hari kalau di apartemennya nggak ada paket online, itu bukan Andina ya. Jadi kalau di apartemen itu pasti ada paketnya. Jadi dia ini lucunya memang suka stalking skincare yang ada di Indonesia. Oh, oke. Karena aku dulu punya permasalahan kulit yang super duper ribet. Karena muka aku dulu sempat jerawatan parah, dan kebetulan aku sudah coba beberapa kali produk-produk skincare di Indonesia. Ada yang kerja, ada yang enggak. Terus juga kemarin itu aku juga sempat coba perawatan dokter juga di luar, di Thailand pernah coba produk Thailand, dan masih belum nemu juga. Dan pada akhirnya aku pernah coba Glam Shine juga, dan itu benar-benar sebelum menjadi brand ambassador ya, belum. Dan gak peres sih Kak, karena emang menurut aku tuh kesehatan kulit tuh penting banget, dan untuk mencari skincare yang cocok itu susah. Jadi pada saat waktu itu aku coba dengan eksfoliasinya juga, exfoliatingnya untuk pembersih muka aku. Terus dan alhamdulillah muka aku much better. Aduh, aku aja sebagai direkturnya Andina, aku aja sampai nggak berani ngeluarin dia ketemu orang. Percaya nggak? Aku sampai nggak berani, dan aku sampai bener loh Bunda, aku sampai mikir ini apakah diguna-guna, apakah apa gitu. Jadi kayak aku nggak pernah melihat orang yang punya muka sejerawat itu gitu. Maksudnya kalau jerawat 1-2 wajar ya, tapi maksudnya dia ini kan tingginya 180, terus mukanya bopeng, ngeri gitu kan, ngeri banget Vio. Betul. Gitu kan. Tapi ternyata dia punya cara sendiri untuk bisa menyelesaikan masalahnya, dan sekarang teman-teman bisa lihat kulitnya kan gitu kan. Jadi kan sekarang banyak teman-teman selebriti yang kalau diwawancara sama kamera-kamera jelong gitu kan. Karen Delano ya kemarin. Nggak berani ngomong, ada orang di sini. Gitu. Oke. Jadi ya balik lagi ke cerita Dina ya, berarti ya memang jodoh sama produknya. Oke, jadi sebelum menjadi brand ambassador juga Andina sudah sempat coba, dan mungkin menjadi brand ambassador ini Andina bisa cerita juga ke orang ya tentang perjalanan kulit Andina. Oke, Andina sedikit boleh nggak spill terkait dengan video yang presented by Glam Shine itu sendiri? Kalau sekarang boleh, spillnya agak banyak. Bener nih. Boleh, kalau tadi nggak boleh, karena ini media boleh jadinya. Jadi untuk video klip ini kita tuh kayak ngusung tema itu kayak me time sebenarnya, dimana kayak ada seorang perempuan yang flashback lagi kisah cintanya kepada pasangannya, terus juga dia memikirkan bagaimana manisnya pada saat dia pertama kali ketemu, terus juga di sini juga kayak berusaha serelate mungkin dengan kejadian-kejadian yang ada pada saat-saat ini gitu. Oke, dan di produksi yang itu sendiri 2 hari 2 malam katanya. Bener, kita produksinya 2 hari 2 malam terombang-ambing. Jadi memang kan udara di Indonesia kan agak-agak bipolar ya Say.
Ntar terang, ntar butek, ntar ada matahari, ntar Betul. apa gitu. Jadi perjalanan kita waktu itu bikinnya di Pulau H. Jadi pada waktu itu dari cuaca bagus banget, tahu-tahu ombaknya tinggi banget, sedangkan kita lagi ngambil scene di tengah laut, Vio. Jadi, itu bener-bener gitu. Untung gua kan titisan Putri Duyung. Oh, Jadi baik. bisa menyambut Penguasa laut ya. tapi memang effort dari video klip Aku Ingin Jatuh Cinta ini juga sangat besar ya, Din. Bener banget, kita bikinnya itu bener-bener gila-gilaan. Ya. Terus juga pada saat kemarin juga bener kata Kak Ivan, kita di kapal bener-bener ngeri Kak. Kalau mau dilihat tuh pasti ngeri banget. Tapi ya itu balik-balik lagi kita pengen menampilkan yang terbaik juga. Kita Oke. pengen mempresent yang terbaik juga karya ini kepada masyarakat Indonesia yang pastinya. Tapi lagunya emang beneran enak loh. Kenapa Bunda? Jadi Kenapa saat Bunda? Kak Ivan Gunawan itu ngasih ke aku nih gitu kan, waktu itu dikirimin kan ya. Kok kayak kehidupan aku banget gitu. Ih cocok lagunya. Sekali Masuk ya, kita Bunda ya? dengar itu langsung benar-benar jatuh cinta. Yes. Ya. Bener. Langsung jatuh cinta Ha-ha. lagi ya. Gitu. Jadi bukan untuk orang yang pacaran aja. Betul. Rumah tangga pun gitu. Tapi Dina pernah jatuh cinta? Pernah, alhamdulillah pernah. Sampai sekarang masih jatuh cinta? Mas, Dia kalau ditanya itu nggak bisa jawab. Tapi katanya bersama dengan pemain yang dari luar itu gimana, Din? mohon maaf. Nggak apa-apa dong di spill. Kita berteman baik. Oh, itu berteman baik. Langsung. Berubah. Itu berteman baik ya. Jadi judul ini juga untuk dia atau enggak? Ini kebetulan bukan saya yang bikin. Tapi ada relate-relate dikit dengan kehidupan Dina ya. ada. Dulu juga pernah ada relate sama lagu ini pada saat SMA kali ya, Cinta-Cintaan Monyet. Terus pertama kali pacaran udah ceritanya kayak overthinkingnya terlalu berlebih, kayak ngerasa ini suka gak sih sama gue gitu-gitu loh. Tapi setelah kamu sesempurna ini, Oh baik, sesempurna ini. setelah kamu sesempurna ini, rada susah nggak mencari pasangan ini? Sama milih kayaknya. susah enggak sih Kak sebenarnya, tapi untuk sekarang emang nggak ada yang deket sama siapapun gitu. Takutnya highlightnya Andina bersama dengan pemain luar. Siapa itu? Nggak, dia memang malu. Orang kemarin di Paris juga ketemu beberapa kali, ya udah. Oh baik. Emang kalau anak sekarang ini kan susah untuk bercerita apa adanya. Iya, oke, baik, nggak apa-apa. Karena memang setahun kemarin selama during kompetisi, kalau di yayasan aku itu aturan pertama adalah tidak boleh memiliki pasangan. Yes. Karena itu sangat mengganggu jalannya persiapan menuju internasional. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke, Tapi baik. kalau sekarang Andina mau jatuh cinta sama siapapun, aku mengikhlaskan. Karena di dalam kehidupan itu ternyata Andina, kita tuh butuh pasangan yang bisa memberikan warna dan bumbu-bumbu dalam kehidupan kita. Jadi mulai hari ini lampu hijau sudah saya berikan. Ya, lampu. Berarti selama ini tuh ada tekanan. Ada batasan ya Bunda ya. Takut belum dikasih lampu hijau sama emaknya. Iya, jadi kan aku punya anak. Sekarang yang anak yang hidup sama aku tuh ada 10 orang ya. Ada 10 orang, salah satunya juga dari Tasha Wilgrade yang lagi kompetisi di Miss Grand International. Jadi memang aku sangat membatasi anak-anak aku itu ketemu siapa, pergi kemana, itu memang aku batasin. Kenapa? Karena mereka kan tinggal jauh dari orang tua mereka. Jadi aku nggak mau mereka sembarangan bertemu dengan orang-orang, mau orang baru, orang lama, aku nggak peduli. Tapi yang jelas terutama lawan jenisnya, sesama jenis juga aku mengkhawatirkan juga untuk mereka bertemu ya, jangan seedan ini kan. Jadi memang during kompetisi tidak boleh terlalu mudah berkenalan dan berpergian dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Baik, terima kasih. Tapi hari ini aku boleh, aku sudah izinkan. Iya, Karena sesuai dengan tagline lagu kamu, Aku Ingin Jatuh Cinta. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita ketiga. Tapi Vio, aku mau cerita sedikit ya. Boleh, Kenapa boleh. sih kok launching singlenya ini aku buatnya di bioskop? Oh baik. Ya, jadi single Andina ini Aku Ingin Jatuh Cinta, sebenarnya ini penggarapannya berbeda dengan penggarapan lagu-lagu lainnya. Karena lagu ini aku berserta label, kita memutuskan untuk menggunakan teknologi terbaru, yaitu namanya Atmos. Ya, jadi teknologi Atmos. Nah, kenapa kita buatnya di bioskop? Karena di bioskop CGV ini
di dalam teaternya itu menggunakan teknologi Atmos. Jadi buat kalian yang memang suka banget sama musik dan mungkin sudah pernah mengenal teknologi Atmos itu, kalau kalian pakai headset itu suaranya lebih jernih lagi gitu. Jadi suaranya bisa ada di atas, di ujung, di belakang gitu. Jadi ke kuping tuh jadi lebih tajam. Jadi makanya Andina punya banyak penggemar, orang-orang yang cinta sama Andina. Jadi aku pengen mengajak semuanya juga untuk merasakan kenikmatan mendengarkan anak saya itu akan menuju kemana dan akan dikembangkan seperti apa. Dan Andina Julie, alhamdulillah. Ivan Gunawan mengaku dirinya lelah lantaran kerap dicibir soal fisiknya. Belakangan memang heboh video TikTok Ivan Gunawan yang menampilkan fisiknya yang sensual. Tapi sayangnya, Ivan Gunawan sedih karena komentar netizen kerap membahas soal fisik. Melansir dari laman Instagram Ivan Gunawan pada Sabtu, tanggal 14 Oktober tahun 2023, dirinya mengunggah foto dirinya dengan Karen Delano. Keduanya tampak saling menatap satu sama lain dan saling tersenyum. Jujur kadang lelah membaca komen netizen, hampir semua membahas fisik, tulis Ivan Gunawan pada keterangan foto tersebut. Meski begitu, pria yang kerap disapa Igun ini mencoba untuk terus legawa. Igun sadar bahwa komentar tersebut bagian dari resiko dirinya sebagai mega bintang. Tapi kalau disadarin lagi, memang mega bintang ya seperti itu, biar dicela sinarnya gak akan pudar, sambungnya. Sebelumnya, nama Igun sempat trending karena membuat video TikTok dengan latar lagu Bahaya milik Tiara Andini. Pria yang digosipkan dekat dengan Ayu Ting Ting ini memamerkan bibir tebalnya dan hidung yang makin mancung. Namun, netizen malah salah fokus dengan wajah Igun yang kini dinilai berbeda. Tak sedikit yang menuding wajahnya mirip dengan Karen Delano. Netizen pun mengejek wajah Igun yang dinilai melakukan operasi plastik secara berlebihan. Anak saya itu akan menuju kemana dan akan dikembangkan seperti apa. Dan Andina Julie, alhamdulillah saat ini juga akan melaunching single keduanya yang berjudul Aku Ingin Jatuh Cinta. Jadi ceritanya teman-teman media, Igun lagi belajar jadi seorang produser. Ya, jadi lewat Mega Bintang Production, saya berkolaborasi dengan Passion Vibe. Passion Vibe itu adalah label yang mana anak-anak kami yang memiliki bakat tarik suara akan kita salurkan bakatnya menjadi seorang penyanyi. Nah, salah satunya adalah proyek kita yang pertama adalah Andina. Oke, Mas Ivan, menjadi seorang brand ambassador. Oke, baik. Menjadi seorang brand ambassador dari Collection ini sendiri, bagaimana pada saat itu mengkurasi Andina untuk menjadi? Oh, kalau saya sih nggak mengkurasi, tapi memang Bunda yang menghubungi saya langsung gitu. Jadi Bunda yang menghubungi saya langsung. Bunda ini kan orangnya sangat spontan ya, dan brandnya Bunda juga filosofinya juga kuat banget gitu. Jadi aku sebenarnya banyak yang aku tawarkan juga ke Bunda. Bunda A mau nggak, B mau nggak, enggak. Cuma ngasih satu bohong. Aduh takut deh gini. Tapi akhirnya Bunda milih Andina gitu. Oke, dan juga tentunya di sore hari ini teman-teman yang hadir tadi sudah dijelaskan sama Kak Ivan terkait dengan Andina yang akan launching di video klip kedua Kak Igun. Sebelum kita lebih lanjut berbicara soal video klip, kita langsung saja mengundang Andina Julie untuk dapat hadir bersama dengan kita. Boleh kasih tepuk tangan dong untuk Andina Julie. Oh, cantik sekali Andina Julie sore hari ini. Silakan duduk kembali Kak Ivan, Andina dan juga Bunda. Terima kasih sudah bergabung bersama kita Andina. Oke, Andina Julie. Andina, tadi seperti yang sudah kita berbicara di depan, apa sih bedanya menjadi seorang beauty queen dan menjadi seorang professional singer? Beda ya, pasti sangat beda sekali karena biasanya orang-orang ngelihat aku tuh di fashion show, terus juga kalau enggak di kompetisi-kompetisi, dan kemarin alhamdulillah hype-nya adalah di Miss Grand International, dan sekarang
apa ya, bisa dikenal orang as a singer dan juga bisa menghasilkan karya yang bisa dinikmati banyak orang, yang pastinya aku bangga banget dan senang sekali juga. Dan first of all I want to say thank you so much juga untuk Glam Shine yang sudah support full single kedua aku, dan of course Semoga ada single-single berikutnya ya. Oh baik. amin. Malah yang support menawarkan single-single berikutnya loh, Ivan. Enak kan kalau punya klien kayak Itu enak. Langsung yang support yang menawarkan. Benar. And of course I want to say thank you so much for Kak Ivan Gunawan. Terima kasih sudah menjadikan sudah memberikan kesempatan yang sangat luar biasa juga untuk Dina, apalagi Bunda. Dari awal ketemu Bunda juga benar-benar orang yang baik banget. Thank you Bunda. Oke, Andina sudah seperti apa? Awalnya pasti shock sih Kak, kaget banget karena yang kita tahu brand Glam Shine ini adalah nggak kaleng-kaleng ya. Betul. Kayak one of famous skincare brand in Indonesia. Terus juga aku tahu Glam Shine juga dari beberapa bulan yang lalu karena emang aku itu tipe orang yang suka cari skincare. Oke. Kebetulan juga karena dulu tuh aku punya masalah ini hobi belanja online. Oh, hobi check out. Jadi Andina ini setiap hari kalau di apartemennya nggak ada paket online, itu bukan Andina ya. Jadi kalau di apartemen itu pasti ada paketnya. Jadi dia ini lucunya memang suka stalking skincare yang ada di Indonesia. Oh, oke. Karena aku dulu punya permasalahan kulit yang super duper ribet. Karena muka aku dulu sempat jerawatan parah, dan kebetulan aku sudah coba beberapa kali produk-produk skincare di Indonesia. Ada yang kerja, ada yang enggak. Terus juga kemarin itu aku juga sempat coba perawatan dokter juga di luar, di Thailand pernah coba produk Thailand, dan masih belum nemu juga. Dan pada akhirnya aku pernah coba Glam Shine juga, dan itu sebelum menjadi brand ambassador ya? Dan gak peres sih Kak, karena emang menurut aku tuh kesehatan kulit tuh penting banget, dan untuk mencari skincare yang cocok itu susah. Jadi pada saat waktu itu aku coba dengan exfoliasinya juga, exfoliatingnya untuk pembersih muka aku. Terus dan alhamdulillah muka aku much better. Aduh, aku aja sebagai direkturnya Andina, aku aja sampai nggak berani ngeluarin dia ketemu orang. Percaya nggak? Aku sampai nggak berani, dan aku sampai bener loh Bunda, aku sampai mikir ini apakah diguna-guna, apakah apa gitu. Jadi kayak aku nggak pernah melihat orang yang punya muka sejerawat itu gitu. Maksudnya kalau jerawat 1-2 wajar ya, tapi maksudnya dia ini kan tingginya 180, terus mukanya bopeng, ngeri gitu kan, ngeri banget Vio gitu kan. Tapi ternyata dia punya cara sendiri untuk bisa menyelesaikan masalahnya, dan sekarang teman-teman bisa lihat kulitnya kan gitu kan. Jadi kan sekarang banyak teman-teman selebriti yang kalau diwawancara sama kamera-kamera jelong gitu kan. Karen Delano ya kemarin. Gue gak berani ngomong, ada orang di sini. Ya bahagia banget sih. Gitu. Oke. Jadi ya balik lagi ke cerita Dina ya, berarti ya memang jodoh sama produknya. Oke, jadi sebelum menjadi brand ambassador juga Andina sudah sempat coba, dan mungkin menjadi brand ambassador ini Andina bisa cerita juga ke orang ya tentang perjalanan kulit Andina. Oke, Andina sedikit boleh nggak spill terkait dengan video yang presented by Glam Shine itu sendiri? Kalau sekarang boleh, spillnya agak banyak. Bener nih. Boleh, kalau tadi nggak boleh, karena ini media boleh jadinya. Jadi untuk video klip ini kita tuh kayak ngusung tema itu kayak me time sebenarnya, dimana kayak ada seorang perempuan yang flashback lagi kisah cintanya kepada pasangannya, terus juga dia memikirkan bagaimana manisnya pada saat dia pertama kali ketemu. Terus juga di sini juga kayak berusaha serelate mungkin dengan kejadian-kejadian yang ada pada saat-saat ini gitu. Oke, dan di produksian itu sendiri 2 hari 2 malam katanya. Bener, kita produksinya 2 hari 2 malam terombang-ambing. Jadi memang kan udara di Indonesia kan agak-agak bipolar ya Say.
entar terang, entar butek, entar ada matahari, entar Betul. apa gitu. Jadi perjalanan kita waktu itu bikinnya di Pulau H. Jadi pada waktu itu dari cuaca bagus banget, tahu-tahu ombaknya tinggi banget, sedangkan kita lagi ngambil scene di tengah laut, Vio. Jadi, itu bener-bener gitu. Untung gua kan titisan Putri Duyung. Oh, baik. Penguasa laut ya. Tapi memang effort dari video klip Aku Ingin Jatuh Cinta ini juga sangat besar ya, Din. Bener banget, kita bikinnya itu bener-bener gila-gilaan. Ya. Terus juga pada saat kemarin juga bener kata Kak Ivan, kita di kapal bener-bener ngeri Kak. Kalau mau dilihat tuh pasti ngeri banget. Tapi ya itu balik-balik lagi kita pengen menampilkan yang terbaik juga. Kita Oke. pengen mempresent yang terbaik juga karya ini kepada masyarakat Indonesia yang pastinya. Tapi lagunya emang beneran enak loh. Kenapa Bunda? Jadi Kenapa saat Bunda? Kak Ivan Gunawan itu ngasih ke aku nih gitu kan, waktu itu dikirimin kan ya. Kok kayak kehidupan aku banget gitu. Ih cocok lagunya. Sekali Masuk ya, kita Bunda ya? dengar itu langsung benar-benar jatuh cinta. Yes. Ya. Bener. Langsung jatuh cinta lagi ya. Gitu. Jadi bukan untuk orang yang pacaran aja. Betul. Rumah tangga pun gitu. Tapi Dina pernah jatuh cinta? Pernah, alhamdulillah pernah. Sampai sekarang masih jatuh cinta? Mas, Dia kalau ditanya itu nggak bisa jawab. Tapi katanya katanya bersama dengan pemain yang dari luar itu gimana, Den? mohon maaf. Nggak apa-apa dong di spill. Kita berteman baik. Oh, itu berteman baik. Langsung berubah. Itu berteman baik ya. Jadi judul ini juga untuk dia atau enggak? Ini kebetulan bukan saya yang bikin. Tapi ada relate-relate dikit dengan kehidupan Dina ya. Ada. Dulu juga pernah ada relate sama lagu ini pada saat SMA kali ya, Cinta-Cintaan Monyet. Terus pertama kali pacaran udah ceritanya kayak overthinkingnya terlalu berlebih, kayak ngerasa ini suka gak sih sama gue gitu-gitu loh. Tapi setelah kamu sesempurna ini, Oh baik, sesempurna ini. setelah kamu sesempurna ini, rada susah nggak mencari pasangan lagi? Salah pilih kayaknya. susah enggak sih Kak sebenarnya, tapi untuk sekarang emang nggak ada yang deket sama siapapun gitu. Takutnya highlightnya Andina bersama dengan pemain luar. Siapa itu? Nggak, dia memang malu. Orang kemarin di Paris juga ketemu beberapa kali, ya udah. Oh baik. Emang kalau anak sekarang ini kan susah untuk bercerita apa adanya. Iya, oke, baik, nggak apa-apa. Karena memang setahun kemarin selama during kompetisi, kalau di yayasan aku itu aturan pertama adalah tidak boleh memiliki pasangan. Yes. Karena itu sangat mengganggu jalannya persiapan menuju internasional. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke, Tapi baik. kalau sekarang Andina mau jatuh cinta sama siapapun, aku mengikhlaskan. Karena di dalam kehidupan itu ternyata Andina, kita tuh butuh pasangan yang bisa memberikan warna dan bumbu-bumbu dalam kehidupan kita. Jadi mulai hari ini lampu hijau sudah saya berikan. Alhamdulillah. Iya, lampu. Berarti selama ini tuh ada tekanan. Ada batasan ya Bunda ya. Takut belum dikasih lampu hijau sama emaknya. Iya, jadi kan aku punya anak. Sekarang yang anak yang hidup sama aku tuh ada 10 orang ya. Ada 10 orang, salah satunya juga dari Tasha Wilgrade yang lagi kompetisi di Miss Grand International. Jadi memang aku sangat membatasi anak-anak aku itu ketemu siapa, pergi kemana, itu memang aku batasin. Kenapa? Karena mereka kan tinggal jauh dari orang tua mereka. Jadi aku nggak mau mereka sembarangan bertemu dengan orang-orang, mau orang baru, orang lama, aku nggak peduli. Tapi yang jelas terutama lawan jenisnya, sesama jenis juga aku mengkhawatirkan juga untuk mereka bertemu ya, zaman edan ini kan. Jadi memang during kompetisi tidak boleh terlalu mudah berkenalan dan berpergian dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Baik, terima kasih. Tapi hari ini aku boleh, aku sudah izinkan. Iya, Karena sesuai dengan tagline lagu kamu, Aku Ingin Jatuh Cinta. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita ketiga. Tapi Vio, aku mau cerita sedikit ya. Boleh, Kenapa boleh. sih kok launching singlenya ini aku buatnya di bioskop? Oh baik. Ya, jadi single Andina ini Aku Ingin Jatuh Cinta, sebenarnya ini penggarapannya berbeda dengan penggarapan lagu-lagu lainnya. Karena lagu ini aku berserta label, kita memutuskan untuk menggunakan teknologi terbaru, yaitu namanya Atmos. Ya, jadi teknologi Atmos. Nah, kenapa kita buatnya di bioskop? Karena di bioskop CGV ini
di dalam teaternya itu menggunakan teknologi Atmos. Jadi buat kalian yang memang suka banget sama musik dan mungkin sudah pernah mengenal teknologi Atmos itu, kalau kalian pakai headset itu suaranya lebih jernih lagi gitu. Jadi suaranya bisa ada di atas, di ujung, di belakang gitu. Jadi ke kuping tuh jadi lebih tajam. Jadi makanya Andina punya banyak penggemar, orang-orang yang cinta sama Andina. Jadi aku pengen mengajak semuanya juga untuk merasakan kenikmatan mendengarkan lagu. Anak saya itu akan menuju kemana dan akan dikembangkan seperti apa. Dan Andina Julie, alhamdulillah. Ivan Gunawan mengaku dirinya lelah lantaran kerap dicibir soal fisiknya. Belakangan memang heboh video TikTok Ivan Gunawan yang menampilkan fisiknya yang sensual. Tapi sayangnya, Ivan Gunawan sedih karena komentar netizen kerap membahas soal fisik. Melansir dari laman Instagram Ivan Gunawan pada Sabtu, tanggal 14 Oktober tahun 2023, dirinya mengunggah foto dirinya dengan Karen Delano. Keduanya tampak saling menatap satu sama lain dan saling tersenyum. Jujur kadang lelah membaca komen netizen. Hampir semua membahas fisik, tulis Ivan Gunawan pada keterangan foto tersebut. Meski begitu, pria yang kerap disapa Igun ini mencoba untuk terus legawa. Igun sadar bahwa komentar tersebut bagian dari resiko dirinya sebagai mega bintang. Tapi kalau disadarin lagi, memang mega bintang ya seperti itu, biar dicela sinarnya gak akan pudar, sambungnya. Sebelumnya, nama Igun sempat trending karena membuat video TikTok dengan latar lagu Bahaya milik Tiara Andini. Pria yang digosipkan dekat dengan Ayu Ting Ting ini memamerkan bibir tebalnya dan hidung yang makin mancung. Namun, netizen malah salah fokus dengan wajah Igun yang kini dinilai berbeda. Tak sedikit yang menuding wajahnya mirip dengan Karen Delano. Netizen pun mengejek wajah Igun yang dinilai melakukan operasi plastik secara berlebihan. Anak saya itu akan menuju kemana dan akan dikembangkan seperti apa. Dan Andina Julie, alhamdulillah saat ini juga akan melaunching single keduanya yang berjudul Aku Ingin Jatuh Cinta. Jadi ceritanya teman-teman media, Igun lagi belajar jadi seorang produser. Ya, jadi lewat Mega Bintang Production, saya berkolaborasi dengan Passion Vibe. Passion Vibe itu adalah label yang mana anak-anak kami yang memiliki bakat tarik suara akan kita salurkan bakatnya menjadi seorang penyanyi. Nah, salah satunya adalah proyek kita yang pertama adalah Andina. Oke, Mas Ivan, menjadi seorang brand ambassador. Oke, baik. Menjadi seorang brand ambassador dari Collection ini sendiri, bagaimana pada saat itu mengkurasi Andina untuk menjadi? Oh, kalau saya sih nggak mengkurasi, tapi memang Bunda yang menghubungi saya langsung gitu. Jadi Bunda yang menghubungi saya langsung. Bunda ini kan orangnya sangat spontan ya, dan brandnya Bunda juga filosofinya juga kuat banget gitu. Jadi aku sebenarnya banyak yang aku tawarkan juga ke Bunda. Bunda A mau nggak, B mau nggak, enggak. Cuma ngasih satu, bohong. Aduh takut deh gini. Tapi akhirnya Bunda pilih Andina gitu. Oke, dan juga tentunya di sore hari ini teman-teman yang hadir tadi sudah dijelaskan sama Kak Ivan terkait dengan Andina yang akan launching di video klip kedua Kak Igun. Sebelum kita lebih lanjut berbicara soal video klip, kita langsung saja mengundang Andina Julie untuk dapat hadir bersama dengan kita. Boleh kasih tepuk tangan dong untuk Andina Julie. Oh, cantik sekali Andina Julie sore hari ini. Silakan duduk kembali Kak Ivan, Andina dan juga Bunda. Terima kasih sudah bergabung bersama kita Andina. Oke, Andina Julie. Andina, tadi seperti yang sudah kita berbicara di depan, apa sih bedanya menjadi seorang beauty queen dan menjadi seorang professional singer? Beda ya, pasti sangat beda sekali karena biasanya orang-orang melihat aku itu di fashion show, terus juga kalau enggak di kompetisi-kompetisi, dan kemarin alhamdulillah hype-nya adalah di Miss Grand International, dan sekarang
apa ya, bisa dikenal orang as a singer dan juga bisa menghasilkan karya yang bisa dinikmati banyak orang, yang pastinya aku bangga banget dan senang sekali juga. Dan first of all, I want to say thank you so much juga untuk Glam Shine yang sudah support full single kedua aku, dan of course Semoga ada single-single berikutnya ya. Oh baik. amin. Malah yang support menawarkan single-single berikutnya loh Mbak Ivan. Enak kan kalau punya klien kayak Itu enak. Langsung yang support yang menawarkan. Benar. And of course, I want to say thank you so much for Kak Ivan Gunawan. Terima kasih sudah menjadikan sudah memberikan kesempatan yang sangat luar biasa juga untuk Dina, apalagi Bunda. Dari awal ketemu Bunda juga benar-benar orangnya baik banget. Thank you Bunda. Oke, Andina sudah seperti apa? Awalnya pasti shock sih Kak, kaget banget karena yang kita tahu brand Glam Shine ini adalah nggak kaleng-kaleng ya. Betul. Kayak one of famous skincare brand in Indonesia. Terus juga aku tahu Glam Shine juga dari beberapa bulan yang lalu karena emang aku itu tipe orang yang suka cari skincare. Oke. Kebetulan juga karena dulu tuh aku punya masalah ini hobi belanja online. Oh, hobi check out. Jadi Andina ini setiap hari kalau di apartemennya nggak ada paket online, itu bukan Andina ya. Jadi kalau di apartemen itu pasti ada paketnya. Jadi dia ini lucunya memang suka stalking skincare yang ada di Indonesia. Oh, oke. Karena aku dulu punya permasalahan kulit yang super duper ribet. Karena muka aku dulu sempat jerawatan parah, dan kebetulan aku sudah coba beberapa kali produk-produk skincare di Indonesia. Ada yang kerja, ada yang enggak. Terus juga kemarin itu aku juga sempat coba perawatan dokter juga di luar, di Thailand pernah coba produk Thailand dan masih belum nemu juga, dan pada akhirnya aku pernah coba Glam Shine juga, dan itu sebelum menjadi brand ambassador ya, dan gak peres sih Kak, karena emang menurut aku tuh kesehatan kulit tuh penting banget, dan untuk mencari skincare yang cocok itu susah. Jadi pada saat waktu itu aku coba dengan eksfoliasinya juga, exfoliatingnya untuk pembersih muka aku. Terus dan alhamdulillah muka aku much better. Aduh, aku aja sebagai direkturnya Andina, aku aja sampai nggak berani ngeluarin dia ketemu orang. Percaya nggak? Aku sampai nggak berani, dan aku sampai bener loh Bunda, aku sampai mikir ini apakah diguna-guna, apakah apa gitu. Jadi kayak aku nggak pernah melihat orang yang punya muka sejerawat itu gitu. Maksudnya kalau jerawat 1-2 wajar ya, tapi maksudnya dia ini kan tingginya 180, terus mukanya bopeng, ngeri gitu kan, ngeri banget Vio gitu kan. Tapi ternyata dia punya cara sendiri untuk bisa menyelesaikan masalahnya, dan sekarang teman-teman bisa lihat kulitnya kan gitu kan. Jadi kan sekarang banyak teman-teman selebriti yang kalau diwawancara sama kamera-kamera jelong gitu kan. Karen Delano ya kemarin. Nggak berani ngomong, ada orang di sini. Gitu. Oke. Ya balik lagi ke cerita Dina ya, berarti ya memang jodoh sama produknya. Oke, jadi sebelum menjadi brand ambassador juga Andina sudah sempat coba, dan mungkin menjadi brand ambassador ini Andina bisa cerita juga ke orang ya tentang perjalanan kulit Andina. Oke, Andina sedikit boleh nggak spill terkait dengan video yang presented by Glam Shine itu sendiri? Kalau sekarang boleh spillnya agak banyak. Bener nih. Boleh. Kalau tadi nggak boleh, karena ini media boleh jadinya. Jadi untuk video klip ini kita tuh kayak ngusung tema itu kayak me time sebenarnya, dimana kayak ada seorang perempuan yang flashback lagi kisah cintanya kepada pasangannya, terus juga dia memikirkan bagaimana manusia pada saat dia pertama kali ketemu, terus juga di sini juga kayak berusaha serelate mungkin dengan kejadian-kejadian yang ada pada saat-saat ini gitu. Oke, dan di produksi yang itu sendiri 2 hari 2 malam katanya. Bener, kita produksinya 2 hari 2 malam terombang-ambing. Jadi memang kan udara di Indonesia kan agak-agak bipolar ya Say.
entar terang, entar butek, entar ada matahari, entar Betul. apa gitu. Jadi perjalanan kita waktu itu bikinnya di Pulau H. Jadi pada waktu itu dari cuaca bagus banget, tahu-tahu ombaknya tinggi banget, sedangkan kita lagi ngambil scene di tengah laut, Vio. Jadi, itu bener-bener gitu. Untung gua kan titisan Putri Duyung. Oh, Bisa baik. menyasar Penguasa laut ya. tapi memang effort dari video klip Aku Ingin Jatuh Cinta ini juga sangat besar ya, Din. Bener banget, kita bikinnya tuh bener-bener gila-gilaan. Ya. Terus juga pada saat kemarin juga bener kata Kak Ivan, kita di kapal bener-bener ngeri Kak. Kalau mau dilihat tuh pasti ngeri banget. Tapi ya itu balik-balik lagi kita pengen menampilkan yang terbaik juga. Kita Oke. pengen mempresent yang terbaik juga karya ini kepada masyarakat Indonesia yang pastinya. Tapi lagunya emang beneran enak loh. Kenapa Bunda? Jadi Kenapa saat Bunda? Kak Ivan Gunawan itu ngasih ke aku nih gitu kan, waktu itu dikirimin kan ya, kok kayak kehidupan aku banget gitu. Ih cocok lagunya. Sekali Masuk ya, kita Bunda ya? dengar itu langsung benar-benar jatuh cinta. Yes. Ya. Bener. Langsung jatuh cinta Ha-ha. lagi ya. Gitu. Jadi bukan untuk orang yang pacaran aja. Betul. Rumah tangga pun gitu. Tapi Dina pernah jatuh cinta? Pernah, alhamdulillah pernah. Sampai sekarang masih jatuh cinta? Mas, Dia kalau ditanya itu nggak bisa jawab. Tapi katanya bersama dengan pemain yang dari luar itu gimana, Din? mohon maaf. Nggak apa-apa dong di spill. Kita berteman baik. Oh, itu berteman baik. Langsung. Berubah. Itu berteman baik ya. Jadi judul ini juga untuk dia atau enggak? Ini kebetulan bukan saya yang bikin. Tapi ada relate-relate dikit dengan kehidupan Dina ya. Ada. Dulu juga pernah ada relate sama lagu ini pada saat SMA kali ya, Cinta-Cintaan Monyet. Terus pertama kali pacaran Bunda ceritanya kayak overthinkingnya terlalu berlebih, kayak ngerasa ini suka gak sih sama gue gitu-gitu loh. Tapi setelah kamu sesempurna ini, Oh baik, sesempurna ini. setelah kamu sesempurna ini, rada susah nggak mencari pasangan Anda? Salah pilih kayaknya. susah enggak sih Kak sebenarnya, tapi untuk sekarang emang nggak ada yang deket sama siapapun gitu. Takutnya highlightnya Andina bersama dengan pemain luar. Siapa itu? Nggak, dia memang malu. Orang kemarin di Paris juga ketemu beberapa kali, ya udah. Oh baik. Emang kalau anak sekarang ini kan susah untuk bercerita apa adanya. Iya, oke, baik, nggak apa-apa. Karena memang setahun kemarin selama during kompetisi, kalau di yayasan aku itu aturan pertama adalah tidak boleh memiliki pasangan. Yes. Karena itu sangat mengganggu jalannya persiapan menuju internasional. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke, Tapi baik. kalau sekarang Andina mau jatuh cinta sama siapapun, aku mengikhlaskan. Karena di dalam kehidupan itu ternyata Andina, kita tuh butuh pasangan yang bisa memberikan warna dan bumbu-bumbu dalam kehidupan kita. Jadi mulai hari ini lampu hijau sudah saya berikan. Alhamdulillah. Ya, lampu. Berarti selama ini tuh ada tekanan. Ada batasan ya Bunda ya. Takut belum dikasih lampu hijau sama emaknya. Iya, jadi kan aku punya anak. Sekarang yang anak yang hidup sama aku tuh ada 10 orang ya. Ada 10 orang, salah satunya juga dari Tasha Wilgrade yang lagi kompetisi di Miss Grand International. Jadi memang aku sangat membatasi anak-anak aku itu ketemu siapa, pergi kemana, itu memang aku batasin. Kenapa? Karena mereka kan tinggal jauh dari orang tua mereka. Jadi aku nggak mau mereka sembarangan bertemu dengan orang-orang, mau orang baru, orang lama, aku nggak peduli. Tapi yang jelas terutama lawan jenisnya, sesama jenis juga aku mengkhawatirkan juga untuk mereka bertemu ya, zaman edan ini kan. Jadi memang during kompetisi tidak boleh terlalu mudah berkenalan dan berpergian dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Baik, terima kasih. Tapi hari ini aku boleh, aku sudah izinkan. Iya, Karena sesuai dengan tagline lagu kamu, Aku Ingin Jatuh Cinta. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita ketiga. Tapi Vio, aku mau cerita sedikit ya. Boleh, Kenapa boleh. sih kok launching singlenya ini aku buatnya di bioskop? Oh baik. Ya, jadi single Andina ini Aku Ingin Jatuh Cinta, sebenarnya ini penggarapannya berbeda dengan penggarapan lagu-lagu lainnya. Karena lagu ini aku berserta label, kita memutuskan untuk menggunakan teknologi terbaru, yaitu namanya Atmos. Ya, jadi teknologi Atmos. Nah, kenapa kita buatnya di bioskop? Karena di bioskop CGV ini
di dalam teaternya itu menggunakan teknologi Atmos. Jadi buat kalian yang memang suka banget sama musik dan mungkin sudah pernah mengenal teknologi Atmos itu, kalau kalian pakai headset itu suaranya lebih jernih lagi gitu. Jadi suaranya bisa ada di atas, di ujung, di belakang gitu. Jadi ke kuping tuh jadi lebih tajam. Jadi makanya Andina punya banyak penggemar, orang-orang yang cinta sama Andina. Jadi aku pengen mengajak semuanya juga untuk merasakan kenikmatan mendengarkan anak saya itu akan menuju kemana dan akan dikembangkan seperti apa. Dan Andina Julie, alhamdulillah. Ivan Gunawan mengaku dirinya lelah lantaran kerap dicibir soal fisiknya. Belakangan memang heboh video TikTok Ivan Gunawan yang menampilkan fisiknya yang sensual. Tapi sayangnya, Ivan Gunawan sedih karena komentar netizen kerap membahas soal fisik. Melansir dari laman Instagram Ivan Gunawan pada Sabtu, tanggal 14 Oktober tahun 2023, dirinya mengunggah foto dirinya dengan Karen Delano. Keduanya tampak saling menatap satu sama lain dan saling tersenyum. Jujur kadang lelah membaca komen netizen, hampir semua membahas fisik, tulis Ivan Gunawan pada keterangan foto tersebut. Meski begitu, pria yang kerap disapa Igun ini mencoba untuk terus legawa. Igun sadar bahwa komentar tersebut bagian dari resiko dirinya sebagai mega bintang. Tapi kalau disadarin lagi, memang mega bintang ya seperti itu, biar dicela sinarnya gak akan pudar, sambungnya. Sebelumnya, nama Igun sempat trending karena membuat video TikTok dengan latar lagu Bahaya milik Tiara Andini. Pria yang digosipkan dekat dengan Ayu Ting Ting ini memamerkan bibir tebalnya dan hidung yang makin mancung. Namun, netizen malah salah fokus dengan wajah Igun yang kini dinilai berbeda. Tak sedikit yang menuding wajahnya mirip dengan Karen Delano. Netizen pun mengejek wajah Igun yang dinilai melakukan operasi plastik secara berlebihan. Anak saya itu akan menuju kemana dan akan dikembangkan seperti apa. Dan Andina Julie, alhamdulillah saat ini juga akan melaunching single keduanya yang berjudul Aku Ingin Jatuh Cinta. Jadi ceritanya teman-teman media, Igun lagi belajar jadi seorang produser. Ya, jadi lewat Mega Bintang Production saya berkolaborasi dengan Passion Vibe. Passion Vibe itu adalah label yang mana anak-anak kami yang memiliki bakat tarik suara akan kita salurkan bakatnya menjadi seorang penyanyi. Nah, salah satunya adalah proyek kita yang pertama adalah Andina. Oke, Mas Ivan, menjadi seorang brand ambassador dari Collection ini sendiri, bagaimana pada saat itu mengkurasi Andina untuk menjadi? Oh, kalau saya sih nggak mengkurasi, tapi memang Bunda yang menghubungi saya langsung gitu. Jadi Bunda yang menghubungi saya langsung. Bunda ini kan orangnya sangat spontan ya, dan brandnya Bunda juga filosofinya juga kuat banget gitu. Jadi aku sebenarnya banyak yang aku tawarkan juga ke Bunda. Bunda A mau nggak, B mau nggak, enggak. Cuma ngasih satu bohong. Aduh takut deh gini. Tapi akhirnya Bunda milih Andina gitu. Oke, dan juga tentunya di sore hari ini teman-teman yang hadir tadi sudah dijelaskan sama Kak Ivan terkait dengan Andina yang akan launching di video klip kedua Kak Igun. Sebelum kita lebih lanjut berbicara soal video klip, kita langsung saja mengundang Andina Julie untuk dapat hadir bersama dengan kita. Boleh kasih tepuk tangan dong untuk Andina Julie. Oh, cantik sekali Andina Julie sore hari ini. Silakan duduk kembali Kak Ivan, Andina dan juga Bunda. Terima kasih sudah bergabung bersama kita Andina. Oke, Andina Julie. Andina, tadi seperti yang sudah kita berbicara di depan, apa sih bedanya menjadi seorang beauty queen dan menjadi seorang professional singer? Beda ya, pasti sangat beda sekali karena biasanya orang-orang ngelihat aku itu di fashion show, terus juga kalau enggak di kompetisi-kompetisi, dan kemarin alhamdulillah hype-nya adalah di Miss Grand International, dan sekarang
apa ya, bisa dikenal orang as a singer dan juga bisa menghasilkan karya yang bisa dinikmati banyak orang, yang pastinya aku bangga banget dan senang sekali juga. Dan first of all, I want to say thank you so much juga untuk Glam Shine yang sudah support full single kedua aku, dan of course Semoga ada single-single berikutnya ya. Oh baik. amin. Malah yang support menawarkan single-single berikutnya loh, Ivan. Enak kan kalau punya klien kayak Itu enak. Langsung yang support yang menawarkan. Benar. And of course, I want to say thank you so much for Kak Ivan Gunawan. Terima kasih sudah menjadikan sudah memberikan kesempatan yang sangat luar biasa juga untuk Dina, apalagi Bunda. Dari awal ketemu Bunda juga benar-benar orang yang baik banget. Thank you Bunda. Oke, Andina sudah seperti apa? Awalnya pasti shock sih Kak, kaget banget karena yang kita tahu brand Glam Shine ini adalah nggak kaleng-kaleng ya. Betul. Kayak one of famous skincare brand in Indonesia. Terus juga aku tahu Glam Shine juga dari beberapa bulan yang lalu karena emang aku itu tipe orang yang suka cari skincare. Oke. Kebetulan juga karena dulu tuh aku punya masalah ini hobi belanja online. Oh, hobi check out. Jadi Andina ini setiap hari kalau di apartemennya nggak ada paket online, itu bukan Andina ya. Jadi kalau di apartemen itu pasti ada paketnya. Jadi dia ini lucunya memang suka stalking skincare yang ada di Indonesia. Oh, oke. Karena aku dulu punya permasalahan kulit yang super duper ribet. Karena muka aku dulu sempat jerawatan parah, dan kebetulan aku sudah coba beberapa kali produk-produk skincare di Indonesia. Ada yang kerja, ada yang enggak. Terus juga kemarin itu aku juga sempat coba perawatan dokter juga di luar, di Thailand pernah coba produk Thailand, dan masih belum nemu juga. Dan pada akhirnya aku pernah coba Glam Shine juga, dan itu sebelum menjadi brand ambassador ya? Dan gak peres sih Kak, karena emang menurut aku tuh kesehatan kulit tuh penting banget, dan untuk mencari skincare yang cocok itu susah. Jadi pada saat waktu itu aku coba dengan eksfoliasinya juga, exfoliatingnya untuk pembersih muka aku. Terus dan alhamdulillah muka aku much better. Aduh, aku aja sebagai direkturnya Andina, aku aja sampai nggak berani ngeluarin dia ketemu orang. Percaya nggak? Aku sampai nggak berani, dan aku sampai bener loh Bunda, aku sampai mikir ini apakah diguna-guna, apakah apa gitu. Jadi kayak aku nggak pernah melihat orang yang punya muka sejerawat itu gitu. Maksudnya kalau jerawat 1-2 wajar ya, tapi maksudnya dia ini kan tingginya 180, terus mukanya bopeng, ngeri gitu kan, ngeri banget Vio. Betul. Gitu kan. Tapi ternyata dia punya cara sendiri untuk bisa menyelesaikan masalahnya, dan sekarang teman-teman bisa lihat kulitnya kan gitu kan. Jadi kan sekarang banyak teman-teman selebriti yang kalau diwawancara sama kamera-kamera jelong gitu kan. Karen Delano ya kemarin. Gue gak berani ngomong, ada orang di sini. Gitu. Oke. Ya balik lagi ke cerita Dina ya, berarti ya memang jodoh sama produknya. Oke, jadi sebelum menjadi brand ambassador juga Andina sudah sempat coba, dan mungkin menjadi brand ambassador ini Andina bisa cerita juga ke orang ya tentang perjalanan kulit Andina. Oke, Andina sedikit boleh nggak spill terkait dengan video yang presented by Glam Shine itu sendiri? Kalau sekarang boleh, spillnya agak banyak. Bener nih. Boleh, kalau tadi nggak boleh, karena ini media boleh jadinya. Jadi untuk video klip ini kita tuh kayak ngusung tema itu kayak me time sebenarnya, dimana kayak ada seorang perempuan yang flashback lagi kisah cintanya kepada pasangannya. Terus juga dia memikirkan bagaimana manusia pada saat dia pertama kali ketemu. Terus juga di sini juga kayak berusaha serelate mungkin dengan kejadian-kejadian yang ada pada saat-saat ini gitu. Oke, dan di produksi yang itu sendiri 2 hari 2 malam katanya. Bener, kita produksinya 2 hari 2 malam terombang-ambing. Jadi memang kan udara di Indonesia kan agak-agak bipolar ya Say.
Entar terang, entar butek, entar ada matahari, entar Betul. apa gitu. Jadi perjalanan kita waktu itu bikinnya di Pulau H. Jadi pada waktu itu dari cuaca bagus banget, tahu-tahu ombaknya tinggi banget, sedangkan kita lagi ngambil scene di tengah laut, Vio. Jadi, itu bener-bener gitu. Untung gue kan titisan Putri Duyung. Oh, Bisa baik. menyapa- Penguasa laut ya. Tapi memang effort dari video klip Aku Ingin Jatuh Cinta ini juga sangat besar ya, Din. Bener banget, kita bikinnya tuh bener-bener gila-gilaan. Ya. Terus juga pada saat kemarin juga bener kata Kak Ivan, kita di kapal bener-bener ngeri Kak. Kalau mau dilihat tuh pasti ngeri banget. Tapi ya itu balik-balik lagi kita pengen menampilkan yang terbaik juga. Kita Oke. pengen mempresent yang terbaik juga karya ini kepada masyarakat Indonesia yang pastinya. Tapi lagunya emang beneran enak loh. Kenapa Bunda? Jadi Kenapa saat Bunda? Kak Ivan Gunawan itu ngasih ke aku nih gitu kan, waktu itu dikirimin kan ya. Kok kayak kehidupan aku banget gitu. Ih cocok lagunya. Sekali Masuk ya, kita Bunda ya? dengar itu langsung bener-bener jatuh cinta. Yes. Ya. Bener. Langsung jatuh cinta lagi ya. Gitu, jadi bukan untuk orang yang pacaran aja. Betul. Rumah tangga pun gitu. Tapi Dina pernah jatuh cinta? Pernah, alhamdulillah pernah. Sampai sekarang masih jatuh cinta? Masih. Dia kalau ditanya itu nggak bisa jawab. Tapi katanya katanya bersama dengan pemain yang dari luar itu gimana, Din? Mohon maaf. Nggak apa-apa dong di spill. Kita berteman baik. Oh, itu berteman baik. Langsung berubah. Itu berteman baik ya. Jadi judul ini juga untuk dia atau enggak? Ini kebetulan bukan saya yang bikin. Tapi ada relate-relate dikit dengan kehidupan Dina ya. Ada. Dulu juga pernah ada relate sama lagu ini pada saat SMA kali ya, Cinta-Cintaan Monyet. Terus pertama kali pacaran udah ceritanya kayak overthinkingnya terlalu berlebih, kayak ngerasa ini suka gak sih sama gue gitu-gitu loh. Tapi setelah kamu sesempurna ini, Oh baik, sesempurna ini. setelah kamu sesempurna ini, rada susah nggak mencari pasangan ini? Suka pilih kayaknya. susah enggak sih Kak sebenarnya, tapi untuk sekarang emang nggak ada yang deket sama siapapun gitu. Takutnya highlightnya Andina bersama dengan pemain luar. Siapa itu? Nggak, dia memang malu. Orang kemarin di Paris juga ketemu beberapa kali, ya udah. Oh baik. Emang kalau anak sekarang ini kan susah untuk bercerita apa adanya. Iya, oke, baik, nggak apa-apa. Karena memang setahun kemarin selama during kompetisi, kalau di yayasan aku itu aturan pertama adalah tidak boleh memiliki pasangan. Yes. Karena itu sangat mengganggu jalannya persiapan menuju internasional. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke, Tapi baik. kalau sekarang Andina mau jatuh cinta sama siapapun, aku mengikhlaskan. Karena di dalam kehidupan itu ternyata Andina, kita tuh butuh pasangan yang bisa memberikan warna dan bumbu-bumbu dalam kehidupan kita. Jadi mulai hari ini lampu hijau sudah saya berikan. Ya, lampu. Berarti selama ini tuh ada tekanan. Ada batasan ya Bunda ya. Takut belum dikasih lampu hijau sama emaknya. Iya, jadi kan aku punya anak. Sekarang yang anak yang hidup sama aku tuh ada 10 orang ya. Ada 10 orang, salah satunya juga dari Tasya Wilgrade yang lagi kompetisi di Miss Grand International. Jadi memang aku sangat membatasi anak-anak aku itu ketemu siapa, pergi kemana, itu memang aku batasin. Kenapa? Karena mereka kan tinggal jauh dari orang tua mereka. Jadi aku nggak mau mereka sembarangan bertemu dengan orang-orang, mau orang baru, orang lama, aku nggak peduli. Tapi yang jelas terutama lawan jenisnya, sesama jenis juga aku mengkhawatirkan juga untuk mereka bertemu ya, jangan seedan ini kan. Jadi memang during kompetisi tidak boleh terlalu mudah berkenalan dan berpergian dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Baik, terima kasih. Tapi hari ini aku boleh, aku sudah izinkan. Iya, Karena sesuai dengan tagline lagu kamu, Aku Ingin Jatuh Cinta. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita ketiga. Tapi Vio, aku mau cerita sedikit ya. Boleh, Kenapa boleh. sih kok launching singlenya ini aku buatnya di bioskop? Oh baik. Ya, jadi single Andina ini Aku Ingin Jatuh Cinta, sebenarnya ini penggarapannya berbeda dengan penggarapan lagu-lagu lainnya. Karena lagu ini aku berserta label, kita memutuskan untuk menggunakan teknologi terbaru, yaitu namanya Atmos. Ya, jadi teknologi Atmos. Nah, kenapa kita buatnya di bioskop? Karena di bioskop CGV ini
di dalam teaternya itu menggunakan teknologi Atmos. Jadi buat kalian yang memang suka banget sama musik dan mungkin sudah pernah mengenal teknologi Atmos itu, kalau kalian pakai headset itu suaranya lebih jernih lagi gitu. Jadi suaranya bisa ada di atas, di ujung, di belakang gitu. Jadi ke kuping tuh jadi lebih tajam. Jadi makanya Andina punya banyak penggemar, orang-orang yang cinta sama Andina. Jadi aku pengen mengajak semuanya juga untuk merasakan kenikmatan mendengarkan anak saya itu akan menuju kemana dan akan dikembangkan seperti apa. Dan Andina Julie, alhamdulillah. Ivan Gunawan mengaku dirinya lelah lantaran kerap dicibir soal fisiknya. Belakangan memang heboh video TikTok Ivan Gunawan yang menampilkan fisiknya yang sensual. Tapi sayangnya, Ivan Gunawan sedih karena komentar netizen kerap membahas soal fisik. Melansir dari laman Instagram Ivan Gunawan pada Sabtu, tanggal 14 Oktober tahun 2023, dirinya mengunggah foto dirinya dengan Karen Delano. Keduanya tampak saling menatap satu sama lain dan saling tersenyum. Jujur kadang lelah membaca komen netizen. Hampir semua membahas fisik, tulis Ivan Gunawan pada keterangan foto tersebut. Meski begitu, pria yang kerap disapa Igun ini mencoba untuk terus legawa. Igun sadar bahwa komentar tersebut bagian dari resiko dirinya sebagai mega bintang. Tapi kalau disadarin lagi, memang mega bintang ya seperti itu, biar dicela sinarnya gak akan pudar, sambungnya. Sebelumnya, nama Igun sempat trending karena membuat video TikTok dengan latar lagu Bahaya milik Tiara Andini. Pria yang digosipkan dekat dengan Ayu Ting Ting ini memamerkan bibir tebalnya dan hidung yang makin mancung. Namun, netizen malah salah fokus dengan wajah Igun yang kini dinilai berbeda. Tak sedikit yang menuding wajahnya mirip dengan Karen Delano. Netizen pun mengejek wajah Igun yang dinilai melakukan operasi plastik secara berlebihan. Anak saya itu akan menuju kemana dan akan dikembangkan seperti apa. Dan Andina Julie, alhamdulillah saat ini juga akan melaunching single keduanya yang berjudul Aku Ingin Jatuh Cinta. Jadi ceritanya teman-teman media, Igun lagi belajar jadi seorang produser. Ya, jadi lewat Mega Bintang Production, saya berkolaborasi dengan Passion Vibe. Passion Vibe itu adalah label yang mana anak-anak kami yang memiliki bakat tarik suara akan kita salurkan bakatnya menjadi seorang penyanyi. Nah, salah satunya adalah proyek kita yang pertama adalah Andina. Oke, Mas Ivan, menjadi seorang brand ambassador. Oke, baik. Menjadi seorang brand ambassador dari Collection ini sendiri, bagaimana pada saat itu mengkurasi Andina untuk menjadi? Kalau saya sih nggak mengkurasi, tapi memang Bunda yang menghubungi saya langsung gitu. Jadi Bunda yang menghubungi saya langsung. Bunda ini kan orangnya sangat spontan ya, dan brandnya Bunda juga filosofinya juga kuat banget gitu. Jadi aku sebenarnya banyak yang aku tawarkan juga ke Bunda. Bunda A mau nggak, B mau nggak, enggak. Cuma ngasih satu, bohong. Aduh takut deh gini. Tapi akhirnya Bunda pilih Andina gitu. Oke. Dan juga tentunya di sore hari ini teman-teman yang hadir tadi sudah dijelaskan sama Kak Ivan terkait dengan Andina yang akan launching di video klip kedua Kak Igun. Sebelum kita lebih lanjut berbicara soal video klip, kita langsung saja mengundang Andina Julie untuk dapat hadir bersama dengan kita. Boleh kasih tepuk tangan dong untuk Andina Julie. Oh, cantik sekali Andina Julie sore hari ini. Silakan duduk kembali Kak Ivan, Andina dan juga Bunda. Terima kasih sudah bergabung bersama kita Andina. Oke, Andina Julie. Andina, tadi seperti yang sudah kita berbicara di depan, apa sih bedanya menjadi seorang beauty queen dan menjadi seorang professional singer? Beda ya, pasti sangat beda sekali karena biasanya orang-orang ngelihat aku itu di fashion show, terus juga kalau enggak di kompetisi-kompetisi, dan kemarin alhamdulillah hype-nya adalah di Miss Grand International, dan sekarang
apa ya, bisa dikenal orang as a singer dan juga bisa menghasilkan karya yang bisa dinikmati banyak orang, yang pastinya aku bangga banget dan senang sekali juga. Dan first of all I want to say thank you so much juga untuk Glam Shine yang sudah support full single kedua aku, dan of course Semoga ada single-single berikutnya ya. Oh baik. amin. Malah yang support menawarkan single-single berikutnya loh Mbak Ivan. Enak kan kalau punya klien kayak Itu enak. Langsung yang support yang menawarkan. Benar. And of course I want to say thank you so much for Kak Ivan Gunawan. Terima kasih sudah menjadikan sudah memberikan kesempatan yang sangat luar biasa juga untuk Dina, apalagi Bunda. Dari awal ketemu Bunda juga benar-benar orang yang baik banget. Thank you Bunda. Oke, Andina sudah seperti apa? Awalnya pasti shock sih Kak, kaget banget karena yang kita tahu brand Glam Shine ini adalah nggak kaleng-kaleng ya. Betul. Kayak one of famous skincare brand in Indonesia. Terus juga aku tahu Glam Shine juga dari beberapa bulan yang lalu karena emang aku itu tipe orang yang suka cari skincare. Oke. Kebetulan juga karena dulu tuh aku punya masalah ini hobi belanja online. Oh, hobi check out. Jadi Andina ini setiap hari kalau di apartemennya nggak ada paket online, itu bukan Andina ya. Jadi kalau di apartemen itu pasti ada paketnya. Jadi dia ini lucunya memang suka stalking skincare yang ada di Indonesia. Oh, oke. Karena aku dulu punya permasalahan kulit yang super duper ribet. Karena muka aku dulu sempat jerawatan parah, dan kebetulan aku sudah coba beberapa kali produk-produk skincare di Indonesia. Ada yang kerja, ada yang enggak. Terus juga kemarin itu aku juga sempat coba perawatan dokter juga di luar, di Thailand pernah coba produk Thailand, dan masih belum nemu juga. Dan pada akhirnya aku pernah coba Glam Shine juga, dan itu sebelum menjadi brand ambassador ya, belum. Dan gak peres sih Kak, karena emang menurut aku tuh kesehatan kulit tuh penting banget, dan untuk mencari skincare yang cocok itu susah. Jadi pada saat waktu itu aku coba dengan eksfoliasinya juga, exfoliatingnya untuk pembersih muka aku. Terus dan alhamdulillah muka aku much better. Aduh, aku aja sebagai direkturnya Andina, aku aja sampai nggak berani ngeluarin dia ketemu orang. Percaya nggak? Aku sampai nggak berani, dan aku sampai bener loh Bunda, aku sampai mikir ini apakah diguna-guna, apakah apa gitu. Jadi kayak aku nggak pernah melihat orang yang punya muka sejerawat itu gitu. Maksudnya kalau jerawat 1-2 wajar ya, tapi maksudnya dia ini kan tingginya 180, terus mukanya bopeng, ngeri, itu kan ngeri banget Vio, gitu kan. Tapi ternyata dia punya cara sendiri untuk bisa menyelesaikan masalahnya, dan sekarang teman-teman bisa lihat kulitnya kan, gitu kan. Jadi kan sekarang banyak teman-teman selebriti yang kalau diwawancara sama kamera-kamera jelong gitu kan. Karen Delano ya kemarin. Nggak berani ngomong, ada orang di sini. Gitu. Oke. Ya balik lagi ke cerita Dina ya, berarti ya memang jodoh sama produknya. Oke, jadi sebelum menjadi brand ambassador juga Andina sudah sempat coba, dan mungkin menjadi brand ambassador ini Andina bisa cerita juga ke orang ya tentang perjalanan kulit Andina. Oke, Andina sedikit boleh nggak spill terkait dengan video yang presented by Glam Shine itu sendiri? Kalau sekarang boleh, spillnya agak banyak. Bener nih. Boleh, kalau tadi nggak boleh, karena ini media boleh jadinya. Jadi untuk video klip ini kita tuh kayak ngusung tema itu kayak me time sebenarnya, dimana kayak ada seorang perempuan yang flashback lagi kisah cintanya kepada pasangannya, terus juga dia memikirkan bagaimana manusia pada saat dia pertama kali ketemu, terus juga di sini juga kayak berusaha serelate mungkin dengan kejadian-kejadian yang ada pada saat-saat ini gitu. Oke, dan di produksian itu sendiri 2 hari 2 malam katanya. Bener, kita produksinya 2 hari 2 malam terombang-ambing. Jadi memang kan udara di Indonesia kan agak-agak bipolar ya Say.
entar terang, entar butek, entar ada matahari, entar Betul. apa gitu. Jadi perjalanan kita waktu itu bikinnya di Pulau H. Jadi pada waktu itu dari cuaca bagus banget, tahu-tahu ombaknya tinggi banget, sedangkan kita lagi ngambil scene di tengah laut, Vio. Jadi, oh itu bener-bener gitu. Untuk gua kan titisan Putri Duyung. Oh, ya. baik. Penguasa laut ya. Tapi memang effort dari video klip Aku Ingin Jatuh Cinta ini juga sangat besar ya, Din. Bener banget, kita bikinnya itu bener-bener gila-gilaan. Ya. Terus juga pada saat kemarin juga bener kata Kak Ivan, kita di kapal bener-bener ngeri Kak. Kalau mau dilihat tuh pasti ngeri banget. Tapi ya itu balik-balik lagi kita pengen menampilkan yang terbaik juga. Kita Oke. pengen mempresent yang terbaik juga karya ini kepada masyarakat Indonesia yang pastinya. Tapi lagunya emang beneran enak loh. Kenapa Bunda? Jadi Kenapa saat Bunda? Kak Ivan Gunawan itu ngasih ke aku nih gitu kan, waktu itu dikirimin kan ya. Kok kayak kehidupan aku banget gitu. Ih cocok lagunya. Sekali Masuk ya, kita Bunda ya? dengar itu langsung benar-benar jatuh cinta. Yes. Ya. Bener. Langsung jatuh cinta Ha-ha. lagi ya. Gitu. Jadi bukan untuk orang yang pacaran aja. Betul. Rumah tangga pun gitu. Tapi Dina pernah jatuh cinta? Pernah, alhamdulillah pernah. Sampai sekarang masih jatuh cinta? Masih. Dia kalau ditanya itu nggak bisa jawab. Tapi katanya bersama dengan pemain yang dari luar itu gimana, Den? Mohon maaf. Nggak apa-apa dong di spill. Kita berteman baik. Oh, itu berteman baik. Langsung. Berubah. Itu berteman baik ya. Jadi judul ini juga untuk dia atau enggak? Ini kebetulan bukan saya yang bikin. Tapi ada relate-relate dikit dengan kehidupan Dina ya. Ada. Dulu juga pernah ada relate sama lagu ini pada saat SMA kali ya, Cinta-Cintaan Monyet. Terus pertama kali pacaran Bunda ceritanya kayak overthinkingnya terlalu berlebih, kayak ngerasa ini suka gak sih sama gue gitu-gitu loh. Tapi setelah kamu sesempurna ini, Oh baik, sesempurna ini. setelah kamu sesempurna ini, rada susah nggak mencari pasangan ini? Salah pilih kayaknya. susah enggak sih Kak sebenarnya, tapi untuk sekarang emang nggak ada yang deket sama siapapun gitu. Takutnya highlightnya Andina bersama dengan pemain luar. Siapa itu? Nggak, dia memang malu. Orang kemarin di Paris juga ketemu beberapa kali, ya udah. Oh baik. Emang kalau anak sekarang ini kan susah untuk bercerita apa adanya. Iya, oke, baik, nggak apa-apa. Karena memang setahun kemarin selama during kompetisi, kalau di yayasan aku itu aturan pertama adalah tidak boleh memiliki pasangan. Yes. Karena itu sangat mengganggu jalannya persiapan menuju internasional. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke, Tapi baik. kalau sekarang Andina mau jatuh cinta sama siapapun, aku mengikhlaskan. Karena di dalam kehidupan itu ternyata Andina, kita tuh butuh pasangan yang bisa memberikan warna dan bumbu-bumbu dalam kehidupan kita. Jadi mulai hari ini lampu hijau sudah saya berikan. Ya, lampu. Berarti selama ini tuh ada tekanan. Ada batasan ya Bunda ya. Takut belum dikasih lampu hijau sama emaknya. Iya, jadi kan aku punya anak sekarang, yang anak yang hidup sama aku tuh ada 10 orang ya. Ada 10 orang, salah satunya juga dari Tasha Wilgrade yang lagi kompetisi di Miss Grand International. Jadi memang aku sangat membatasi anak-anak aku itu ketemu siapa, pergi kemana, itu memang aku batasin. Kenapa? Karena mereka kan tinggal jauh dari orang tua mereka. Jadi aku nggak mau mereka sembarangan bertemu dengan orang-orang, mau orang baru, orang lama, aku nggak peduli. Tapi yang jelas terutama lawan jenisnya, sesama jenis juga aku mengkhawatirkan juga untuk mereka bertemu ya, jangan seedan ini kan. Jadi memang during kompetisi tidak boleh terlalu mudah berkenalan dan berpergian dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Baik, terima kasih. Tapi hari ini aku boleh, aku sudah izinkan. Iya, Karena sesuai dengan tagline lagu kamu, Aku Ingin Jatuh Cinta. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita ketiga. Tapi Vio, aku mau cerita sedikit ya. Boleh, Kenapa boleh. sih kok launching singlenya ini aku buatnya di bioskop? Oh baik. Ya, jadi single Andina ini, Aku Ingin Jatuh Cinta, sebenarnya ini penggarapannya berbeda dengan penggarapan lagu-lagu lainnya. Karena lagu ini aku berserta label, kita memutuskan untuk menggunakan teknologi terbaru, yaitu namanya Atmos. Ya, jadi teknologi Atmos. Nah, kenapa kita buatnya di bioskop? Karena di bioskop CGV ini
di dalam teaternya itu menggunakan teknologi Atmos. Jadi buat kalian yang memang suka banget sama musik dan mungkin sudah pernah mengenal teknologi Atmos itu, kalau kalian pakai headset itu suaranya lebih jernih lagi gitu. Jadi suaranya bisa ada di atas, di ujung, di belakang gitu. Jadi ke kuping tuh jadi lebih tajam. Jadi makanya Andina punya banyak penggemar, orang-orang yang cinta sama Andina. Jadi aku pengen mengajak semuanya juga untuk merasakan kenikmatan mendengarkan anak saya itu akan menuju kemana dan akan dikembangkan seperti apa. Dan Andina Julie, alhamdulillah. Ivan Gunawan mengaku dirinya lelah lantaran kerap dicibir soal fisiknya. Belakangan memang heboh video TikTok Ivan Gunawan yang menampilkan fisiknya yang sensual. Tapi sayangnya, Ivan Gunawan sedih karena komentar netizen kerap membahas soal fisik. Melansir dari laman Instagram Ivan Gunawan pada Sabtu, tanggal 14 Oktober tahun 2023, dirinya mengunggah foto dirinya dengan Karen Delano. Keduanya tampak saling menatap satu sama lain dan saling tersenyum. Jujur kadang lelah membaca komen netizen, hampir semua membahas fisik, tulis Ivan Gunawan pada keterangan foto tersebut. Meski begitu, pria yang kerap disapa Igun ini mencoba untuk terus legawa. Igun sadar bahwa komentar tersebut bagian dari resiko dirinya sebagai mega bintang. Tapi kalau disadarin lagi, memang mega bintang ya seperti itu, biar dicela sinarnya gak akan pudar, sambungnya. Sebelumnya, nama Igun sempat trending karena membuat video TikTok dengan latar lagu Bahaya milik Tiara Andini. Pria yang digosipkan dekat dengan Ayu Ting Ting ini memamerkan bibir tebalnya dan hidung yang makin mancung. Namun, netizen malah salah fokus dengan wajah Igun yang kini dinilai berbeda. Tak sedikit yang menuding wajahnya mirip dengan Karen Delano. Netizen pun mengejek wajah Igun yang dinilai melakukan operasi plastik secara berlebihan. Anak saya itu akan menuju kemana dan akan dikembangkan seperti apa. Dan Andina Julie, alhamdulillah saat ini juga akan melaunching single keduanya yang berjudul Aku Ingin Jatuh Cinta. Jadi ceritanya teman-teman media, Igun lagi belajar jadi seorang produser. Ya, jadi lewat Mega Bintang Production, saya berkolaborasi dengan Passion Vibe. Passion Vibe itu adalah label yang mana anak-anak kami yang memiliki bakat tarik suara akan kita salurkan bakatnya menjadi seorang penyanyi. Nah, salah satunya adalah proyek kita yang pertama adalah Andina. Oke, Mas Ivan, menjadi seorang brand ambassador. Oke, baik. Menjadi seorang brand ambassador dari Collection ini sendiri, bagaimana pada saat itu mengkurasi Andina untuk menjadi? Oh, kalau saya sih nggak mengkurasi, tapi memang Bunda yang menghubungi saya langsung gitu. Jadi Bunda yang menghubungi saya langsung. Bunda ini kan orangnya sangat spontan ya, dan brandnya Bunda juga filosofinya juga kuat banget gitu. Jadi aku sebenarnya banyak yang aku tawarkan juga ke Bunda. Bunda A mau nggak, B mau nggak, enggak. Cuma ngasih satu, bohong. Aduh takut deh gini. Tapi akhirnya Bunda pilih Andina gitu. Oke, dan juga tentunya di sore hari ini teman-teman yang hadir tadi sudah dijelaskan sama Kak Ivan terkait dengan Andina yang akan launching di video klip kedua Kak Igun. Sebelum kita lebih lanjut berbicara soal video klip, kita langsung saja mengundang Andina Julie untuk dapat hadir bersama dengan kita. Boleh kasih tepuk tangan dong untuk Andina Julie. Oh, cantik sekali Andina Julie sore hari ini. Silakan duduk kembali Kak Ivan, Andina dan juga Bunda. Terima kasih sudah bergabung bersama kita Andina. Oke, Andina Julie. Andina, tadi seperti yang sudah kita berbicara di depan, apa sih bedanya menjadi seorang beauty queen dan menjadi seorang professional singer? Beda ya, pasti sangat beda sekali karena biasanya orang-orang ngelihat aku itu di fashion show, terus juga kalau enggak di kompetisi-kompetisi, dan kemarin alhamdulillah hype-nya adalah di Miss Grand International, dan sekarang
apa ya, bisa dikenal orang as a singer dan juga bisa menghasilkan karya yang bisa dinikmati banyak orang, yang pastinya aku bangga banget dan senang sekali juga. Dan first of all, I want to say thank you so much juga untuk Glam Shine yang sudah support full single kedua aku, dan of course Semoga ada single-single berikutnya ya. Oh baik. amin. Malah yang support menawarkan single-single berikutnya loh, Ivan. Enak kan kalau punya klien kayak Itu enak. Langsung yang support yang menawarkan. Benar. And of course, I want to say thank you so much for Kak Ivan Gunawan. Terima kasih sudah menjadikan sudah memberikan kesempatan yang sangat luar biasa juga untuk Dina, apalagi Bunda. Dari awal ketemu Bunda juga benar-benar orang yang baik banget. Thank you Bunda. Oke, Andina sudah seperti apa? Awalnya pasti shock sih Kak, kaget banget karena yang kita tahu brand Glam Shine ini adalah nggak kaleng-kaleng ya. Betul. Kayak one of famous skincare brand in Indonesia. Terus juga aku tahu Glam Shine juga dari beberapa bulan yang lalu karena emang aku itu tipe orang yang suka cari skincare. Oke. Kebetulan juga karena dulu tuh aku punya masalah ini hobi belanja online. Oh, hobi check out. Jadi Andina ini setiap hari kalau di apartemennya nggak ada paket online, itu bukan Andina ya. Jadi kalau di apartemen itu pasti ada paketnya. Jadi dia ini lucunya memang suka stalking skincare yang ada di Indonesia. Oh, oke. Karena aku dulu punya permasalahan kulit yang super duper ribet. Karena muka aku dulu sempat jerawatan parah, dan kebetulan aku sudah coba beberapa kali produk-produk skincare di Indonesia. Ada yang kerja, ada yang enggak. Terus juga kemarin itu aku juga sempat coba perawatan dokter juga di luar, di Thailand pernah coba produk Thailand, dan masih belum nemu juga. Dan pada akhirnya aku pernah coba Glam Shine juga, dan itu benar-benar sebelum menjadi brand ambassador ya. Dan gak peres sih Kak, karena emang menurut aku tuh kesehatan kulit tuh penting banget, dan untuk mencari skincare yang cocok itu susah. Jadi pada saat waktu itu aku coba dengan eksfoliasinya juga, exfoliatingnya untuk pembersih muka aku. Terus dan alhamdulillah muka aku much better. Aduh, aku aja sebagai direkturnya Andina, aku aja sampai nggak berani ngeluarin dia ketemu orang. Percaya nggak? Aku sampai nggak berani, dan aku sampai bener loh Bunda, aku sampai mikir ini apakah diguna-guna, apakah apa gitu. Jadi kayak aku nggak pernah melihat orang yang punya muka sejerawat itu gitu. Maksudnya kalau jerawat 1-2 wajar ya. Tapi maksudnya dia ini kan tingginya 180, terus mukanya bopeng, ngeri gitu kan, ngeri banget Vio gitu kan. Tapi ternyata dia punya cara sendiri untuk bisa menyelesaikan masalahnya, dan sekarang teman-teman bisa lihat kulitnya kan gitu kan. Jadi kan sekarang banyak teman-teman selebriti yang kalau diwawancara sama kamera-kamera jelong gitu kan. Karen Delano ya kemarin. Nggak berani ngomong, ada orang di sini. Gitu. Oke. Ya balik lagi ke cerita Dina ya, berarti ya memang jodoh sama produknya. Oke, jadi sebelum menjadi brand ambassador juga Andina sudah sempat coba, dan mungkin menjadi brand ambassador ini Andina bisa cerita juga ke orang ya tentang perjalanan kulit Andina. Oke, Andina sedikit boleh nggak spill terkait dengan video yang presented by Glam Shine itu sendiri? Kalau sekarang boleh, spillnya agak banyak. Bener nih. Boleh, kalau tadi nggak boleh, karena ini media boleh jadinya. Jadi untuk video klip ini kita tuh kayak ngusung tema itu kayak me time sebenarnya, dimana kayak ada seorang perempuan yang flashback lagi kisah cintanya kepada pasangannya. Terus juga dia memikirkan bagaimana manisnya pada saat dia pertama kali ketemu. Terus juga di sini juga kayak berusaha serelate mungkin dengan kejadian-kejadian yang ada pada saat-saat ini gitu. Oke, dan di produksi yang itu sendiri 2 hari 2 malam katanya. Bener, kita produksinya 2 hari 2 malam terombang-ambing. Jadi memang kan udara di Indonesia kan agak-agak bipolar ya Say.
Ntar terang, ntar butek, ntar ada matahari, ntar Betul. apa gitu. Jadi perjalanan kita waktu itu bikinnya di Pulau H. Jadi pada waktu itu dari cuaca bagus banget, tahu-tahu ombaknya tinggi banget, sedangkan kita lagi ngambil scene di tengah laut, Vio. Jadi, itu bener-bener gitu. Untung gua kan titisan Putri Duyung. Oh, Bisa baik. menyambut Penguasa laut ya. masalah. Tapi memang effort dari video klip Aku Ingin Jatuh Cinta ini juga sangat besar ya, Din. Bener banget, kita bikinnya itu bener-bener gila-gilaan. Ya. Terus juga pada saat kemarin juga bener kata Kak Ivan, kita di kapal bener-bener ngeri Kak. Kalau mau dilihat tuh pasti ngeri banget. Tapi ya itu balik-balik lagi kita pengen menampilkan yang terbaik juga. Kita Oke. pengen mempresent yang terbaik juga karya ini kepada masyarakat Indonesia yang pastinya. Tapi lagunya emang beneran enak loh. Kenapa Bunda? Jadi Kenapa saat Bunda? Kak Ivan Gunawan itu ngasih ke aku nih gitu kan, waktu itu dikirimin kan ya. Kok kayak kehidupan aku banget gitu. Ih cocok lagunya. Sekali Masuk ya, kita Bunda ya? dengar itu langsung benar-benar jatuh cinta. Yes. Ya. Bener. Langsung jatuh cinta Ha-ha. lagi ya. Gitu. Jadi bukan untuk orang yang pacaran aja. Betul. Rumah tangga pun gitu. Tapi Dina pernah jatuh cinta? Pernah, alhamdulillah pernah. Sampai sekarang masih jatuh cinta? Mas, Dia kalau ditanya itu nggak bisa jawab. Tapi katanya bersama dengan pemain yang dari luar itu gimana, Din? mohon maaf. Nggak apa-apa dong di spill. Kita berteman baik. Oh, itu berteman baik. Langsung. Berubah. Itu berteman baik ya. Jadi judul ini juga untuk dia atau enggak? Ini kebetulan bukan saya yang bikin. Tapi ada relate-relate dikit dengan kehidupan Dina ya. ada. Dulu juga pernah ada relate sama lagu ini pada saat SMA kali ya, cinta-cintaan monyet. Terus pertama kali pacaran udah ceritanya kayak overthinkingnya terlalu berlebih, kayak ngerasa ini suka gak sih sama gue gitu-gitu loh. Tapi setelah kamu sesempurna ini, Oh baik, sesempurna ini. setelah kamu sesempurna ini, rada susah nggak mencari pasangan ini? Sama milih kayaknya. susah enggak sih Kak sebenarnya, tapi untuk sekarang emang nggak ada yang deket sama siapapun gitu. Takutnya highlightnya Andina bersama dengan pemain luar. Siapa itu? Nggak, dia memang malu. Orang kemarin di Paris juga ketemu beberapa kali, ya udah. Oh baik. Emang kalau anak sekarang ini kan susah untuk bercerita apa adanya. Iya, oke, baik, nggak apa-apa. Karena memang setahun kemarin selama during kompetisi, kalau di yayasan aku itu aturan pertama adalah tidak boleh memiliki pasangan. Yes. Karena itu sangat mengganggu jalannya persiapan menuju internasional. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke, Tapi baik. kalau sekarang Andina mau jatuh cinta sama siapapun, aku mengikhlaskan. Karena di dalam kehidupan itu ternyata Andina, kita tuh butuh pasangan yang bisa memberikan warna dan bumbu-bumbu dalam kehidupan kita. Jadi mulai hari ini lampu hijau sudah saya berikan. Ya, lampu. Berarti selama ini tuh ada tekanan. Ada batasan ya Bunda ya. Takut belum dikasih lampu hijau sama emaknya. Iya, jadi kan aku punya anak. Sekarang yang anak yang hidup sama aku tuh ada 10 orang ya. Ada 10 orang, salah satunya juga dari Tasha Wilgrade yang lagi kompetisi di Miss Grand International. Jadi memang aku sangat membatasi anak-anak aku itu ketemu siapa, pergi kemana, itu memang aku batasin. Kenapa? Karena mereka kan tinggal jauh dari orang tua mereka. Jadi aku nggak mau mereka sembarangan bertemu dengan orang-orang, mau orang baru, orang lama, aku nggak peduli. Tapi yang jelas terutama lawan jenisnya, sesama jenis juga aku mengkhawatirkan juga untuk mereka bertemu ya, jangan seedan ini kan. Jadi memang during kompetisi tidak boleh terlalu mudah berkenalan dan berpergian dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Baik, terima kasih. Tapi hari ini aku boleh, aku sudah izinkan. Iya, Karena sesuai dengan tagline lagu kamu, Aku Ingin Jatuh Cinta. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita ketiga. Tapi Vio, aku mau cerita sedikit ya. Boleh, Kenapa boleh. sih kok launching singlenya ini aku buatnya di bioskop? Oh baik. Ya, jadi single Andina ini Aku Ingin Jatuh Cinta, sebenarnya ini penggarapannya berbeda dengan penggarapan lagu-lagu lainnya. Karena lagu ini aku berserta label, kita memutuskan untuk menggunakan teknologi terbaru, yaitu namanya Atmos. Ya, jadi teknologi Atmos. Nah, kenapa kita buatnya di bioskop? Karena di bioskop CGV ini
di dalam teaternya itu menggunakan teknologi Atmos. Jadi buat kalian yang memang suka banget sama musik dan mungkin sudah pernah mengenal teknologi Atmos itu, kalau kalian pakai headset itu suaranya lebih jernih lagi gitu. Jadi suaranya bisa ada di atas, di ujung, di belakang gitu. Jadi ke kuping tuh jadi lebih tajam. Jadi makanya Andina punya banyak penggemar, orang-orang yang cinta sama Andina. Jadi aku pengen mengajak semuanya juga untuk merasakan kenikmatan mendengarkan anak saya itu akan menuju kemana dan akan dikembangkan seperti apa. Dan Andina Julie, alhamdulillah. Ivan Gunawan mengaku dirinya lelah lantaran kerap dicibir soal fisiknya. Belakangan memang heboh video TikTok Ivan Gunawan yang menampilkan fisiknya yang sensual. Tapi sayangnya, Ivan Gunawan sedih karena komentar netizen kerap membahas soal fisik. Melansir dari laman Instagram Ivan Gunawan pada Sabtu, tanggal 14 Oktober tahun 2023, dirinya mengunggah foto dirinya dengan Karen Delano. Keduanya tampak saling menatap satu sama lain dan saling tersenyum. Jujur kadang lelah membaca komen netizen. Hampir semua membahas fisik, tulis Ivan Gunawan pada keterangan foto tersebut. Meski begitu, pria yang kerap disapa Igun ini mencoba untuk terus legawa. Igun sadar bahwa komentar tersebut bagian dari resiko dirinya sebagai mega bintang. Tapi kalau disadarin lagi, memang mega bintang ya seperti itu, biar dicela sinarnya gak akan pudar, sambungnya. Sebelumnya, nama Igun sempat trending karena membuat video TikTok dengan latar lagu Bahaya milik Tiara Andini. Pria yang digosipkan dekat dengan Ayu Ting Ting ini memamerkan bibir tebalnya dan hidung yang makin mancung. Namun, netizen malah salah fokus dengan wajah Igun yang kini dinilai berbeda. Tak sedikit yang menuding wajahnya mirip dengan Karen Delano. Netizen pun mengejek wajah Igun yang dinilai melakukan operasi plastik secara berlebihan. Anak saya itu akan menuju kemana dan akan dikembangkan seperti apa. Dan Andina Julie, alhamdulillah saat ini juga akan melaunching single keduanya yang berjudul Aku Ingin Jatuh Cinta. Jadi ceritanya teman-teman media, Igun lagi belajar jadi seorang produser. Ya, jadi lewat Mega Bintang Production, saya berkolaborasi dengan Passion Vibe. Passion Vibe itu adalah label yang mana anak-anak kami yang memiliki bakat tarik suara akan kita salurkan bakatnya menjadi seorang penyanyi. Nah, salah satunya adalah proyek kita yang pertama adalah Andina. Oke, Mas Ivan, menjadi seorang brand ambassador. Oke, baik. Menjadi seorang brand ambassador dari Collection ini sendiri, bagaimana pada saat itu mengkurasi Andina untuk menjadi? Kalau saya sih nggak mengkurasi, tapi memang Bunda yang menghubungi saya langsung gitu. Jadi Bunda yang menghubungi saya langsung. Bunda ini kan orangnya sangat spontan ya, dan brandnya Bunda juga filosofinya juga kuat banget gitu. Jadi aku sebenarnya banyak yang aku tawarkan juga ke Bunda. Bunda A mau nggak, B mau nggak, enggak. Cuma ngasih satu, bohong. Aduh takut deh gini. Tapi akhirnya Bunda milih Andina gitu. Oke, dan juga tentunya di sore hari ini teman-teman yang hadir tadi sudah dijelaskan sama Kak Ivan terkait dengan Andina yang akan launching di video klip kedua Kak Igun. Sebelum kita lebih lanjut berbicara soal video klip, kita langsung saja mengundang Andina Julie untuk dapat hadir bersama dengan kita. Boleh kasih tepuk tangan dong untuk Andina Julie. Oh, cantik sekali Andina Julie sore hari ini. Silakan duduk kembali Kak Ivan, Andina dan juga Bunda. Terima kasih sudah bergabung bersama kita Andina. Oke, Andina Julie. Andina, tadi seperti yang sudah kita berbicara di depan, apa sih bedanya menjadi seorang beauty queen dan menjadi seorang professional singer? Beda ya, pasti sangat beda sekali karena biasanya orang-orang ngelihat aku itu di fashion show, terus juga kalau enggak di kompetisi-kompetisi, dan kemarin alhamdulillah hype-nya adalah di Miss Grand International, dan sekarang
apa ya, bisa dikenal orang as a singer dan juga bisa menghasilkan karya yang bisa dinikmati banyak orang, yang pastinya aku bangga banget dan senang sekali juga. Dan first of all I want to say thank you so much juga untuk Glam Shine yang sudah support full single kedua aku, dan of course Semoga ada single-single berikutnya ya. Oh baik. amin. Malah yang support menawarkan single-single berikutnya loh Mbak Ivan. Enak kan kalau punya klien kayak Itu enak. Langsung yang support yang menawarkan. Benar. And of course I want to say thank you so much for Kak Ivan Gunawan. Terima kasih sudah menjadikan sudah memberikan kesempatan yang sangat luar biasa juga untuk Dina, apalagi Bunda. Dari awal ketemu Bunda juga benar-benar orang yang baik banget. Thank you Bunda. Oke, Andina sudah seperti apa? Awalnya pasti shock sih Kak, kaget banget karena yang kita tahu brand Glam Shine ini adalah nggak kaleng-kaleng ya. Betul. Kayak one of famous skincare brand in Indonesia. Terus juga aku tahu Glam Shine juga dari beberapa bulan yang lalu karena emang aku itu tipe orang yang suka cari skincare. Oke. Kebetulan juga karena dulu tuh aku punya masalah ini hobi belanja online. Oh, hobi check out. Jadi Andina ini setiap hari kalau di apartemennya nggak ada paket online, itu bukan Andina ya. Jadi kalau di apartemen itu pasti ada paketnya. Jadi dia ini lucunya memang suka stalking skincare yang ada di Indonesia. Bener banget. Oke. Karena aku dulu punya permasalahan kulit yang super duper ribet. Karena muka aku dulu sempat jerawatan parah. Dan kebetulan aku sudah coba beberapa kali produk-produk skincare di Indonesia. Ada yang kerja, ada yang enggak. Terus juga kemarin itu aku juga sempat coba perawatan dokter juga di luar. Di Thailand pernah coba produk Thailand. Dan masih belum nemu juga, dan pada akhirnya aku pernah coba Glam Shine juga, dan itu sebelum menjadi brand ambassador ya, dan gak peres sih Kak, karena emang menurut aku tuh kesehatan kulit tuh penting banget, dan untuk mencari skincare yang cocok itu susah. Jadi pada saat waktu itu aku coba dengan eksfoliasinya juga, exfoliatingnya untuk pembersih muka aku. Terus dan alhamdulillah muka aku much better. Aduh, aku aja sebagai direkturnya Andina, aku aja sampai nggak berani ngeluarin dia ketemu orang. Percaya nggak? Aku sampai nggak berani, dan aku sampai bener loh Bunda, aku sampai mikir ini apakah diguna-guna, apakah apa gitu. Jadi kayak aku nggak pernah melihat orang yang punya muka sejerawat itu gitu. Maksudnya kalau jerawat 1-2 wajar ya, tapi maksudnya dia ini kan tingginya 180, terus mukanya bopeng, ngeri, itu kan ngeri banget Vio, gitu kan. Tapi ternyata dia punya cara sendiri untuk bisa menyelesaikan masalahnya, dan sekarang teman-teman bisa lihat kulitnya kan, gitu kan. Jadi kan sekarang banyak teman-teman selebriti yang kalau diwawancara sama kamera-kamera jelong gitu kan. Karen Delano ya kemarin. Lu gak berani ngomong, ada orang di sini.